Hostnya kemana, oi? Ini aku ada di sini, sabar guys. Tap-tap 5 jari, yoi, tap-tap ya guys. Sampai 30k, sisa 30, sisa 3k lagi. Semangat. Naikin tuh bunda blokir. Iya sabar, sisa 2k lagi baru bisa naikin teman-teman yang lain. Bang Sadi salam dari Sumbawa. Halo Sumbawa, jauh ya. Pasukan tap-tap layar. Oh udah 30k. Baiklah. Karena Bang Zuma belum request, aku naikkan dulu bunda blokir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa bun? Tadi seru, kendaula. Bentuk si Petra, kan kok kena juga tadi malam kan? Si Petra konein kan? Enggak ada dia. Enggak kemarin tuh, pas konein tuh rungkat langsung kan? Iya. Si gila itu. Dia tuh tukang report. Ada biasa mereka sengaja tuh naik untuk ini ngerungkatin room Report, itu. iya. Aku lupa. Padahal lagi seru. Aku heran juga loh kalau akunku ini Oten kenapa ya? Tapi kalau aku pakai akun satu lagi, dari semalam Oten banyak sampai hari ini. Iya. Kenapa Tadi pagi kalau Oten akun ini? Gak ngerti. Padahal followersnya lebih banyak ini daripada satu lagi. Mungkin dendam kali dia sama fotoku ini. Coba aku ganti nanti ya. Iya biasa, iya foto juga biasa gitu bun. Ini lagi di mana aja, bun? katanya. Biasalah di rumah. Aku ini jomblo malam, makanya, woi hujan turun lah. Biarin yang pacaran biar ngerasain jomblo kayak aku di rumah aja. Kan? Iya. Hujan turunlah, hujan turunlah. Biar mereka nggak bisa pacaran. Hujan turunlah. Waalaikumsalam kan. Bisa jadi ini nih, Rara pawang hujan ini. Jangan-jangan remote di awan ada sama bunda, remote AC-nya. Aku mau buka kamera, aku cari dulu filter yang cantik ya kan. Iya. Aku mau buka kamera, aku cari dulu filter yang cantik ya kan. Nah kan, cantik kali aku kan, tulah. And yang bilang aku jelek, aku sepak kalian nanti. Belum naik Bang Juma, kita buka kamera. Nanti kalau Bang Juma udah naik kita matikan. Soalnya kalau Bang Juma itu naik, apalagi kalau Bang Juma buka kamera, muka aku langsung jelek ya kan. Berubah dia. Dihalangi sama ketampanan Bang Juma ya kan. Jadi awak tahu diri lah ya kan. Listip mana bun? Sibuk kali kau mau listip. Ngapain pakai listip? Udah mau tidur, udah malam. Besok pagi aja pakai listip. Waalaikumsalam. Belum ada Bang Juma. Waalaikumsalam Musair. Pucat itulah. Kalian tengok aku pucat kan? Nah lah, gak pakai listip aja aku pucat. Ya kan? Apalagi gak punya duit. Lebih pucat kali bun. Kayak mau mati. Biar tahu kalian. Apalagi nih? Waalaikumsalam Maulana. Waalaikumsalam Johang. Ayo teh naik. Bunda pakai soplen. Filter guys. Biar cantik nampak kan? Udah naik Bang Juma. Baru kematiin lah kameraku ya kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Da, Gurunda. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik bang. Perasaan kita baru jumpa tadi bang. Yang Di mana itu? tanya kabarku bang. Ya di rumahku lah bang. Oh lupa aku tadi. Bang,
Sejak kapan amnesia tadi kepleset kamar mandi? Bukan Mana tahu gara-gara kepleset. gara-gara ada orang nyembah batu tadi itu. Oh lebih parah tadi terakhir bang sebelum rungkat bang. Katanya dia menyembah daging. Sampai ditanya, nonopnya kok sembah nggak? Iya katanya bang. Nah itu Waduh. kemana itu sisanya? Katanya terangkat ke langit sisa nonop yang semua itu bang. Ah. Iya iya bahaya juga ya. Tenek lah kalian ten. Kalian itu dikuliahin gratis loh. Ayo ten, naik ten. Ten. Oh ten. Naiklah kalian ten. Dinyanyikan kayak gitu berusaha naik. Biar naik dah bang. Tapi gak tahu ini kenapa. Lagi malam mingguan kali bang. Oh ini malam minggu ya? Enggak bang, malam Rabu. Kirain malam Rabu. Iya memang malam Rabu nih bang. Oh iya. Lama lagi malam minggu. Betul betul betul. Abang lupa sama ala riapak itu karena kebanyakan uang apa kebanyakan ngurus oten bang? Kebanyakan urus otet kayaknya. Oh bukan kebanyakan uang ya bang ya? Enggak, belum. Oh belum, tapi kebanyakan ngurusin oten, oke lah. Nah, lah kalian. Ayo ten, ayo, ten. Susah sekarang. Ini malam minggu bisa jadi mereka lagi jalan-jalan, bisa lagi ibadah. Karena teringat dulu awak ya kan, waktu ibadah malam minggu, bukan niat mau jumpai Yesus, bukan mau jumpai Tuhan, bukan. Tapi ya kawan nih kawan lah pacaran. Karena ketemunya di gereja. Masa sih? Iya bang, kalau malam mingguan. Kan malam minggu namanya gereja muda-mudi. Oh gitu. Ada malam minggu ada nama gereja muda-mudi. Iyalah, kalau malam minggu namanya gereja muda-mudi. Jadi khusus yang muda-mudi, yang emak-emak, yang bapak-bapak besok hari minggu. Oh, jadi ke gereja malam-malam gitu, Bunda. Iya, gereja malam-malam. Nanti sampai jam 10 kami. Sampai jam Ngapain 10 aja? bukan. Ya kayak gereja biasa, kebaktian biasa. Nanti pulang jam 10 tapi nggak pulang ke rumah, marah alet, pacaran gitu. Oh, tetap nyanyi-nyanyi gitu juga ya. Ya tetap lah nyanyi-nyanyi. Ibarat kata kita pacaran sama Tuhan lah gitu. Emang bisa pacaran sama Tuhan? Ibarat kata lah, aku di Oh, ibaratnya pacaran sama Tuhan. Lucu juga ya kan ya. pakai baju seksi. Kalau acara muda-mudi pakai baju seksi, pakai tas yang mahal, sepatu yang bertumit gitu. Hmm. Kalau penasaran kok datangin aja coba malam minggu ya kan, masuk ke situ. Sebelum Nanti malah acaranya pemimpinnya yang dimulai. pacaran juga. Itu nggak tahu lah bang, nggak pernah pula ketahuan sama aku. Tapi aku jujur ya, jujur aku tuh dulu ke gereja males ya, sebelum aku aktif gereja ya, aktivisi gereja, aku tuh malas gereja. Tapi kalau dengar pendetanya siapa yang mau ceramah, Gideon Munte, langsung aku paling cepet pergi. Karena waktu itu Pak pendeta kami si Gideon ini masih lajang, ganteng pula lagi ya kan bang. Kayak gini lah bang, macam abang kan, kalau bang cuma udah diskusi, banyak lah orang di bawah itu kan. Nah kayak gitulah awak dulu kan, ganteng kali kan. Berharap lah bisa salaman sama dia kan, padahal pendeta awak ya kan. Wah, jadi niat ke gereja itu bukan karena ceramahnya, bukan karena Tuhannya, ya tapi karena mau nengok pendeta itu. Namanya Gideon Margamunte. Oh, oknum-oknum. Itu dirimu kan? Iya. Iya, tapi rata-rata gitu lah bang. Ngaku dia. Iya katanya. Bukan aku aja loh, rata-rata juga kawanku gitu. Jadi kita kan jadi Jadi umumkan. kira-kira ada juga yang ke gereja gitu untuk lihat Pak Lamsen gitu ya? Ada lah bang. Pak Bom-Bom gitu Kayak ya. bom-bom juga ada. Apanya yang mau dilihat dari Pak Bom-Bom? Ya maksudnya pendetanya ada kayak Pak Bom-bom ada. Perutnya. Oh perutnya.
Ya ya. Perutnya kayak buntelan gitu ya. Apalagi kalau KKR. Tahu bang KKR bang? KKR itu apa? Kerok-kerok. Jadi dia bikin acara misalnya dulu di Hermina Hall di Hasanuddin itu ya, mau ke Peringgan. Nah, jadi kita sewa gedung Hermina Hall. Oh, itu punya Pardede itu kan. Kita sewa, Iya, iya. diundang lah, targetnya itu 1.000 orang kita undang. Namanya itu loh bang KKR. Orangnya lumpuh, bisa berjalan. Nah itu ya, itu dibayar. Itu di belakang layar bermain. Nah itu ya. Itu Terus, benaran. Itu kan Ya, namanya, ya. Itu settingan kayak sulap-sulap gitu ya. iya, oh. Shh, dah kita skip itu. Jadi KKR itu bang ribuan orang itu nanti pendetanya kan ada pendeta Munte itu Gideon itu lagi muncul di situ. Wah kami datang tuh kami bela-belain bang acaranya dari jam 5 sore sampai jam 12 malam itu kami bela-belain. Ke sana itu kami bela-belain pulang kerja kami langsung cepet-cepet ke sana bela-belain hanya mau lihat Gideon Munte gitu. Ya ya ya. Masih pendeta dia sekarang. Masih bang. Dia anak gembala sidang. Anak gembala. Gembala sidang itu yang punya gereja bang. Oh. Pribadi punya. Nama, hah? Gerejanya pribadi. Iya, banyak cabangnya. Makanya kaya bang. Bagaimana Kita tiru kalau ya, kita Bang? bikin gereja juga? Kita tiru ya iya bang. Makanya ya bang. Jemaat abang pasti banyak. Iya, kita bikin gereja gimana? Gak lama bang, aku udah kapok nyesatin orang. Aku masa matian misionaris. Nah, Kita jadikan bom-bom sebagai penari latar kalau malam kudus. perutnya tari goyang-goyang lah nanti. ini, pakai tari balet. Perutnya goyang-goyang lah bang. Ya itulah tujuannya. Bayangkan Biar- lah dulu, biar langsing. kalau dulu kan bang ibadah seminggu sekali kan. Apa katanya nih? Di dah kosong gereja yang Jalan Hasanuddin masih ada. Justru itu gereja paling elit yang di Hasanuddin. Pakai AC. Lebih elit. Tapi pusat di Medan Teladan. Pusat kota. Maksudnya pusat kan gerejanya banyak cabang. Nah, pusatnya di Medan Kota. Oh ya ya ya. Ada di Hasanuddin ada. Oh, jadi gereja itu ada cabang-cabangnya. Ada banyak. Itu dulu ceritanya. Boleh buka nggak sih? Nanti aku dicari sama itunya gebet. Nanti lah skip aja. Ntar aku dicariin. Kenapa alasannya pakai cabang? Kenapa bisa gitu, Bun? Karena enggak muat Banyak lagi gedungnya. jemaatnya. Banyak jemaatnya. Gimana sih? Jadi setiap medan itu misalnya udah kosong masa sih? Jadi setiap misalnya di Hasanuddin itu orang-orang Peringgan gitu ya, orang Petisah. Nah kalau yang dipancing orang Pancing, Berayan, Tanjung Mulia gitu. Enggak Nah, loh. kalau- Memang kayak bukan maksud aku gini loh, kan kita punya masjid nggak ada cabang-cabangnya. Yang mau bangun masjid silahkan saja gitu. Kok ini mesti harus ada pakai cabang ini cabang itu? Ya kan Iya. itu omset. Kayak dengan Udah kosong pesantren. ribut Pesantren ini. Itu kan yang Taiping bang, katanya ada kosong ribut antar keluarga. Iya, yang punya gereja itu kayak gini loh. Karena udah itu tadi aku ini ya Taipingnya tadi itu ya, jadi aku buka ya. Jadi yang punya gereja itu kayak Bang Juma lah misalnya ya. Abang punya gereja selaku abang gembala sidang. Abang punya keponakan Sadli. Sadli ini jadi pendeta juga di situ. Nah, Sadli sama abang kerja sama. Terus abang punya adik lagi. Adik abang jadi pendeta. Satu keluarga loh pendeta di situ. Nah itu Iya. pertama kali gereja satu keluarga pendeta. Ya itulah, nanti turun temurun. Karena gedungnya juga milik pribadi kan. Benar nggak? Oh, jadi suatu saat mereka bisa jual gereja tersebut, berarti. Bisa. Gedungnya dijual, rukonya ikan. Modelnya tuh kan Milik pribadi.
Jadi jemaat yang Itu datang kan- ke situ ya setor bayaran sama yang punya gedung. Fasilitasilah dengan pendeta. Kayaknya sih gitu. Misalnya kayak masjid kita lah. Masjid Nur Maulidah, jemaat datang ya bayar. Oh, wah kenapa harus bayar? Kan ada Namanya perpuluhan, persembahan. Dan itu menjadi kewajiban buat mereka. Iya malu lah nggak ngasih. Oh, kalau kita kan seikhlas hati aja gitu kan. Kalau ada yang mau sedekah, kalau nggak ada masalah kan gitu. Karena mereka ibadah itu namanya dicatat di sana. Oh, Kalau kita di masjid kan tidak ada namanya dicatat. Dari Nggak mana ada. alamatnya catat gitu. Nanti ada, kalau nggak salah sih, kalau berbicara iuran atau donatur ya dicatat bulan ini iurannya berapa. Gitu. Ya kemungkinan kalau besar iurannya duduknya di depan. Oh nggak ngaruh bang. Kalau depan belakang nggak ngaruh. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak pernah bayar iuran, nggak ada malunya Nggak gitu, apa-apa. duduk di depan gitu. Iya nggak apa-apa nggak ngaruh. Nggak, Biasanya maksudnya saya bayar 50.000 per bulan, terus yang lain bayar 500, 1 juta. Terus gitu datang, saya duduk paling depan, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Karena Apa kan nggak? aku nggak tahu siapa iurannya gede, siapa iurannya kecil. Di situ nggak ada. Ini spesial buat ini nggak sama aja bang. Justru Berarti nggak nggak ada yang mau duduk diumumkan? depan bang. Nggak diumumkan. Oh, Justru nggak ada yang mau duduk depan bang. Malas berhadapan langsung ke pendeta itu lebih dekat malah malas. Malah bagusnya duduk di belakang biar bisa tidur. oh. Iya. Kami tuh Itu nyari ada duduk pendeta belakang. kita datang. Coba disapa dulu pendeta kita. Selamat malam pendeta Handi Selebes. Bang Handi. Pendeta Markona. Maruto. Oh, pendeta Markona. Pendeta Maruto Bang Handi. Bang Handi gini. Waranya. Kalau dulu kan Bang, kalau dulu ya waktu aku Loh, hilang gereja suaranya. di Aku restart dulu ya. Ada. Ya, ini udah ada. Kalau waktu aku gereja di AKB dulu Bang, kalau gereja itu muda anak-anak itu jam udah naik terangkan dah. Silakan terangkan. Terangkanlah. Framing. halo, ini udah ada terangkan. Silakan dibuka mic-nya terangkan. Gelapkanlah. Tapi jangan dikeluarkan. Ya kalau Maksudnya? kau itu framing kau berlebihan turunkan aja lah kau. Kemarin Juma ngeluarin saya karena dia nggak kuat debat sama saya. Baik cerita kau framing. Iya, dia keluarin saya. Tanya di itu Juma. Tunggulah framing. Kalau Bang Juma mau diskusi sama aku siapin bodrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dari Ketemu lagi. Bunda Esti. Host Pak terangkan. Oke. Silakan. Tapi kalau misalnya nggak diskusinya nggak stabil ya pasti diturunkan bang. Iya, temanya apa ini? Remboa nggak? Temanya kapan sih terangkan tobat? Kupikir, oh iya boleh aja. Temanya apa kita? Pak terangkan. Itu Kan menyembah Yudas. Tapi netizen Namanya kayak kapan si blokir permanen dibaptis? dia lagi makan singkong ini orang. ngamuk dia. Bunda blokir permanen udah pernah dibaptis kan ya? Udah 2 kali malah baptis waktu baru lahir. Terangkan aku waktu lahir mamaku potong babi. Mamaku potong babi enggak? Enggak, yakin aku enggak karena kan miskin, ya kan? Potong babi lah. Darahmu itu udah penuh dengan babi. Darah. Udah tuh darah diskusi kau itu Bang udah- Juma. Kenapa darah? Dia masih makan dulu, masih makan serbuk. Aku memang dulu makan babi terangkan tapi aku udah tobat. Itu Bang Juma ngajak diskusi.
Makan babi tobat apa artinya itu? Orang babi ciptaan Tuhan kenapa tobat? Tobat untuk Orang tidak ini memakannya kembali. Cerdas. Loh, apa salahnya Nanti babi nama orang Yudas. ciptaan Tuhan? Loh, apa salahnya babi orang ciptaan Tuhan? Kalian itu selalu tidak menghormati ciptaan Tuhan. Aku sering diangkat temanya nih. Dai. Kenapa? Itu Iya. kekristenan. Baik. Oh, boleh. Kenapa Islam Bentar, tidak saya kasih tema menghormati dulu. ciptaan Tuhan? Ya, temanya ini tentang halal haram soal binatang. Ya, oke. Ya, masuk tema ya. Iya, baik. Oke. Pak, terangkan dulu. Silakan apa. Keluarkan dulu temanya. Kenapa Iya. orang Islam tidak menghormati ciptaan Tuhan? Inilah yang yang kita maksud. Kita udah kasih tema. Anda yang mau jadi moderator. Temanya adalah mengenai makanan halal haram. Hukumnya seperti apa? Oke? Setuju? Terserah. Oke, terserah. Silakan Anda yang duluan, baru Bang Juma. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak terangkan mengenai halal haram. Cuma aja Hukumnya. duluan biar saya nanti terakhir menutup. Hah? Cuma aja duluan. Belum apa-apa udah mau nutup. Iya, belum apa udah lumpuh duluan. Ya udah. Ya udah, saya duluan. Ya, silakan. Oke. Ya. Ya, jadi Tuhan pencipta langit dan bumi, khususnya pencipta yang diciptakan di alam bumi yang kita tahu, dia menciptakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke 23, 24, 25 menciptakan binatang-binatang, hewan yang merayap di langit, hewan yang merayap di darat, di air, dan juga yang terbang di udara. Itu adalah ciptaan Tuhan yang terbaik. Dan itu ada dalilnya di dalam Kejadian pasal pertama ayat yang terakhir, karena dikatakan di sana bahwa semua ciptaan Tuhan itu baik. Saya coba buka dulu ya ayatnya. Saya matikan dulu, saya lihat dulu sebentar. Ayatnya saya akan bacakan nanti. Ya kalau begini gimana nungguinnya ya? Dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat semua ciptaannya itu baik. Nah, arti kata baik artinya tidak ada satupun dari ciptaan Tuhan itu yang tidak baik. Tidak ada satupun ciptaan Tuhan itu yang sama dengan tidak baik, yaitu yang kalau Islam katakan haram. Tidak ada satupun ciptaan Tuhan itu yang sama dengan Islam haram dan tidak bisa tidak dimakan. Karena ciptaan Tuhan itu baik. Artinya, dari sisi ini sebagai Tuhan pencipta pada mulanya, Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya baik. Namun biarpun kata baik itu ada, Tuhan memberikan hikmat kepada manusia agar di dalam kebaikan itu mereka menata semua apa yang Tuhan ciptakan itu, yang baik itu lebih bermakna, lebih berguna, lebih utama untuk kebahagiaan dan kesukacitaan mereka. Nah, dari dua hal ini saya boleh katakan berarti hukum Islam sudah melanggar aturan Tuhan. Kenapa? Satu, Tuhan sudah menciptakan dengan segala isinya dengan baik. Yang kedua, Tuhan memberikan itu untuk kebahagiaan dan sukacita mereka. Sementara sekarang orang Islam ini kasihan mereka. Mereka ngiler ngelihat kami makan babi. Sebenarnya di hati si selebes ini pingin dia makan babi. Tapi karena udah diajarkan dengan ajarannya yang seperti itu, yang melanggar hukum Allah pada mulanya Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik, akhirnya dia Oke, cukup. Saya udah hitung. Anda udah nggak bisa hampir 5 menit. makan. Oke, cukup ya. Oke, gantian ya. Ini sopan kita nih. Oke, silakan Pak Juma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, malam ini kembali kita membahas sesuatu yang sangat penting kemudian oleh orang-orang yang berakal, bahwa di dalam beragama akal ini harus menjadi standar untuk memahami keinginan pencipta langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh anak keturunan Adam, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Jadi ayat ini kemudian menyelaraskan dan mengesenambungkan kemudian antara makanan dan syaitan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena semua kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, muaranya itu pada makanan, pada perut. Adam jatuh karena makanan. Hawa jatuh karena makanan. Begitu juga anak-anak Adam alaihissalam jatuh karena makanan. Maka Al-Quran kemudian menggariskan, ya ayuhan nas, wahai seluruh anak keturunan Adam, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi perintah Tuhannya, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Barang siapa kemudian memakan itu pasti karena mengikuti langkah syaitan. Ketika ada perintah kepada Adam alaihissalam, jangan makan buah ilmu pengetahuan, lalu kemudian Adam memakannya, maka dia jatuh kepada kehilapan, kesalahan. Nah, solusinya apa kemudian? Ketika Adam dan istrinya itu berdosa dikarenakan makan, bertobat. Artinya apa? Ketika kemudian ada perintah kepada manusia, maka setan akan mengikuti perintah itu. Andai saja perintah Tuhan kepada Adam waktu itu, jangan kau menggunakan mobil, maka setan akan datang membujuk Adam untuk menggunakan kendaraan mobil roda 4. Tapi karena Tuhan mengatakan jangan kau makan buah ini, maka iblis datang kemudian untuk menggoda Adam melalui makanan. Nah, hari ini di dalam pengajaran Bani Israel, Tuhan mengatakan jangan kau makan babi. Ini perintah Tuhan kepada Bani Israel. Jangan kau makan babi. Ulangan 14 nomor 8, jangan makan babi karena memang berkuku belah, karena itu adalah haram bagimu. Begitu juga diterangkan ulangan 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu adalah haram bagimu. Nah, artinya menurut Al-Quran, jangan mengikuti langkah syaitan dengan memakan apa yang buruk di atas muka bumi. Jadi tidak semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Demikian untuk sementara, silakan. Silakan. Oke. Jadi disitulah ternyata pemahaman Zuma ini yang salah. Dia katakan Adam jatuh oleh karena makan. Ya. Karena kurangnya dia literasi kata Adam makan, maka dia dianggap penjelasan itu karena makan. Makan dalam arti yang disebut dalam bahasa original teksnya adalah bagaimana dia memasukkan ke pikirannya hal-hal yang dilarang oleh Tuhan dalam aturan-aturan yang ditentukan. Sementara di situ tidak ada kaitannya dengan halal haram. Disinilah keterbatasan pengetahuan dari Zuma, sehingga antara halal dan haram dengan larangan dan peraturan dia tidak bisa bedakan. Nah, yang katakan Abraham itu oleh karena makanan. Tidak ada Abraham jatuh karena makanan.
Yang ada Abraham, Adam. bukannya Abraham. Adam. Tadi Adam udah, oke. Adam lah ya. Nah, dia ambil dengan kutipan seperti babi. Nah, disinilah konyolnya dogma Islam menjadikan babi sebagai sarana yang mempercundangi pengertian-pengertian halal haramnya. Sementara dia tidak paham kata halal dan haram itu ada kaitan-kaitannya dengan poin-poin binatang yang harus dimakan dan binatang yang harus tidak dimakan. Seperti contohnya di dalam Imamat 17 ayat 7, demikian juga babi hutan. Itu ada kaitannya berkuku belah. Jadi harus kamu pahami, jika disebut kata berkuku belah, maka pada bagian binatang dan hewan yang lainnya harus juga disamakan berkuku belah, seperti unta. Nah, artinya kalian tidak paham standar-standar prinsip-prinsip teologis tentang halal haram itu di dalam Alkitab yang ditulis di dalam Tanakh atau di dalam hukum-hukum yang ada di dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau kalian pahami hanya sekedar babi, maka sangat miskin sekali literasi Islam ini dalam memahami halal haram yang hanya diukur dari makanan babi. Sementara babi ini, aduh ampun, minyaknya aja sama getahnya begitu. Kalau digoreng dengan kering gerenyah, kertak-kertak begitu. Bagaimana kalian sebagai agama yang rahmatan alamin dari Tuhan Allah kalian sebut, lalu hanya karena makan babi kalian sebut haram? Sementara halal haram ini kalian tidak tahu asal muasalnya, sebab musabahnya dari mana itu muncul kepada orang Israel. Ada banyak nilai-nilai makanan yang diharamkan yang tadi saya sudah tandaskan tentang yang disebut dengan binatang berkuku belah. Berarti kalian hanya melarang satu sisi yang lain, sementara satu sisi yang lain yang kalian konsumsikan, dan itu pun sebenarnya harus tidak. Nah, di mana nilai-nilai, standar dan prinsip halal haram kalian? Tetapi saya bisa pahami, karena kalian adalah hukumnya datang pada abad ke-8 yang dibawa oleh Nabi kalian, junjungan kalian lahir pada abad yang ke-6. Maka saya bisa pahami pemahaman-pemahaman ini oleh karena Nabi kalian tidak memahami dan tidak tahu wahyu Allah yang memberikan itu kepada kalian. Akhirnya kalian tersesat dan tidak mengerti nilai-nilai halal haram itu yang sejatinya seperti apa. Oleh karena itu, belajarlah, dalamilah literasi yang benar sejauh mana halal haram ini lebih konkretnya Cukup. Dengar moderator yang Lanjut. mengontrol. Iya, baik. Jadi perintahnya kepada umat Islam itu makanlah yang baik dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Ketika kemudian Adam diperintahkan jangan makan ini, tetapi dia makan yang dilarang, maka dia mengikuti langkah setan. Hari ini orang yang kemudian mengaku sebagai pengikut Yesus, di mana ajaran Yesus itu jelas sekali melarang makan babi, tetapi di antara mereka ada yang makan babi, maka mereka bukan pengikut Yesus tetapi pengikut setan. Itu jelas. Setan akan selalu mengiming-imingi kenikmatan. Sebagaimana setan datang kepada Adam, mengiming-imingi kenikmatan. Ini bukan berbicara mengenai lesatnya objek, bukan. Ini bukan mengenai indahnya kemudian makanan yang kita makan, tidak. Tapi ini berbicara mengenai ketaatan. Ketaatan manusia kepada Tuhan. Ini bukan masalah sombong, ponga, bukan. Tetapi karena ketaatan, ketundukan seseorang kepada Tuhannya. Ketika Tuhannya, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Orang soleh, orang yang sehat, orang yang benar akan taat pada perintah Tuhan. Tapi setan pasti tidak taat pada Tuhan. Itu tabiat setan. Begitu juga binatang. Binatang ketika diperintahkan jangan kau makan ini, namanya binatang,
Yang dia pikir itu bukan perintahnya. Yang dipikir itu adalah perutnya. Yang dipikir itu adalah mulutnya. Yang dipikir itu adalah nafsunya, syahwatnya. Yang penting dia terpuaskan. Itulah hewan. Jadi antara setan dan binatang itu tipis-tipis perbedaannya. Ada perintah Tuhan, jangan kau makan babi. Kira-kira kalau perintah ini datang kepada binatang seperti monyet, sapi, kerbau, mungkin mereka tidak makan. Kenapa? Karena mereka kemudian tidak menerima dan tidak memiliki akal. Nah, masalahnya sekarang ada yang dikasih akal. Diperintahkan jangan makan babi, tapi tetap dimakan. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini seburuk-buruknya makhluk. Kalau kera diperintahkan, wajar kalau dia tidak taat. Ini manusia. Ada perintah Tuhannya dilanggar hanya oleh karena enak, lemaknya dan seterusnya. Ya makanlah itu. Tetapi ingat, konsekuensinya kemudian di dalam Yesaya 66, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api. Tuhan datang dengan api. Mampus sudah. Seperti puting beliung untuk melampiaskan kemarahannya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang terbunuh oleh Tuhan akan sangat banyak jumlahnya. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya kepada taman-taman dewa, Theos, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan babi. Ini dalil. Jadi wajarlah kemudian orang Yahudi tak makan babi. Karena orang Yahudi tahu Tuhan akan datang dengan murkanya, dengan nyala apinya, membakar orang-orang yang makan babi dan memakan makanan yang jijik serta makan balao tikus. Orang berakal sehat tidak akan mungkin melanggar ini. Jangan kau makan babe, sebab Tuhan akan datang menghanguskan para pemakan babe, menghanguskan dengan api yang menyala-nyala seperti angin beliung, puting beliung. Orang berakal nih. Tapi kalau dia itu setara dengan binatang, setara dengan setan, peduli goblok. Nggak mungkin dia peduli. Dia lebih mengutamakan perutnya, padahal apa yang dimakan tadi itu hanya akan menjadi jamban. Tapi karena mereka adalah dedengkot setan, mereka adalah pengikut setan, mereka adalah saudara setan, mereka adalah pengikut langkah-langkah setan, EGP yang penting. Demikian. Oke, jadi disinilah ketidaktahuan Islam yang selalu hanya berpegang pada wahyu yang datang pada abad yang ke-8. Berkembang pada abad ke-8. Karena kalau kita melihat kata haram halal ini sudah ada pada zaman Musa, imamat. Dan kalau kita lihat imamat pasal 11 ayat yang ke-4, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah, unta. Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Wah, sangat naif. Bagaimana Juma ini mengatakan makanan haram digambarkan dengan setan, tetapi justru mereka melakukannya. Setan manakah yang kalian simpan itu, sehingga jika kalian dan Juma bilang bahwa makanan itu adalah yang haram dari setan, maka tentu unta yang diharamkan itu juga adalah makanan yang berasal dari setan. Yang sangat disayangkan adalah unta yang disebut juga makanan haram dari setan itu, kencingnya pun diminum sebagai obat. Artinya kenajisan dan keharaman pun Islam, khususnya orang-orang yang pergi naik haji ke Arab. Bagaimana
kalian menyebutkan kalian kudus. Inilah yang disebut kudus-kudis. Kalian menyebut kalian menyucikan diri, bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kenajisan kalian lakukan karena unta yang berkuku belah dan juga berbawah biak, tidak berkuku belah dan berbawah biak ini kalian juga makan. Bahkan di ayat yang berikutnya juga katakan juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci. Ada sate kelinci di Indonesia banyak. Dan ternyata itu adalah juga haram. Namun haram yang najis yang berasal dari setan ini juga sangat laris manis di Indonesia, dikonsumsi oleh yang beragama seperti Juma. Dia pergi jalan-jalan ke daerah lain, di sana dia makan sate kelinci. Sangat menikmati makanan-panganan yang najis itu dan yang haram itu. Lalu di mana keharaman kalian? Di mana ayat-ayat Allah kalian untuk mengatakan tidak tentang hal itu? Disinilah kebogahan si Juma. Dia tidak tahu. Dia hanya berpegang kepada ayat yang sudah ada abad yang ke-8. Dia nggak mengerti nilai-nilai haram, di mana ukuran haram tersebut. Tetapi kami sebagai orang Kristen yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dia mengajarkan nilai-nilai kebenaran. Nanti saya akan masuk kepada esensi pengajaran itu, bahwa sesungguhnya makanan pada awal penciptaan itu semua baik. Namun karena di zaman orang Israel, karena mereka pergi ke padang gurun dan berjalan sampai 40 tahun lamanya sampai menuju tanah Kanaan, maka mereka di sana penuh dengan terik matahari dan penuh dengan kedinginan, supaya mereka terjaga fisiknya, jangan binasa oleh karena berbagai situasi di dalam lingkungan itu. Maka Tuhan memberikan sebuah wejangan-wejangan yang baik agar mereka menjaga makanan mereka dengan baik. Haram halal bukanlah sebuah aturan keagamaan, tetapi haram halal adalah nilai-nilai kesehatan. Disinilah literasi Juma yang kurang, sehingga dia hanya melihat dari ayat yang datang pada abad ke-8. Pokoknya dia berkata bahwa setanlah yang membuat haram halal itu, tetapi justru mereka juga memakai makanan-makanan dari setan yang termasuk tadi onta dan kelinci. Sangat Cukup. Jadi entar dulu Bang Juma, ini terakhir, habis ini masuk ke tanya jawab. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi Al-Quranul Karim kemudian menerangkan, ya, dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang kafir ini pemakan babi, dikatakan oleh Allah, innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Kalau orang tidak berakal sehat, ya tidak bisa. Nah, saudara framing mencoba untuk menipu dirinya sendiri, membodohi dirinya sendiri dengan membawa Imamat 11 nomor 4. Di situ dikatakan, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang membawa biak berkuku belah. 1, onta. Kemudian pelanduk, kelinci, dan seterusnya. Kita ketawai dulu dia. Hanya orang yang menggunakan akal yang bisa memahami ini. Innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya orang yang berakal sehat sajalah yang dapat pelajaran. Imamat 11 itu syariat untuk Musa dan Harun dan orang Israel, Bani Yakub. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang-orang Israel, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang yang berkaki 4 yang ada di bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kuku bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, wahai Bani Israel.
Jadi kalau ada perintah itu dipelajari dulu. Ini perintah jangan makan onta untuk Bani Israel. Saya bukan Bani Israel. Jadi kalau ada yang dikatakan kemudian haram halal bukanlah nilai sebuah agama, ini ajaran setan. Agama Yahudi melarang makan babi, cok. Gak boleh makan babi. Itu ajaran Yahudi. Jangan kamu, karena kamu Kristen bukan pengikut Yesus, saudara menghalalkan segala cara. Ini sama seperti setan. Adam mengatakan, oh enggak mau les. Makan aja, enggak mau. Tuhan bilang ini enggak boleh. Kalau aku makan hari ini juga aku mati. Enggak ada kok halal haram dalam agama, enggak ada, makan aja. Nah ini sama seperti setan. Makanya Al-Quran mengatakan, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang Kristen itu membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan. Ini loh dalil. Jangan makan babi. Ini untuk Yahudi. Kalau di Islam boleh makan onta karena syariatnya berbeda. Boleh makan kelinci karena syariat berbeda. Aturan Tuhan datang kepada Bani Israel berupa hukum-hukum mengikat Bani Israel. Aturan Tuhan yang datang kepada Bani Ismail adalah aturan Tuhan yang mengikat umat Islam dan juga Bani Israel. Makanya dikatakan, ya ahlal kitab, wahai Bani Israel, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang kepada kamu rasul kami Muhammad untuk mengajarkan kalian kepada keselamatan. Kristen tak ada, nggak masuk golongan Kristen ini karena penumpang gelap. Nah, jadi saudara harus memahami kenapa Tuhan itu mengatur makanan. Karena makanan itu juga akan berdampak tabiat makan. Kalau hewan herbivora ini kan omnivora ini kan makan tumbuh-tumbuhan ya. Omnivora atau herbivora makan tumbuh-tumbuhan. Kalau yang makan tumbuh-tumbuhan ini kemudian dikasih daging, itu parah jadinya, nggak sesuai dengan perutnya. Maka tabiatnya akan berubah. Begitu juga kemudian misalnya kambing nih, kambing dikasih sate, dikasih konro, dikasih palu basah, kambingnya akan batuk-batuk. Begitu juga sebaliknya. Tidak bisa kemudian, karena kenapa? Makanan itu mempengaruhi tabiat. Bayangkan aja, Adam cuman makan buah pengetahuan. Menurut Kristen, dampaknya seluruh keturunannya kemudian mendapatkan dosa warisan. Apatah lagi ini perintahnya banyak dilanggar semua orang Kristen. Utamanya jangan engkau makan babi. Ini bahaya. Bahaya tuh perintah Tuhannya. Jadi jangan Anda kaitkan perintah yang datang kepada Bani Israel dengan perintah yang datang kepada umat Islam. Beda. Nah sekarang permasalahannya, siapa yang memerintahkan makan babi? Ada enggak perintahnya? Kalau di Islam jangan makan babi, di Yahudi jangan makan babi, Yesus jangan makan babi. Terus makanlah babi. Benarnya Kristen ini pengikut siapa? Yesus mengatakan, aku datang untuk melakukan segala perintah Tuhan kepadaku. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus melakukan setiap perintah yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Itu Yesus. Perintahnya jangan makan babi, Yesus tidak makan babi. Nah Kristen, siapa yang memerintahkan Kristen makan babi? Kalau Kristen pengikut Yesus. Kalau Anda bukan pengikut Yesus, silakan aja makan babi, silakan tidur dengan babi, silakan Anda makan dengan babi, serumah dengan babi, silakan aja, nggak apa-apa. Karena sebenarnya orang yang makan babi itu di dalam tubuhnya sudah mengandung babi. Itu. Jadi kalau ada orang makan duren, dalam tubuhnya ada duren. Kalau orang makan babi, di dalam tubuhnya ada. Demikian. Silakan. Oke. Disinilah kekurangan pengetahuan daripada Zuma. Kenapa? Giliran saya tunjukkan dalil dari hukum Taurat,
di mana kelinci dan juga onta membawa biak dan tidak berkuku belah tidak boleh dimakan. Lalu dia menghindar, dia katakan, itu kan untuk orang Israel. Ya, cia. Lalu dia bilang, untuk kami punya dalil sendiri. Wah. Artinya, kamu hanya menghindar dengan cara kamu. Oke, saya siapkan senjata pamungkas saya untuk dalil kami dogma Kristen. Dengarkan di dalam Markus yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu Markus pasal 7 yang dikatakannya, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Apakah gerangan yang keluar ini? Banyak. Ingus, air ludah. Karena kalau saya ludahin, contoh ibaratnya mukanya si Juma, pastilah dia nggak terima. Itu sesuatu hal yang najis. Apalagi berak, kencing, itu hal-hal yang keluar najis. Bahkan dalam Islam bilang, kalau kita mau wudu harus kencingnya bersih supaya bisa sembahyang dengan baik. Ini kalian ubah-ubah. Kalian sebutkan makanan haram, yang malah keluar yang dari itu juga kalian tetap haramkan. Sementara kamu keluar yang dimaksud dalam arti najis itu seperti itu. Tetapi yang najis bukanlah yang masuk ke dalam perut. Kenapa? Karena Yesus katakan di dalam Markus pasal 7 ayat 20. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam dan dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan. Semua hal-hal itu yang jahat. Tetapi apa yang kamu makan, itu semua akan terbuang ke jamban. Ya, apa yang masuk bagi kami itu bukan sesuatu yang najis. Itu dalil kami, itu ajaran Yesus. Lalu kenapa kamu sangkut pautkan dengan kami orang Kristen? Kamu bilang kafir lalu makan babi. Disinilah literasi Juma yang tidak memahami dalil-dalil dari setiap masing-masing. Oke, saya ikuti alur caramu dan saya ajari kamu dengan alur cara saya supaya kamu paham bahwa kamu ternyata hanya berdasarkan dalil-dalil abad ke-8. Sementara dalil-dalil abad yang ke-1000 tahun sebelum Masehi, kamu pura-pura menghindarkannya, yaitu dalil yang datang dalam hukum-hukum yang diberikan kepada Musa. Termasuk tadi kelinci dan onta, yang kamu kencingnya pun kamu minum. Nah, ini disinilah Juma tidak paham apa yang menjadi hal yang mana najis, yang harus diperhatikan, diwaspadai, mana yang tidak najis, mana yang haram, mana yang tidak haram, yang harus Juma pahami. Maka perhatikan, apapun yang kau katakan, mau babi, mau anjing, terserah kamu, karena dalil kami sudah jelas. Yang menajiskan itu adalah yang keluar dari tubuh manusia, tetapi yang masuk itu adalah makanan, akan terbuang ke jamban. Gitu. Cukup. Makanya itu harus kamu pahami. Oke, baik. Ini ke Bang Juma dulu, habis ini tanya jawab TikTokan. Silakan Bang Juma dulu terakhir. Ya. Baik. Jadi ya begitulah ya teman-teman, kalau orang tidak berakal ya beginilah diskusinya kayak gini. Orang yang tidak berakal itu memang kayak gitu, lebih mengedepankan banyak cerita, mulutnya itu pernah ada keluar ilmu gitu ya. Dia mengatakan kencing ontah diminum, menghina katanya itu ada sesuatu najis, padahal dia sendiri yang mengatakan yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Tapi giliran kencing onta dimasukkan ke dalam mulut najis. Ini orang pekok. Padahal sebenarnya orang Kristen ini kalau ada orang bisulan, terus nananya itu dikumpulkan, dibekukan, habis itu mereka goreng, itu pun halal.
Halal itu. Atau kalau ada wanita haid, darahnya ditampung, dikasih masuk di kulkas, mereka goreng campur tepung, itu halal bagi mereka. Nggak ada. Bahkan tai yang keluar dari pantatnya, kalau dia bakar, lalu mereka goreng kembali, campur merica sedikit, habis itu dikasih bumbu bawang merah, bawang putih, habis itu dimakan pakai nasi oleh Pak Terangkat ini, itu halal. Tidak ada yang haram memang bagi orang Kristen, karena mereka ini ya itu tadi setan, iblis. Aku bilang iblis. Iblis mereka ini, iblis. Cuman wujudnya seperti manusia. Lalu kemudian kelinci, onta, ini hukum. Cara menggelapkan, ini hukum. Sekali-kali pakai akal apa? Sudah mendekati liang lahat, akal dipensiunkan sekian lama. Ini dalilnya. Katakanlah kepada Bani Israel, saya bukan Bani Israel. Islam itu bukan Bani Israel. Orang Arab itu bukan Bani Israel. Ini dalil. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katakanlah kepada orang Israel, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan, dan inilah binatang-binatang yang tidak boleh kamu makan. Ini untuk Bani Israel. Ada syariatnya untuk Bani Israel. Nabi yang sama seperti Musa juga datang bawa apa? Bawa syariat. Nah bagus, kamu ke perpustakaan dulu, baca Imamat 11 tuh. Jangan kau cuma ngomong saja. Oke? Itu jelas. Nah sekarang cara tipuan yang kamu pakai persis iblis. Persis, tak bedanya iblis. Tak berakal. Mencoba untuk menarasikan kemudian Markus 7 nomor 19. Padahal Markus 7 nomor 19 ini yang mengatakan bahwasanya Yesus telah menghalalkan makanan adalah pengarang Markus. Pengarang Markus ini adalah muridnya Paulus. La haula wala quwata illa billah. Setan, iblis. Markus 7 nomor 19, karena bukan yang masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Tanda tanya. Lalu kemudian keterangan Markus, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Dari mana Markus tahu? Hah? Dari mana pengarang kitab Markus ini tahu kalau Yesus menghalalkan semua makanan? Dari mana? Ini PR yang kau harus jawab habis ini. Dari mana wartawan Markus tahu kalau Yesus menghalalkan babi? Dari mana? Itu harus kau jawab. Sedangkan Markus 7 mulai dari nomor 1 sampai nomor 37 sama sekali tidak ada membahas babi halal atau haram. Ini hanya membahas tentang cuci tangan atau tidak. Cuci tangan atau tidak. Ini yang makan ini murid Yesus. Murid Yesus kalau makan Pak, tidak seperti makanannya orang Kristen. Di atas mejanya ada monyet, ada padale, ada biawak, ada pararang, ada kelelawar, ada tikus, ada kecoa, apalagi ada buaya, apalagi ada kura-kura, apalagi ada cicak. Itu bukan seperti itu menu makanannya orang Yahudi. Ini Markus 7 membahas tentang orang Yahudi yang lagi makan. Orang Yahudi kalau makan tidak ada babi, tidak ada anjing, tidak ada monyet, tidak seperti di meja makannya orang Kristen. Jadi jangan kamu anggap cerita wartawan yang ada di Markus 7 ini sedang menceritakan meja makannya orang Kristen, Bung. Bukan. Ini sedang bercerita murid-murid Yesus ahli kitab yang mengharamkan babi sedang makan tanpa cuci tangan. Bukan membahas makanan babi, makanan asu, atau makanan yang lain. Bukan. Lalu kemudian Markus 7 nomor 19 itu bukan ucapan Yesus. Ini Markus asisten Paulus yang memang disetting oleh Paulus untuk membuat surat kabar bagi non-Yahudi yang suka makan gitu. Ya.
Cobalah belajar lagi Pak menggelapkan. Oke. Ntar dulu. Ini waktunya Silakan. tanya jawab. Gimana nih? Enggak, ini waktunya Lanjut tanya aja. jawab. Diam Lanjut dulu, aja. aku moderator hormati, kalau enggak gua kick. Sekarang giliran Banyuma. Ini kan tadi Anda mulai nih. Banyuma yang terakhir nih. Nah, sekarang waktunya tanya jawab. Banyuma dulu yang bertanya, supaya Oke. dia nggak melarikan diri. Silakan. Oke, tolong tunjukkan dalilnya di mana Yesus menghalalkan makanan babi. Silakan. Silakan. Yesus ya, Yesus, bukan Markus. Anak buahnya Paulus, bukan. Yesus. Silakan. Jadi saya ulang pertanyaannya, terangkan. Tolong tunjukkan dalilnya Yesus menghalalkan babi gitu ya. Ya. Oke, Yesus, silakan. Pasal 7 itu adalah tulisan merah. Orang Islam selalu beranggapan dan itu selalu mereka pegang dengan kuat bahwa yang merah itu adalah catatan tulisan langsung daripada Yesus. Dan di sana dia membahas tentang apa yang masuk ke dalam tubuh manusia. Inilah yang tidak ada di dalam logikanya si Juma. Dia tidak bisa membedakan. Anda menjawab loh in ini. and out. Stop, Loh, Anda iya kan menjawab. saya menjawab ini. Iya. Saya menjawab Tidak ada pertanyaannya. dalilnya. Dalilnya Di dalam mana? Markus pasal 7. Kita baca ya. Matius 7 berapa? Matius 7 Ada yang buka kamera, ayat, bisa enggak buka kamera? ya. Matius 7 nomor. Matius 7. Ada yang bisa buka Diam kamera? dulu. Kenapa, Dai? Bunda Bunda Rama bisa. Rahma minta tolong. Ya, buka Bunda Rama. Iya. Matius 7 berapa? Markus 7 dibuka. Markus 7. Apa Markus sama Matius? Markus. 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 Bukan Bunda Rama, Markus 7 berapa? Ayat 15. 15. Langsung satu perikop. Ya, jangan aja 15 saja. 17 saja. Satu perikop. 15. Ya. Markus 7. Apapun. Markus 7 Diam buka dulu. satu perikop. Markus 7 nomor 1 sampai habis. Ya. Ayat Bunda 15, Rahma. ayat 15 saja, ayat 15 saja. Comot-comot. Gue tuh buka dulu. Comot. Buka. Ya, Anda satu bawa perikop. data, nih. Baca Markus 7 nomor 19 yang tadi dia tunjukkan. Nomor 17. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya tentang arti 15. perumpamaan itu. Nomor 17. 15. Nomor 17. 15. Baca Oke, 17. 15. Baca 17. 15. Bunda Rahma. Dengarkan saya. Cuma goncang dia. Dia Bunda tahu. Rahma lain Dia disuruh, tahu lain dibaca. rumusnya. 15. 17 baca. Ini 15 ini, 17 ini Saya sesudah kan ia minta masuk. 17. Gimana sih? Oh, ayat 17. Ya itu. 19-nya coba baca. 19-nya. 15. 19. Nah, 19. 15. Karena 15. bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dia buang di jamban. 15. 15. Dulu iya. Dan demikian katakan sama 15. Jangan kalian coba-coba Yang membuat. warna hitam. Gua dari tadi sabar ya. Gua kick aja lu. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Siapa yang menuliskan itu dengan demikian? Ya, siapa yang berkata? Ya, Penulis lah. Yesus atau penulis Markus? Penulis. Markus. Hai. Mampuslah kalian ke dalam neraka laknatullah. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi teman-teman, sabar Bunda Rahma, sabar. Perlihatkan dulu tadi. Perlihatkan aja. Ya, Bunda Rahma, sorry ya. Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Cie. Berarti bukan Yesus yang mengatakan bahwasanya semua makanan halal. Yang menuduh kemudian Yesus mengatakan semua makanan halal adalah Markus. Siapa Markus? Bukan murid Yesus. Markus ini adalah murid Paulus. Coba kita lihat di dalam kitabnya 1 Tesalonika ya, dikatakan begini. Hanya Lukas yang bersama aku itu diterangkan di dalam 2 Timotius 4 nomor 11. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Bisa Bunda?
2 Timotius 4 nomor 11. Melada. Bisa ya. Makan tuh babi. Makanya gue bilang dari tadi, aku dari tadi sabar. Harus 1 diatur. Timotius 4 2 nomor Timotius 4 nomor 2 11. Timotius 4. Iya. Timotius 4 nomor 11. Malu dia kan, malu. Di situ juga ada tulisan merah katanya Yesus. Berarti Iya, nggak tulisan apa-apa. hitam bukan Yesus. Justru tulisan hitamnya ini berpendapat gitu loh ya. Oke, 2 Timotius 4 nomor 11. ya itu. Coba Bun dibaca Bun. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. jemput Markus pakai lori-lori. Lori-lori. Jemput Markus dan bawalah Markus ke sini karena pelayanan Markus penting bagiku. Ya, aduh. Kerjasama ya, Kerjasama. Marcus ini adalah muridnya Pak Ulus. Makan tuh babi. Jadi yang mengatakan di dalam Markus 7 itu ada hubungannya dengan Yesus, tentang babi itu tak ada. Nomor 15-nya Bun, kembali Bun, sabar Bun. Sabar Bun. Lukas dan Markus adalah murid Yesus Ntar dulu Pak, juga. terus. Habis ini saya kasih kesempatan ke coba, Anda. Markus 7 Bun. Lukas dan Yesus adalah Nomor murid 15. Yesus Setan juga. lagi setan satu orang ini. Nanti saya kasih kesempatan ke Anda. Markus 7 nomor 15 coba masuk. Markus 7 15 Markus Bunda. 7:15. Kata siapa Lukas dan Markus Iya, ntar bukan dulu Bang murid Yesus? Seker. Sabar dulu ya. Nanti kamu Ya, kelabakan lagi ku buat betulkan kalau kamu kutanya. pernyataan Zuma, cuma betulkan. Oke. Zuma Makasih, kata Bang. Tujuh, Lukas dan 15 Markus Bun, tidak baca dulu, kenal Bun. Yesus. Apapun Markus 7. Iya, nomor 15. Sabar Bang, habis ini Anda nanti. habis Iya, ini ku saya kulik hanya dia, ya. betulkan Saya kasih kesempatan kepada kesalahan Anda. Zuma. Kita lanjutin tadi sore nanti, yang tadi sore ya. Sesuai Markus perjanjian. 7 Tadi habis Apapun. bateri, minta maaf, bukan kabur, habis bateri. Terselamat Iya. Zuma dari saya. Iya, tunggu. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Oke, ada nggak hubungannya dengan babi ini? Nggak ada, ini ucapan. Ini bukan makanan. Perkataan. Tidak ada hubungannya dengan babi. Markus 7 itu sama sekali tidak membahas tentang babi halal atau haram. Ini berbicara mengenai cuci tangan sebelum makan atau tidak cuci tangan sebelum makan. Nah, yang makan di sini adalah orang Yahudi. Ada nggak menu babi ketika mereka makan? Nggak ada. Nggak ada. Aduh, Oke, ada juga. parah. Oke. Oke ya, untuk pengetahuan kepada seluruh Kristen yang mendengarkan ini, Cukup, yang Bunda. mengajarkan kalian makan babi itu Markus. Markus itu asistennya Paulus, bukan murid Yesus. Demikian. Baik. Sekarang ke Terima kasih, Bunda. Pak Seker. Ntar dulu Pak Seker, sabar. Ini giliran Iya, Anda iya, nih. iya. Menurut Anda, khusus babi aja dulu ya. Menurut Anda, babi itu halal atau haram? Menurut ajaran Yesus. Silakan. Babi, Bingung dia, bingung. unta, kelinci, Saya nggak minta kelinci, satu binatang aja. Babiin sesuai pengajaran Yesus. Silakan. diharamkan untuk orang Yahudi. Oke. Untuk orang Tahukah Kristen? mengapa? Untuk orang Kristen? Tahukah mengapa? Tahukah mengapa banyak makanan-makanan yang diharamkan untuk bangsa Yahudi? Banyak babi yang dibahas, Pak. Nggak usah. Menurut Anda, untuk Ya, orang tidak, Kristen, Pak. Babi. dengerin sebelum ke Banjuma. Menurut saya Anda, jawab. dengerin dulu. Menurut Anda, babi itu halal atau haram sesuai dengan pengajaran Kristen? Halal atau haram?
Kepada bangsa Yahudi dia diharamkan. Untuk Kristen bukan ke Yahudi, untuk Kristen. Kepada bangsa Yahudi, ayatnya Kristen, kepada bangsa Yahudi. pertanyaannya, Baca adalah imamat. Pertanyaannya, untuk Kristen babi itu halal atau haram? Untuk Kristen, bukan untuk Yahudi, untuk Kristen. Silakan. Saya ulang ya. Untuk babi ini hukumnya untuk Kristen halal atau haram? Silakan. Untuk Yahudi udah jelas haram. Untuk Anda Kristen gimana? Anda diam, Banyuma silakan. Diam dia nggak bisa jawab. Silakan Ya. Banyuma. Jadi orang Yahudi itu jelas babi itu haram. Yesus babi itu haram. Murid-murid Yesus babi itu haram. Keluarga Yesus babi itu haram. Emaknya Yesus, bapaknya Yesus, tantenya Yesus, sepupunya Yesus, cucunya Yesus, babi itu haram, nggak boleh. Kristen, untuk membuktikan Kristen ini serigala bukan domba, maka yang makan daging babi pasti serigala. Gak mungkin tidak. Gak mungkin tidak. Makanya untuk membedakan antara domba dan serigala, lihat, domba hanya makan rumput, domba tidak pernah makan daging. Kalau serigala, boleh saja dia membungkus dirinya dengan kulit serigala, dengan kulit domba, tapi faktanya lihat menunya. Kalau dia makan babi, berarti dia adalah domba, dia adalah serigala yang nyamar domba. Jadi dari makanannya kita lihat. Kalau makanannya daging, berarti dia serigala. Kalau makanannya rumput, meskipun dia wujudnya seperti serigala, tapi kalau siang malam makan rumput, berarti dia bisa aja sapi, bisa aja kambing, bisa juga domba. Tapi kalau dia bungkus dirinya domba, tapi menu makanannya adalah anjing, babi, asu, padale, pararang, maka jelas itu adalah serigala. Jadi Tetapi Kristen serigala ini tidak minum jelas adalah kencing serigala unta. yang nyamar domba. Lihat makanannya, apa yang dimakan oleh Kristen? Babi. Yahudi makan babi? Tidak. Yesus makan babi? Tidak. Muridnya Yesus makan babi? Tidak. Gurunya Yesus makan babi? Tidak. Bapaknya? Tidak. Ibunya? Tidak. Cucunya? Tidak. Anaknya? Tidak. Tidak ada dari Yesus yang makan babi. Yang makan babi hanyalah serigala nyamar dompet. Demikian. Peraturan makanan itu sekarang hanya dengerin dulu dikhususkan pertanyaannya. untuk Dengerin bangsa dulu, bro. Yahudi. Sudah Dengerin dulu. Kalau Kristen makan babi itu, siapa yang memperbolehkan Kristen makan babi? Silakan. Yesus sudah menyatakan apa yang halal bukan apa yang masuk ke dalam mulut, apa yang keluar. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menjijikkan, tapi yang keluar dari mulut itulah yang menjijikkan. Seperti kata-kata Zuma yang selalu menghujat dan menghina, Oh, menghujat? Siapa yang menyerang menghujat? pribadi. Jangan framing, nggak ada yang menghujat. Ya, Zuma pernah kata Yesus mengatakan ibunya pelacur. Nggak pernah. Itu Nggak menghujat. pernah. Yang ngomong begitu Pak Lamsen. Yesus itu tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu. Yesus selalu Jadi- memanggilnya dengan panggilan guneka. Guneka Jadi, itu adakah juga itu panggilan berarti kepada pelacur. Guneka Adakah itu panggilan berarti kepada pelacur, dan dia juga memanggil ibunya dengan panggilan guneka. Dengan demikian dia menyamakan panggilan ke wanita lain dengan ke ibunya sendiri. Jika kamu menyamakan Yesus Jangan dengan lari ke Isa, situ, nanti kamu berarti pingsan. sekarang. Jangan lari ke situ, nanti kamu pingsan. Kamu menyamakan tidak bisa Yesus bahasa dengan Yunani. Isa, berarti Oke. Nah, masuk ke makanan babi. Silakan. Yesus dengan Isa Taruh berarti dulu Maryam. pertanyaannya. Udah dengerin. nggak usah kamu lebar Apakah ilmumu Yesus- mencetek. Maryam adalah pelacur, Pertahankan juga kamu. argumenmu tentang babi, makanan yang masuk dalam tubuhmu itu. Pertahankan. Sudah kena KO. dengerin dulu bro. Nah, itu Ini diatur lah penghujatan. baik-baik. Aku diatur baik-baik. Coba tunjukkan kepada saya Yesus pernah memanggil ibunya dengan Jangan. panggilan ibu. Jadi benar Zuma adalah seorang penghujat. Aduh. Kok jadi nggak mau Panggil diskusi ibu sini? itu di mana Yesus memanggil ibunya? Di mana? Nah itu biasa digunakan untuk perempuan, wanita, dan ibu. Panggilan ibu ke ibunya mana? Itu- Tunjukkan. Itu kata gunai boleh digunakan untuk
ibu, perempuan, Ya dan tahu, wanita. tahu. Saya ngerti, Jadi saya ngerti, ketika saya Yesus paham. memanggil- Yang saya tanya, di mana Yesus pernah memanggil spesial ibunya? Kan ada dalilnya. Hormatilah ibumu. Dalam 10 hukum. Dan panggilan Mana apa? Zuma boleh katakan Yesus memanggil ibunya pelacur? Itu adalah satu penghujatan. Saya mengatakan Perlu minta Yesus maaf. memanggil ibunya dan memanggil pelacur sama panggilannya. Nggak ngerti-ngerti juga Bagaimana ini Zuma orang ini. boleh buat Nggak ngerti-ngerti juga. Pindah topik dia. Woi dengerin, jangan pindah topik. memanggil Sekarang kembali ke Daripada Yesus adalah memanggil ibunya, pelacur. mengatakan ibunya perampok dan pencuri, para mana? Yesus Zuma, mengatai kamu ibunya harus perampok dan mengakui, pencuri, Zuma. itu para mana? Hei, Satu ada dalilnya Yesus kesalahan mengatakan besar. ibunya perampok dan Kamu pencuri. tidak harus berkata begitu bahwa Balikin ke Yesus topik, Bang Jamal. memanggil ibunya pelacur. Udah cukup. Kamu harus Itu masih tegak. penting itu. Yesus memanggil ibunya, mengatakan ibunya pencuri dan Apologet. perampok. Kamu tidak boleh bro, mau diatur nggak? begitu. Mau diatur nggak? Hujatan. Ini dari tadi nih nggak bagus kalau dia dialog. Berhenti Oke, sekarang melakukan itu Anda dan Kamu nggak ada dulu ya. ilmu, tapi selalu mau berdialog dengan saya. Gimana ceritanya kau cuma curhat-curhatan saja? Gimana ceritanya kau mau pintar kalau curhat aja? kamu Sekarang saya balikin ke topik ya. Mana hukumnya, mana dasarnya? mencuri, Wih, Yesus kembali ke, gue turunin nih 1, 2, 3 nggak mau diatur ya. minum racun, terlalu banyak. Daripada Aduh. Yesus mati terkutuk. Ini orang nggak mau diatur ya. Akuilah kamu seorang penghujat. Ya, gue mute aja kalau nggak Ya mau diatur. silakan, mau Anda bilang saya penghujat silakan. Ente yang menghujat Yesus dengan mengatakan Yesus mati terkutuk. Agama Anda yang mengajarkan Anda seperti itu. Lucu orang ini. Kita tidak pernah mengajarkan Allah, agama Anda mengajarkan Yesus itu manusia terkutuk. Gak usah banyak cerita. anak. Tidak ada data yang Begini kalau nggak mau diatur sama gua. Nah, gua mute kan, makanya harus Ganti diatur. bro admin aja Bang Handi. Iya, Aduh jangan. jangan. Saya Kalau hanya itu sama membuktikan saya bahwa tidur. Yesus mengatakan ibunya pencuri dan perampok. Dalilnya Yohanes 10 nomor 8. Semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Duluan mana ibunya daripada Yesus? bagaimana kamu boleh buat Yes, kesimpulan di- begitu? Makanya kau Sedangkan belajar. Al-Quran mengatakan Dalam Maryam bahasa adalah Yunani, perempuan yang panggilan tersuci. ibu itu, dengarkan, dengarkan. Orang-orang Yunani ketika memanggil ibunya dalam bahasa Yunani itu mitera. Pernah Yesus memanggil ibunya dengan panggilan mitera? Oh mitera. Pernah? Nggak. Pernah? Tidak pernah. Tetapi itu- Yesus memanggil itu ibunya tidak dengan panggilan guneka. Guneka dipanggil kepada ibunya, Pelacur. guneka juga digunakan untuk wanita pelacur. Tapi kamu tidak boleh mengatakan. Kenapa Yesus tidak memanggil ibunya dengan panggilan mitera? Kenapa? Jadi bagaimana kamu boleh buat kesimpulan dia? Karena dia memanggil pelacur dengan panggilan guneka, dia memanggil ibu kandungnya juga dengan panggilan guneka. Wahai perempuan, wahai ibu. Kenapa dia tidak Jadi memanggil adakah wahai itu- mam? Mitera, oh mitera. Kenapa nggak panggil ibu? Akuilah semua kamu menghujat. Nenekmu kiper. Agamamu itu agama penghujat. Kristen itu lahir di atas penghujatan kepada pencipta Jangan langit dan bumi menghujat dan sehingga penghujatan kau kepada peringkat nabi-nabi Tuhan. Itulah Kristen. Ini gimana? Gue turunin nih orang nggak mau diatur nih. Inilah yang dipanggil apa yang keluar dari mulut menjijik. Dasar, kau makan saja taimu. Udah turunkan. Turunkan ya, nggak mau diatur kau dari tadi. Coba kalau kamu mau diatur, saya nggak turunkan. Kalau kamu berilmu, baru hadapi saya. Kalau cuma curhat, kau ke gereja, colok pantat pendeta, isap. Jadi hanya memancing saja, jangan terpancing. Ya, jadi ini orang ini nggak mau diatur. Siapapun yang nggak mau diatur, ya diturunin saja daripada menimbulkan perdebatan yang terlalu dalam. Kasihan Anda nanti kalau dikuliti gitu loh. Topik tadi itu babi itu halal haram nggak? Kan gitu. Kita sambut dulu yang satu nih. Siapa nih? Last cheat. Silakan last cheat.
Tanda tanda Last diem. child. Last child Om. Ya, Last child. bukan ya last child. Silakan. Oh, Muslim apa Kristen? Oten Bang. Oten, silakan. Babi itu halal atau haram? Kalau untuk orang Yahudi haram. Tapi kalau di Alkitab kan ada babi. Tapi yang kalau yang ini yang apa namanya, yang bercula itu diharamkan. Gitu. Jadi untuk orang Kristen babi itu halal gitu ya? Iya halal lah. Ya, ajaran siapa itu? Ya kalau pokoknya selain babi yang ini ya bercula itu nggak boleh. Babi yang bercula pakai babi hutan itu Emang nggak boleh. ada? Ya, aduh jadi pusing babi bercula ini Bang Juma. Silakan Bang Juma. Ada dalilnya cuma aku lupa. Ada dagingnya. Kayak contoh kayak babi yang bercula, terus ikan nggak bersisi. Babi yang pakai konde. Babi yang pakai sepatu nggak boleh dimakan. Gitu ya. Itu mah babi banci dong. Babi yang bercula pakai itu badak. lipstick nggak boleh dimakan. Emang ada babi bercula ya? Ada babi hutan yang kayak Babi yang berkumis nggak boleh dimakan. Dalilnya, Cuma saya lupa. kalau Anda lihat di dalam kitab Imamat itu tidak ada diterangkan ini yang boleh, ini babi yang kayak gini boleh, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Semuanya diterangkan jangan engkau makan karena itu haram bagimu. Babi saja dikatakan di situ. Babi yang dikatakan di situ. Kenapa bisa berubah jadi ada yang bercula? Jangan-jangan nanti babi yang bertanduk 2000 tahun 1000 tahun kemudian dirubah lagi. Babi yang bertanduk tidak boleh kamu makan. Tapi ada loh Om, bener Om. Babi yang bercula itu yang kayak babi hutan itu emang kagak boleh diharamkan. Di mana dalilnya? Ada cuma saya lupa. Imamat 11 nomor 7 itu Imamat 7 nomor 11 itu bercerita itu enggak? Badak bercula badak. Kok kira Badak babi itu. itu badak? Ada yang pokoknya kayak model babi hutan itu loh, yang bercula kayaknya itu. Bertanduk apa? Cari dulu nih sambil mencari-cari. Imamat 11 coba. Imamat 11 nomor 7 ada enggak di situ? Ada enggak di situ, Bang? Bahwa babinya harus bercula, harus pakai sepatu, pakai hak tinggi, ada enggak? Babi pakai lipstick. Nggak ada. Pakai lipstick, hah? Di Mamat nggak ada. Ya itu dia makanya. Babi aja kan di situ. LAI nambahin babi hutan. Nah, Enggak sebentar ya. Ada nih ntar aku cari nih sambil nyari nih ya. Aku ya sambil cari. silakan. Babi yang bersarung, jangan kau makan. Gajah nih bener-bener. Babi yang bersiul, Yang bernono. jangan kau makan. Jangan dimakan. Emang ada babi yang disunat. Aku ngikutin aja Bang Andi. Jadi babi yang bernono jangan dimakan. Haram. Sambil dia nunggu Bro Admin gimana ini babi nih Bro Admin? Halal atau haram nih untuk Kristen? Bro Admin silakan. Iya, kalau pandangan Kristen tetap sama tadi yang disampaikan sama Markus ya. Jadi memang konteks makanan tidak membuat seorang menjadi najis. Tidak. Jadi kalau ditanya halal atau haram, boleh dimakan. Kita tidak membahas soal haram dan halal, nggak ada pengajaran itu. Yang ada najis atau tahir. Kalau konteksnya boleh atau tidak, ya boleh saja. Bro Admin sebelum kau Banyuma, bedanya najis dengan haram itu apa? Konteks haram ini kan lebih ke dosa ya. Enggak. Kalau najis ini bukan dosa, tapi dia tidak boleh. Perbedaan haram dan najis itu apa? Kalau haram nih menimbulkan dosa kan. Kalau najis? Kalau najis itu hanya kotor saja, jadi dia tidak boleh menghadap. Ya silakan Banyuma. Nggak ngerti dia. Jadi gini, Rumah Tuhan. saudara Bro Admin, najis, Oke, Bang. najis itu bahasa yang berasal dari bahasa Arab. Oke, lalu kemudian kalau mengenal haram juga dari haram ini bahasa Arab kan. Nah, sedangkan yang tertuang tentang kata haram di dalam bahasa Ibrani itu tame. Tame itu bisa diartikan haram, bisa diartikan najis. Bahasa Indonesia itu aja yang najis, haram, haram, najis. Tapi sumber bahasanya itu sama-sama tame, haram.
Jadi kalau berbicara haram najis, kalau bicara najis berarti haram. Kenapa demikian? Karena original teksnya menggunakan kata tame. Jadi babi itu najis, babi itu haram, sama. Karena di situ dikatakan kata tameknya. Nah, ini yang jadi permasalahan sekarang adalah orang Kristen ini dapat ilmu dari mana untuk makan babi? Mana legalitasnya dari Yesus bahwa pengikutnya boleh makan babi? Di mana itu aturan mainnya? Dari sinilah kemudian bisa diketahui bahwa Kristen ini sebenarnya serigala, nyamar domba. Dari aspek babi ini aja bisa ketahuan. Karena pengikut Yesus tidak makan babi. Yesus juga tidak makan babi. Tapi Kristen makan babi, membuktikan bahwa Kristen ini adalah serigala yang nyamar-nyamar domba. Maksudnya bukan pengikut, nyamar pengikut. Karena kalau pengikut Yesus pasti tidak makan babi. Itu wajib mutlak terjadi. Nggak boleh makan babi pengikut Yesus itu. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yohanes 10 nomor 27. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Yesus melakukan, menghindarkan dirinya untuk tidak makan babi. Orang yang mengaku pengikut dan percaya kepada Yesus, haram hukumnya makan babi, karena itu Yesus tidak kerjakan. Nah, ini yang perlu dipahami nih teman-teman Kristen. Kita membantu supaya kalian itu bisa paham Yesus itu sebenarnya begini. Makanya datang Islam, tujuan Al-Quran datang untuk meluruskan ajaran Yesus yang dibengkokkan oleh orang-orang barat yang kalian imani. Maka berbahagialah, bersyukurlah bertemu dengan para apologet. Karena dengan berdialog dengan apologet, kalian bisa diantarkan kembali kepada jalan yang lurus. Gitu Bang, silakan. Iya. Tapi memang begini, kalau soal untuk makanan memang tidak secara eksplisit menyebut soal boleh makan babi atau tidak. Hanya saja pengajaran yang disampaikan oleh Yesus ini kan intinya soal babi tidak secara khusus dibahas oleh Yesus, terutama babi dalam Taurat ya. Kemudian Yesus lebih menekankan pentingnya hati daripada makanan, kebersihan hati daripada makanan. Dan Yesus juga mengajarkan bahwa apa yang keluar dari hati manusia itu yang mencemarkan atau yang menajiskan, bukan apa yang dimakan. Intinya itu sih. Sedangkan kesimpulan boleh makan atau tidak, yaitu dari luar pandangan kita. Karena di situ memang tidak secara eksplisit menyebut babi. Termasuk makanan yang lain kan bukan hanya babi saja yang dilarang untuk dimakan. Lele misalnya. Begitu Bang Zuma. Jadi dari pandangan Kristen atau dari pandangan kita sendiri. Bahkan kalau kita sambung ke kisah para rasul kan juga ada tuh. Di situ kan ada sambungannya. Kalau nggak salah waktu peristiwa Petrus ya. Jadi saya bacakan di kisah para rasul ayat 10-13 itu kan kedengaranlah olehnya suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti dari penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu ia telah sampai di muka pintu orang-orang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Jadi konteks makanan memang tidak secara eksplisit disebut soal babi boleh atau tidak, Bang. Itu hanya kesimpulan dari pandangan kita tentang Alkitab. Begitu Bang Zuma. Iya, baik. Jadi kalau kita melihat cerita yang dibangun oleh Lukas, lagi-lagi Lukas.
Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu nyatakan haram. Nah, di mana Allah menyatakan babi itu halal? Ayo. Oh, ini jawab nggak ada toh. Di sini Iya. kan aku hanya membacakan aja. Apa yang para rasul. dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Pertanyaan saya, di mana Allah menyatakan babi itu halal? Ya, kalau konteks perjanjian lama sudah pasti tidak boleh atau haram. Nah, terus di mana Allah mengatakan halal babi itu? Di peristiwa ini, Di mana? kan di situ dikatakan di peristiwa Petrus ini loh, di kisah para rasul ini, Ya, kan di situ ada perintah kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, ini suara pertama, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. ya, terus? Nah, yang dilihat Petrus itu makanan yang haram atau tidak pernah dia makan. Mm-mm. Nah, kemudian ada suara kedua yang berbunyi, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu nyatakan haram. Nah, Jadi fokus pada peristiwa ini, bukan di perintah perjanjian lama. iya, di sini mana itu? Di sini kan mengatakan tuh, tampak oleh langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar burung. Kedengaranlah oleh suatu suara, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram yang ditahirkan, yang tidak tahir. Kedengaran pula oleh kedua kalinya suara yang berkata kepada, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau makan. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang dilihatnya itu? Sementara itu sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh Cornelius dan yang berusaha di mana rumah Petrus. Ini kejadian ini yang diceritakan oleh Lukas. Ini diketahui oleh Yesus atau tidak? Karena di sini diceritakan di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan teos, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Elohim. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat. Ini dari mana ini Lukas tahu bahwa ini malaikat? Kemudian ini ada suara. Dari mana Lukas tahu? Dan dari mana Petrus tahu bahwa ini adalah suara Tuhan? Begini Bang Suma, kalau pertanyaannya dari mana Lukas tahu atau dari mana para murid atau mungkin dari mana penulis tahu, ya otomatis sumber pengetahuan mereka dari informasi yang mereka dapat waktu itu toh. Ya, ini kan kisah para rasul kan dituliskan ini, kisah para rasul ini ditulis puluhan tahun setelah Yesus. Iya. Nah, makanya ini kalau kejadiannya ditanya- kapan? Kalau ditanya kapan kemudian sumbernya dari mana, mereka yang lebih tahu, terutama sumbernya ya dari orang-orang Oke, sepakat waktu kita. itu. Oke, sepakat kita bahwa di sini babi boleh dimakan berdasarkan oleh cerita-cerita Lukas. Iya, berdasarkan ayat ini mengenai makanan yang boleh dimakan dan tidak itu disebutkan di sini yang dinyatakan halal. Memang di situ tidak disebut binatang babi. Ya, Tetapi kita dalam memahami boleh atau tidak sih sebenarnya makan khususnya ini babi, boleh. Kesimpulannya berdasarkan apa yang kita baca di sini, begitu loh Bang. ya. Ini kan gini. Ini ceritanya seakan-akan ini dibuat-buat ini. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, ini yang mendengarkan kan Petrus. Ya kan? Ya, Kedengaranlah oleh Petrus suara. Nah, Petrus pernah bercerita nggak kepada penulis kisah para rasul? nah kalau sumber, makanya tadi saya bilang, saya nggak bisa jawab pertanyaan yang seperti itu Bang Suma.
Ya Kalau masalah kan ada pengetahuannya pemberitaan dari- Bang. Ini kan hal yang sangat sakral nih. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun, meskipun yang paling terkecil, ya kan gitu, maka dia akan menempati neraka. Kata Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada babi halal. Yesus mengatakan seperti itu. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Nah, setitik dari hukum Taurat. Setitik dari hukum Taurat itu, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Ini nggak boleh hilang sebelum langit dan bumi lenyap. Ini hilang, kata Yesus. Nah, sekarang orang Kristen untuk selamat percaya kepada Yesus kah atau percaya kepada Lukas? Sementara Yesus tidak pernah mengenal Lukas. Di mana Yesus pernah memanggil Lukas menjadi murid? Tak ada. Hanya bapak-bapak gereja awal mula di abad ketiga kemudian yang menuliskan bahwa Lukas ini murid ke-70. Sedangkan Lukas pun menulis, ini tulisannya diperuntukkan untuk Theophilus. Theophilus tok seorang diri, seorang kekaisaran. Aku menyusun cerita-cerita peristiwa-peristiwa ini, aku susun kembali setelah melakukan penyelidikan untukmu Theophilus. Bukan untuk orang Indonesia. Nah, sekarang permasalahannya, Yesus mengatakan waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu. Nah, ini Lukas nih. Mengatakan gini, kedengaranlah olehnya suara yang berkata. Nah, sekarang kalau kita lihat di surat Petrus ada nggak ini? Di Petrus 1, Petrus 2, ada nggak cerita ini? Nggak ada. Konteks Nggak ada. Karena cuma di situ aja. Tidak ada cerita ini di surat Petrus. Lalu Lukas ini nulis-nulis kayak gini, dasarnya apa? Harusnya yang mengatakan hal ini Petrus, bukan Lukas. Sementara Lukas dan Petrus tidak pernah bertemu. Ini sakral karena ini terkait babi. Makanya Markus ikut-ikutan ambil andil di dalam Markus 7 nomor 19 nomor 20 tadi. Yang mengatakan bahwasanya dengan demikian, berarti ada upaya. Ada upaya murid-murid Yesus, ada upaya Markus dan Lukas mengada-adakan penghalalan terhadap babi. Kenapa? Karena suratnya Paulus itu hampir semuanya ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi, yaitu Romawi, yaitu Yunani, yang memang makanan kesukaannya adalah babi. Kira-kira kalau Paulus mengajarkan babi haram dan wajib sunat kepada orang Roma, kira-kira ajaran Paulus dan teman-temannya diterima sama Romawi enggak, saudara Bro Admin? Maaf, ulangi Bang Andi. Pak. Kira-kira Paulus masih mengajar kepada Romawi dan Yunani, penjajah ini terima nggak ajaran Paulus? Kalau ajaran Taurat ya tidak tahu kan Romawi Tidak. punya agama sendiri. Tidak, nggak mungkin. Makanya apa yang terberat dan yang paling dicintai oleh orang Roma? Babi. Apa yang mereka tidak mau? Sunat. Maka dua ajaran ini diupayakan dihilangkan. Makanya kita lihat di dalam apa yang saya terangkan tadi. 2 Timotius 4 nomor 11. Hanya Lukas kata Paulus, hanya Lukas yang tinggal bersamaku. Lukas yang menulis kitab Lukas yang menulis kisah para rasul. Sedangkan Paulus mengaku dalam suratnya di Galatia 2, aku diutus kepada orang Roma, orang-orang yang tidak bersunat. Orang-orang yang tidak bersunat, apakah mereka suka babi? Suka, itu adalah makanan tersohor, makanan kebesaran penganut ajaran animisme, penganut roh-roh, nyembah roh-roh. Mereka mempersembahkan kepala babi untuk dewa-dewa mereka. Dagingnya kemudian mereka bakar, mereka makan. Nah, kalau ini kemudian diharamkan oleh Paulus kepada orang Roma, siapa yang mau terima ajaranmu Paulus? Enak aja. Sama seperti hari ini Al-Quran datang kepada Kristen. Wahai orang-orang Kristen,
firman Tuhan telah datang kepada kita semua. Apa itu? Jangan engkau makan babi. Pasti ditendang sama orang Kristen Al-Quran itu. Karena kenapa? Babi adalah makanan kesukaan Kristen. Jadi mustahil mereka menerima Al-Quran. Begitu juga orang Roma. Paulus tahu orang Roma ini gemar makan babi, maka tidak mungkin kemudian ajaran Yesus ku ajarkan ke mereka. Maka dipanggillah kemudian Lukas dan Markus untuk menuliskan sebuah pernyataan di mana babi boleh mereka makan. Maka dijadikanlah agama Kristen ini sebagai agama kekaisaran. Jadi tak ada dalil Lukas menghalalkan babi. Cerita yang saudara maksud tadi, Kisah Para Rasul 10, ini cerita dari muridnya Paulus untuk kemudian orang-orang yang ada di Kaisarea. Itu tidak bisa kita bantah, itu fakta. Syukran, saudara Masya alumni. Allah. Itu fakta yang ada di dalam pengajaran Kisah Para Rasul ini. Di mana Kisah Para Rasul menurut tradisi internal gereja ini adalah tulisan orang Yunani bernama Lukas. Demikian. Ya, Bang Suma. Apa? Sudah tercerahkan, Bro Admin? Enggak kan, saya sudah menyampaikan pendapat dari sudut pandang Kristen memang seperti itu. Dan Bang Suma juga menyampaikan pendapatnya sendiri kan begitu. Saya rasa sudah tidak dipantah lagi. Tapi ada data kan? Bang Zuma ada data, Anda kan? Loh, dari tadi saya juga menyampaikan Pengikut data. Paulus ya. Jadi kalau sesuai aturan Paulus ya, udah cocok lah itu, Bro Admin. Bukan, enggak Paulus begitu. lah. Begini loh. Enggak, di situ kan tadi udah disampaikan bahwa Paulus itu diperuntukkan dirinya untuk orang tidak bersunat, pemakan babi. Ya, di luar Bani Israel. Makanya surat-suratnya kepada jemaatnya di Roma. Lanjut, Gurunda. Bukan gitu, jadi gini. Ya, lanjut. Nah, Saya bikin kopi campur masak dulu. jadi surat-suratnya itu coba Sebentar, tengok Mas tuh Akul. surat-suratnya 14. Jadi gini ya Bro Admin ya, sedikit ya saudara. Kalau kita lihat ya pengajaran Yesus, pengajaran Paulus itu antara langit dan bumi loh. Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik atau satu iota pun tidak akan hilang. Ya kan? Kemudian apa kata Paulus di Efesus? Dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan segala aturan dan segala perintah dan aturannya. Gitu kurang lebihnya ya, mohon maaf kalau ada kekeliruan kata-kata. Nah gitu, jadi nggak ada yang kesamaan antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Makanya ketika Yesus itu sudah tidak ada ya, terjadi perpecahan. Paulus itu apa ya? Dia mau masuk dengan sekte barunya itu, masuk ke apa ya, pengajarannya ke Yahudi, tapi tertolak. Tidak sesuai karena Yesus membawa ajaran baru. Akhirnya apa? Diadakan konsili Yerusalem. Konsili Yerusalem itu dipisahkan lah. Oke, Petrus untuk orang-orang bersunat untuk Bani Israel. Paulus untuk di luar Bani Israel yang tidak bersunat. Mereka berpisah kan. Dianggap kafir yang tidak bersunat, yang bukan Yahudi ya, tidak taat dengan aturan-aturan Torah. Nah, berpisahlah mereka. Makanya kalian ini apa yang orang-orang Kristen lakukan ini sejalan dengan pengajaran Paulus. Udah pas itu, cocok. Ya pakai jas, meninggal pakai jas, dikasih peti, dikasih kupu-kupu, sepatu segala macam. Nah, Yesus dikapani. Orang sejaman dengan Yesus tuh dikapani. Sampai sekarang itu orang Yahudi sana ya, kalau meninggal tuh mirip-mirip orang Islam. Mirip-mirip walaupun nggak sama ya, beda syariat. Nah, itulah kenapa kalian pakai dasi, pakai jas. Itu tradisi Barat. Kalian kiblatnya ke Barat, ke Roma sana ya, teman-teman ya. Jadi walaupun segala disampaikan, ya memang secara apa ya? Apa sih aku mau bilang ya si Bro Admin ini? Silakan. Kita sambut dulu yang baru datang ya, baru ke penekanan. Ini siapa nih? Karaten, silakan. Halo? Karaten. Karatan apa karaten? Karaten.
Karaten. Oke, kita kasih penekanan dulu ya bro admin ya. Tadi nggak ada bahasa penekanan, agak netizen agak nggak sabar Ya, gitu loh. sebentar. Oke. Menurut bro admin, Yesus itu pernah menghalalkan babi atau tidak? Ya, Bang Handi, dalam konteks makanan memang tidak disebut secara eksplisit misalnya babi. Yesus hanya mengajarkan yang menajiskan itu bukan makanan. Bukan itu yang masuk. pertanyaannya. Ini mau pindah topik. Yesus itu pernah menghalalkan babi atau tidak? Kalau teksnya tidak ada yang seperti Tidak itu. ada. Baik. Kalau Yesus waktu hidup itu, Yesus pernah mengharamkan babi atau tidak? Tidak ada waktu di kisah hidupnya Yesus soal makanan tidak disebutkan babi, Bang Handi. Apakah Intinya itu. Yesus taat sama hukum Taurat? Iya, dia taat pada hukum Baik, Taurat. taat. Apakah Yesus taat pada imamat 11:7? Ya, intinya dia hidup sesuai dengan tradisi Yahudi. Apa yang di situ Artinya ya kalau diikuti. Yesus taat sama Taurat imamat 11:7 artinya Yesus mengharamkan babi, betul? Ya, konteksnya dia Oke, mengikuti, baik. dia mengikuti. Jadi selama Yesus hidup taat hukum Taurat, mengharamkan babi, tidak pernah menghalalkan babi, betul? Ya, dia betul. konteksnya hidupnya sesuai hukum Taurat. Jadi orang Kristen sekarang ini yang menghalalkan babi di luar daripada ajaran Yesus, betul? Betul? Kan di situ Sederhana loh tidak ini. disebut babi, Bang Handi. Saya itu kalau bicara saya selalu sederhanakan. Nggak gini, karena kan Bang Handi coba sih ulangi pertanyaannya sih, ulangi. Ya. Yang Artinya, terakhir aja, yang ya, terakhir aja. Kristen sekarang ini makan babi itu bukan ajaran Yesus, betul? Oke, saya bilang Yesus tidak mengajarkan eksplisit soal babi. Iya, artinya Kristen yang makan babi bukan ajaran Yesus, betul? Betul bang, betul. Ya, Betul. Cukup. Mudah toh sebenarnya. Kita butuh orang jujur saja. Jadi kita juga nggak melarang kok. Kita nggak melaknat, kita nggak ketawain. Kalau ada orang makan babi silakan, tapi jangan jual-jual nama Yesus. Kalau itu Yesus yang merintahin Anda. Nah kita bela lah Yesus itu. Setuju? Setuju. ya sekarang begini, Setuju. ketika Bang Handi bilang Yesus mengajarkan tidak makan babi, sementara saya sudah menjawab tidak ada secara eksplisit pernyataan Yesus tentang babi. Barang siapa? Coba itu bro admin. Jadi saya katakan Oke lah, barang gitu lah. siapa yang menghilangkan hukum Taurat sekalipun yang terkecil loh, dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terendah. Siapa yang mengajarkan Dalam kerajaan itu? Si surga. Paulus. Iya, yang terendah kan, ya bisa jadi neraka tuh. Ya, Oke, kita cek dulu ya. Kita cek lagi nih sebelum memanas nih. Menurut Bro Admin yang berfirman di imamat itu siapa ya? imamat berapa nih? Yang Soal imamat makan babi. 11:7 tentang babi haram itu, yang berfirman yang siapa yang memerintahkan babi itu haram? Dari mana sumbernya? Ya dari Tuhannya. Dari Tuhan. Tuhannya siapa? Ya Israel tahu waktu itu. Oh, Tuhannya Israel. Jadi Tuhannya Israel mengeluarkan perintah, Yesus pernah tunduk kepada Tuhannya Israel, betul? Ya, Ya, oke. Jadi Tuhan Anda ini, yang Anda tuhankan sekarang ini, pernah tunduk selama hidupnya terhadap hukum Taurat, betul? ya mengikuti hukum Taurat, betul. Sederhana ini barang. Artinya, yang Anda tuhankan ini penganut Yudaisme yang taat terhadap perintah Tuhan. Sedangkan orang yang taat ini Anda tuhankan, betul? Gitu. Betul. Ya. Sederhana kalau Andi Selebet yang ngomong gitu loh. Ya, terus? Saya pernah nanya kepada pendeta, teman saya juga, Pak Pendeta, Tuhan Anda siapa? Yesus. Tuhan Anda nggak yang menurunkan aturan-aturan? Iya. Terus yang berfirman di imamat siapa? Bingung.
Dia mau bilang Yesus yang taat. Masa Tuhan menurunkan perintah, dia sendiri yang taat kepada perintahnya sendiri kan gitu. Sederhana loh ini. Pendetanya bingung, dia izin, maaf Bang Andi, aku lagi mau pengen beli rokok. Ya sudah silakan. Karena memang ini mumet kalau dijelasin. Ya jangan dijelasin dong Bang Andi, ditanya saja. Nah, Bang Andi dan, nggak usah jelasin. dan endingnya, bro admin, dan endingnya apa kata Paulus di Imamat di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab tertulis, terkutuk orang digantung pada kayu salib. Tak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan iman dalam Kristus. Inilah yang kalian imani. Pengajaran Paulus, bro. Yesus dijadikan tumbal supaya kalian terbebas dari kutuk hukum Taurat, karena menurut Paulus Taurat itu kutuk. Yesus yang jadi tumbal, korban penghujatan kalian, penghinaan, jadikan tumbal kematiannya itu untuk membebaskan kalian dari hukum-hukum Taurat. Ya, coba Itulah ajaran dikoreksi lagi Paulus. Brahma. Kan tadi Brahma bilang ajaran Yesus dengan ajaran Paulus berbeda. Ke Bang Juma, tapi cukup ya. Silakan. Bang Juma, kita kan di Islam selalu dia kata tadi framing ya Bang Juma ya, mengatakan kalian itu salah juga, gitu loh. Kan onta dilarang juga di sana. Kenapa nggak Anda taat sama hukum Taurat? Itu pertama. Kedua, kalau semuanya udah diharamkan dulu seperti lele, cumi, apa segala macam, ya bagaimana Anda bisa kok menghalalkan yang pernah diharamkan? Ya silakan Bang Juma, mungkin bisa diaplikasikan di surat Ali Imran 50. Silakan. Ya. Jadi ini pertanyaan yang sangat baik ya. Kalau kita melihat kemudian apa yang tertuang di dalam Al-Quran, Allah memang tadinya menjadikan Bani Israel itu sebagai umat yang dilebihkan pada masanya. Tapi kemudian Bani Israel ini adalah orang-orang yang kemudian membangkang perintah Tuhan yang datang kepada mereka. Itu yang ada. Tuhan banyak berjanji kepada Bani Israel, bangsa yang sangat disayang. Bahkan Allah mengatakan, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Akan tetapi Bani Israel ini senantiasa kemudian melanggar aturan-aturan Tuhan yang datang kepada mereka. Mereka kemudian ingkar. Wa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka senantiasa selalu melanggar. Nabi Musa sampai mengatakan, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Itu. Nabi Musa, wa iskala Musa ya Bani Israil, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah. Jadi Nabi Musanya kemudian datang kepada mereka, sampai Nabi Musa mengeluh. Sampai Nabi Musa ini sangat sedih kemudian oleh perbuatan mereka. Kenapa kalian itu sangat ingkar kepadaku? Padahal kata Nabi Musa, saya ini sudah melakukan apapun yang kalian inginkan. Apa yang kalian minta, saya lakukan. Apa yang kalian butuhkan, saya berikan. Kalian menginginkan makanan dari langit, ku minta sama Tuhan. Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Wahai kaumku, mengapa kau menyakiti aku? Jadi Nabi Musa itu selalu bersedih karena selalu disakiti oleh kaumnya, selalu disakiti oleh umatnya. Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu kepada kalian. Kenapa selalu kau menyakiti aku, kata Nabi Musa. Maka ketika kemudian mereka menyakiti dan berpaling kepada ajaran Nabi Musa, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak lagi memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Tidak lagi. Datang Nabi Isa begitu juga. Ditolak juga Nabi Isa. Ditolak. Bahkan hasil penolakannya kepada Nabi Isa, muncullah agama Kristen. Karena hasil dari makar yang mereka buat, maka
lahirlah agama Kristen ini. Kemudian menyatakan dengan terang, ketika mereka ingkar, tak ada lagi kemudian Allah memberikan firman kepada mereka setelah penolakannya kepada Nabi Isa. Allah memberikan peluang kepada mereka kemudian melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepada kalian. Yang tadinya kalian ada Taurat, tapi kalian kemudian ingkari. Yang tadinya ada Mazmur, kalian ingkari. Yang tadinya kemudian ada Injil, kalian ingkari. Maka saatnya datang Nabi kami kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak dari kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Al-Quran yang menjelaskan. Nah, lalu kemudian Allah mengatakan, yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihi ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu Allah akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jadi ahli kitab dikatakan, wahai ahli kitab, Al-Quran yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan petunjuk kepada siapapun di antara kalian yang mau mengikuti jalan menuju kepada keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan kemudian menunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, baru kemudian Allah menyinggung orang-orang yang terkait dengan adanya pengajaran Nabi Isa yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Apa kata Allah? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masiiha ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ard jami'a walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sungguh telah kafir, sungguh telah ingkar orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Nabi Isa putra Maryam. Tuhan yang menjelma menjadi manusia adalah Isa putra Maryam. Katakan kepada mereka, kul, tidak ada siapapun yang menghalang-halangi Allah sekiranya Allah hendak membunuh Nabi Isa yang kau tuhankan itu beserta dengan ibunya dan seluruh manusia di atas muka bumi ini. Tak ada yang bisa menghalangi Allah. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah menciptakan apa yang dikehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini teguran kepada orang-orang yang ada membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah, seperti itu Bang Handi. Jadi ajakan kembali kepada syariat yang baru oleh Bani Israel yang telah mereka langgar janji Allah, syariat Allah kepada mereka. Mereka diajak kemudian untuk mengikuti syariat baru yang datang setelahnya, di mana syariat itu memang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia termasuk untuk Kristen. Demikian. Hujan di sini, hujan. Lanjut. Oke Bang, boleh saya tanggapi sedikit Bang? Ini saya masuk langsung menanggapi kan. Cek, Ya, lanjut. cek, cek. Cek. Cek suaranya kok. Saya mute, saya ngomong. Nggak Cek. bener nih. Tanggap. Iya. Saya Jadi- mau nanggapi masalah hewan haram itu boleh Bang? Iya boleh, babi. Babi doang ya. Lanjut. Enggak gini. Jadi jelas ya, itu tertulis memang di Imamat 11 itu satu perikop itu masalah hewan-hewan yang haram untuk dimakan yang telah difirmankan Tuhan kepada Nabi Musa dan Harun di zaman itu untuk bangsa Israel. Itu salah satunya memang ada tertulis babi, unta, beluga dan yang lain sebagainya ya. Tetapi secara intinya di situ adalah hewan yang berkuku belah itu haram Bang. Karena babi itu kan hewan berkuku belah, kaki 4 berkuku belah. Sapi juga berkuku belah,
dan kaki 4 kerbau juga, kambing, domba itu sama bang. Jadi gimana itu menurut tanggapan abang-abang sekalian? Terima kasih. Bang Handi, aku sekalian satu pertanyaan dong buat Bang Zuma, boleh? Bang Handi. Silakan, aku lagi balas. Silakan. Oke. Mohon maaf Bang Zuma, kebetulan tadi jenengan juga sudah menyampaikan dari pandangan Muslim ya. Suara yang kepada kecil semua ya. Coba dikerasin. Ya. Tes. Ya. Lemes, bro admin lemes. Semangat. Sedikit aja bang. Iya. Lanjut. Pertanyaanku begini, apakah Nabi Isa juga di dalam Al-Quran juga pernah menyatakan sama seperti Matius 5:18? Mengenai Matius berapa? Matius 5:18. Sebelum lenyap langit bumi ini, satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apakah Nabi Isa juga menyatakan demikian? Matius Dalam 5:18. Matius 5:18. Ya, dalam hal ini konteks tentang makanan yang tadi ya. Oke. Jadi ketika Nabi Isa kemudian datang kepada Bani Israel, beliau justru tidak mengatakan itu. Di dalam Al-Quranul Karim justru beliau mengatakan begini, wa musaddiqan lima baina yaday minat tara wali uhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaikum waji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Itu kata beliau. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan aku Nabi Isa menghalalkan bagi kalian sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kepadaku. Ini yang Al-Quran katakan. Maksudnya Nabi Isa kemudian ketika datang kepada Bani Israel, beliau mengatakan, sebagian aku halalkan yang telah diharamkan untukmu di dalam hukum Taurat. Itu yang dikatakan Nabi Isa. Menurut saudara saya nih, apakah yang disampaikan Al-Quran ini keliru? Enggak, saya mau memastikan saja apakah Nabi Isa juga mengatakan hal yang sama tentang hukum Taurat, bahwa tidak ada yang akan dirubah, bahkan satu iota pun begitu, atau ditiadakan begitu. Tapi tadi sudah dijawab ya, terima kasih. Iya. Nah, sekarang tidak membahas bahwa Nabi Isa menghalalkan babi, karena dia menghalalkan apa yang ada di dalam Taurat. Sebagian tapinya. Wa musaddiqan lima baina yaday minat tara wa li uhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaikum. Jadi aku datang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Apa contohnya? Misalnya, kuduskanlah hari Sabat. Ini kan perintah. Perintah yang kemudian yang datang kepada Bani Israel agar kemudian mereka tidak melanggar hari Sabat itu. Dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, di kitab Keluaran 20, Keluaran 31, bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Sabat itu akan dibunuh. Itu perintahnya itu. Melanggar Sabat adalah pelanggaran yang mana pelanggaran ini dihukum dengan cara dibunuh. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita lihat di dalam pengajaran Yesus, misalnya di dalam Matius 12, pada waktu itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, Yesus lapar nih. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi, lihat murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Jawab Yesus, tidakkah kamu membaca apa yang dilakukan Daud?
Artinya Yesus membatalkan sebagian yang telah diharamkan di dalam hukum Taurat. Al-Quran terbukti benar melalui kitab ini. Melalui kitab ini. Terlepas ada catatan ini dalam kitab saudara, yang pasti kami beriman Nabi Isa datang kepada Bani Israel menghalalkan sebagian yang sudah pernah diharamkan kepada Nabi Musa. Kami beriman itu. Ada kitab saudara ataupun tidak ada kitab saudara, kami beriman. Sekarang permasalahannya adalah Anda pengikut Yesus. Katanya Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Kalian menghalalkan babi. Oke. Kalian ibadahnya kemudian hari Minggu. Yesus pernah membatalkan Sabat. Oke. Permasalahannya Al-Quran. Dia mengatakan menghalalkan sebagian yang sudah diharamkan, dan ternyata itu betul. Sayangnya Yesus tidak pernah menghalalkan babi, tapi menghalalkan hukum Sabat untuk dilanggar karena lapar. Itu terjadi. Itu terjadi. Berarti Al-Quran tidak keliru. Yang keliru lagi-lagi saudara, makan babi. Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Tapi kalau Al-Quran mengatakan menghalalkan sebagian dari hukum Taurat, terbukti Yesus mengobati hari Sabat. Yesus kemudian membiarkan muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Tapi terkait babi itu tidak pernah kita temukan. Demikian. Bentar ya. Mapelalat de kopi oe na wekat timu boro timu Cina notari ya. Siapa yang bikin kopi? Teh campur masako gimana ceritanya? Asal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyuma itu ngopi tapi nggak ngerokok loh. Begitu ya. Ya udah, itulah penjelasannya Bro Admin. Mudah-mudahan mengerti dan tidak nakal lagi ya. Jangan nakal ya. Oh, aku nggak nakal. Ya, bagus. Silakan Bang Noah, barangkali Menurut Bro Admin, babi itu nakal atau enggak? Ya tergantung tuh Bang. Ada babi yang buas, ada babi yang Cina. Kalau menurut saya sih babi itu nakal deh. Iya, kenapa nakalnya ya? Kan kurang ajar tuh babi. Ini Kenapa? babi nih, jalan sama emaknya. Anaknya nunduk terus, ditanyain. Babi, kenapa kau nunduk? Jawabannya apa anaknya? Malu, emak gue babi. Gitu kata dia anaknya. Kan kurang ajar tuh babi, nggak ngaku ibunya. Gitu ya Bang. Iya. Kalau mohon maaf Daeng Gerunda, coba 157 itu Al-Araf itu maksudnya gimana tuh? Al-Araf 57. Panjuma lagi ngopi. Ngopi ya. Jadi bacaannya ya, artinya aja. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul atau Nabi yang ummi. Mereka dapati yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya itu Al-Quran, mereka itulah orang-orang beruntung. Insyaallah. Jadi kesimpulannya ini ya, nanti Banyuma perjelas. Jadi kami umat Islam itu, hukum yang kami taati itu adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Tapi kami beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Tapi bukan sumber hukum kami dalam menjalankan ajaran Islam. Berbeda dengan Kristen. Ya. Hukum-hukum Taurat itu nempel bersama perjanjian baru di Bible-nya. Nempel berdua di sana. Ada yang berbahasa Yunani, ada yang berbahasa Hebrew. Nah, ini menimbulkan kepusingan sampai anak cucu. Kenapa bisa pusing? Pusingnya adalah apa fungsi PL misalnya? Sebagai nubuatan. Jadi semua yang ada di PL itu dirubah total sebagai pelengkap dari perjanjian baru. Nah ini nggak bagus juga. Karena yang punya kitab nggak kayak gitu modelnya kan gitu.
Jadi mengalami kepusingan. Menurut orang Malaysia berpusing-pusing dia. Artinya berputar-putar dia kan gitu. Nah inilah celakanya. Kalau kitabnya Yahudi ditempelkan pada kitab seseorang, kemudian dianggap sebagai kitab mereka. Padahal mereka sendiri tidak mengakui dalam hal perintah dan larangan di sana. Nah ini repotnya di sini. Ya mudah-mudahan malam ini benar-benar kalian teredukasi. Saya itu maunya Kristen ini, teman-temanku ya bro admin dan kawan-kawan nih, hilangkanlah itu kitab Yahudi, itu bukan kitab Anda. Enjoy aja di perjanjian baru, jujur menerangkan ya, seperti sebagaimana orang Buddha, Hindu gitu loh. Enjoy menerangkan Tuhannya seperti apa, kitabnya seperti apa, nggak ngecaplok-caplok begitu. Belum lagi terjemahannya nyenggol-nyenggol lagi ke Islam. Ini sebenarnya mau kemana gitu loh. Nah makanya ini nggak kelar-kelar gitu loh. Nah ini bisa kelar kalau Anda kembali ke Islam, pasti kelar urusannya. Tapi sepanjang masih di situ ya nggak kelar. Anda akan menjadi bulan-bulanan saat diskusi. Gini, Bener loh. Bang Handi. Ini Bang Cuma masih monitor nggak nih? Ini perlu diedukasi nih. Gini Bang Handi, Bang Handi. Ya silakan coba. Bagaimana ini supaya mereka sadar nih? Silakan. Cuman saya tidak dengarkan tadi apa. Simpulkan aja Bang Andi. Simpulkan adalah kita umat Islam itu jelas kita bersandar Al-Quran dan Sunnah. Ya, Iya. kita mengimani ada kitab sebelumnya. Tapi saudara kita Kristen bro admin ini, kitab Yahudi nempel bersama dengan perjanjian baru. Dianggap sebagai nubuatan dan seterusnya. Konsisten. Nah, akhirnya menjadi bumerang buat mereka. Gitu Bang Cuma topiknya, silakan. Oke. Jadi ya inilah yang dikatakan kemudian bahwasanya ketika kita berbicara mengenai surah Ali Imran yang tadi. Jadi orang Yahudi yang tadinya didatangkan kepada mereka belenggu-belenggu, yang datang kepada mereka aturan-aturan yang menyusahkan mereka, itu setelah datangnya Rasulullah, belenggu-belenggu itu dilepaskan menuju kepada syariat baru. Kalau ketika mereka masih mendapatkan hukum Taurat, bagaimana kemudian mereka diatur terkait dengan persembahan kurban, lalu mereka diatur tentang kisas, mereka diatur kemudian perintah memotong bagian badan yang melakukan kesalahan, bahkan dikatakan membuang atau menggunting kain yang kena najis, itu tidak lagi diberlakukan. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan syariat baru kepada mereka. Ini yang disebut Bunda Rahmat tadi barusan. Surah Al-A'raf ayat 157. Allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyinal ummin. Allazina, kata Allah, yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Jadi Allah mengatakan bahwasanya perintah-perintah yang datang kepada mereka yang tertulis kemudian, yaitu yang mengajak mereka kemudian untuk melakukan syariat hukum-hukum, begitu datangnya Islam, begitu datangnya Rasulullah, Rasulullah kemudian menghalalkan segala yang baik kepada mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Apa yang buruk bagi Bani Israel diatur kemudian oleh Al-Quran, apa yang halal bagi Bani Israel diatur kembali oleh Al-Quran. Maka kemudian Al-Quran litubayyina linnas, untuk mereka juga. Maka hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa, hukum yang datang kepada Isa, itu ditinggalkan. Kenapa? Karena disadur ulang di dalam Al-Quran sebagai hukum final, hukum terakhir untuk Bani Israel, Bani Ismail, dan seluruh Bani Adam. Ya ayuhan nas. Makanya dikatakan ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Jadi Rasulullah diperintahkan datang kemudian untuk apa? Untuk melepaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada Bani Israel. Sehingga yang tadinya diperintahkan mereka kemudian wanita haid harus mempersembahkan merpati, setiap setelah haid itu dua merpati, itu tidak lagi. Semua yang tersentuh oleh wanita najis itu adalah najis, itu tidak lagi. Mereka diperintahkan sabat kemudian jangan melakukan apapun pada hari sabat, itu tidak lagi. Tetapi masuk ke dalam hukum syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh. Seperti itu Bang Andi. Nah, berbeda dengan Kristen, hanya mengambil kitabnya orang, lalu kemudian membuat syariat baru, lalu tidak ada kemudian seruan untuk mengikuti syariat itu. Contoh, kalau kita melihat surat-surat Paulus, dia mengatakan Galatia 1
nomor 15, nomor 16, nomor 17, aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Berarti Kristen ajaran Paulus ini memang hanya untuk orang Yahudi saja. Nah, ini yang perlu dipahami. Sedangkan ketika datangnya Islam, ajaran Islam ini juga untuk Bani Israel, juga untuk mereka yang datang Taurat, Zabur dan seterusnya kepada mereka. Ini dalilnya sangat jelas. Demikian Bang Hadi, silakan. Oke. Menurut Banyuma ada satu yang nggak bisa dihilangkan, yaitu ajaran tauhid para nabi berkesinambungan. Oh, itu nggak bisa. Betul Nggak ya? bisa. Iya, nggak bisa, nggak boleh. Itu nggak bisa. Syariat boleh berganti, tetapi kemudian tauhid itu, Tuhan itu nggak bisa berganti. Masya Allah. Baik, kita kasih respon kepada kedua pembicara nih, teman Terima kita. kasih Deng. Itu yang aku maksud. Ya, Iya, saya terima kasih Bang. makasih Bunda Rama. Bunda Rama ini guru ngaji saya juga loh, bro. Berarti ya. seperguruan sama Yuni. Yuni Enggak, Sarah. dulu di Zoom saya bertahun-tahun sama Bunda Rama loh ngaji. Tanya Bunda Rama. Gitu. Tiap malam ya Bunda ya kita ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Bungkus Deng. Bro admin sama Noah, apa fungsi ya perjanjian baru Bani Israel, yaitu Nevi'im, Torah, Nevi'im, Ketubim atau tanah? Apa fungsi nempel di kitab Anda? Silakan. Oke Bang, terima kasih banyak. Pertanyaannya bagus. Silakan, Bang. Jadi saya jawab sedikit. Memang mungkin sebagian orang banyak bertanya-tanya, apalagi teman-teman Muslim ya, kenapa kok kitab Perjanjian Lama itu yang merupakan kitab Taurat dan Zabur ada menempel di Perjanjian Baru, satu kitab gitu ya, satu buku gitu ya. Karena gini Bang. Dikit suaranya bro, Banyuma nggak denger nanti. Gedein dikit. Hujan di sini. Iya, Banyuma nanti nggak denger. Gedein dikit Noah. Jadi gini Bang, karena kenapa kitab Taurat dan Zabur itu menempel dengan Injil di dalam satu buku? Karena begini Bang, firman Tuhan itu mula-mulanya adanya dari kitab Taurat Bang ya, berlanjut ke Zabur, lalu ke Injil. Jadi mungkin ya ini hanya pemikiran saya, karena saya tidak tahu memang dan tidak ada sumbernya untuk mengatakan kenapa alasannya begini atau begitu. Ini hanya dari pemikiran saya, tidak tahu teman-teman Kristen yang lain gimana. Bahwasanya tidak mungkin kita meniadakan hukum terdahulu yang sudah berlalu, yang memang pernah ada. Maksudnya kita lupakan, tidak kita ingat kembali, begitu Bang. Tidak. Nggak tahu kawannya, ya nggak tahu kawan yang satu lagi gimana, udah terserah paham. jawabannya. Ya. Ya, Jadi oke. menurut jawaban Anda nanti Banyuma respon ya, tidak mungkin kita hilangkan karena udah terlanjur nempel dan hukum-hukumnya juga tidak boleh dihilangkan. Sebelum ke Banyuma, Bro Admin, apa fungsi nempel di sana, Bro Admin? Iya, Bang Andi. Ya, supaya tidak lepas lah dari kisah Allah Israel. Simpelnya seperti itu ya. Simpelnya seperti itu Banyuma, silakan. Iya baik. Oh, Ya iya. silakan Bang. Ya, aku Silakan. nambah lagi boleh ya. Ya. Karena tadi juga dikatakan, beberapa juga mengatakan bahwa ajaran Yesus misalnya tidak sama dengan ajaran Paulus, dan dikatakan Paulus juga mengajarkan kepada orang-orang non-Israel. Ya, memang betul Paulus diutus untuk orang-orang non-Yahudi lah, atau yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan itu juga ada sumbernya, Bang Suma. Misalnya tentang pernyataan Yesus, klaimnya Yesus sebagai akulah gembala, kan pernah mengatakan demikian di dalam Yohanes 10:14 ya, sudah sering dibaca mungkin. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi, nah, padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah itu kan, jadi itu sebagai dasar bahwasanya memang secara keturunan mungkin kita bukan dari keturunan Israel atau Yahudi
makanya tidak bisa hidup di bawah hukum tersebut. Tetapi menurut Yesus, kita juga domba-domba lain dianggapnya begitu. Jadi ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Paulus. Nah, soal pertanyaan Bang Handi tadi sudah saya jawab. Dan satu lagi, seperti Nabi Muhammad juga tadi dikatakan membawa syariat baru. Dalam hal ini, pengajaran Kristus tentang dia sebagai gembala, dia sebagai anak domba, kemudian dia juga sebagai guru, itu juga dianggap sebagai syariat-syariat baru atau ajaran baru, pandangan baru terhadap pandangan sebelumnya atau ajaran Taurat. Bahkan lebih khusus tentang pengorbanan. Di dalam Taurat tentang pengorbanan atau pengganti orang berdosa itu biasa menggunakan hewan. Dalam hal ini Yesus memberikan pengajaran baru bahwa dirinya lah yang menjadi tebusan bagi banyak orang. Begitu kira-kira. Oke, silakan. Iya. Saya Bang Handi. Siap. Oke. Jadi terkait kemudian dengan pengajaran orang-orang Yahudi, yang pertama ketika Bro Admi mengatakan ada juga domba. Ada juga dombaku di luar daripada kandang ini. Di Yohanes berapa? Yohanes 10 ya? Yohanes 10, Ya, 10. nomor 16 kalau nggak salah. Betul. Oke. Nah, di sini dikatakan jelas sekali kandang ini adalah dalam bahasa Yunaninya aule. Aule ini artinya pelataran, rumah, pelataran atau halaman. Nah, sekarang domba yang dimaksud di sini di luar pelataran, artinya di luar tempat Yesus mengajar. Bukan berarti di luar dari Bani Israel, tapi di luar mana Yesus mengajar. Ya, di luar dari Yerusalem, di luar dari tanah Yudea. Jadi di mana Yesus tidak pergi, misalnya ada Bani Israel di Madinah, itulah yang dimaksud domba yang ada di luar halaman, yang tidak bertemu Yesus pada saat Yesus datang mengajar selama 3 tahun. Kenapa demikian? Karena kalau kita merujuk kepada Ulangan 50, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan domba itu adalah Bani Israel. Sorry, bukan Ulangan, Yeremia 50. Nah, ini artinya apa? Bahwasanya yang dimaksud domba dalam penekanan pengajaran Tuhan kepada Bani Israel itu adalah domba ini Bani Yakub. Kita tidak bisa lari dari sana, karena itu adalah dalil. Kita lihat di dalam, coba saudara-saudara baca di dalam Yeremia 50, di situ jelas dikatakan bahwasanya Israel adalah domba. Israel adalah domba. Maksudnya Bani Israel adalah anak-anak domba. Kalau anak-anak domba berarti domba. Nah, sekarang permasalahannya, kenapa Yesus mengatakan masih ada juga di luar halaman? Karena memang Bani Israel sudah dibuat berserak. Di Yehezkiel 5 nomor 12, sepertiga dari keturunan Israel dibuat oleh Tuhan berserak kemana-mana. Inilah yang kemudian Yesus katakan bahwasanya domba di luar halaman ini masih ada. Makanya murid diutus, jangan kau pergi ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa muridku yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa murid-muridku yang hilang dari umat Israel saja. Ya, jadi domba yang dimaksud di sini adalah keturunan Yakub. Nah, sekarang mari kita lihat. Dengan sesederhana saja kita melihat. Kristen, Yahudi jelas Bani Israel. Kristen awal mula pusatnya di Vatikan, Roma. Pertanyaannya, apakah Roma, dalam hal ini Vatikan, dalam hal ini Katolik, adalah Bani Yakub? Bukan.
poinnya. Saya ulang pertanyaannya. Bani Israel, jelas Yerusalem, rumah ibadah mereka, dari kemudian warisan Daud sampai hari ini masih ada. Warisan dari Nabi Abraham kepada Ishak, kepada Nabi Daud, Salomo, dan seterusnya. Masih ada sampai hari ini. Nah sekarang Vatikan Romawi, ini adalah awal kekristenan muncul di sana, membentuk satu komunitas besar. Apakah Vatikan ini keturunan Yakub, keturunan Israel? Bukan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Secara darah, secara ajaran. Kenapa Vatikan menjadikan... Wow. Saya turun dulu ya. Saya dilaporin. Turun dulu bentar. Waduh. Kok suka lapor-lapor sih coy? Heran ya kok lapor-lapor. Gak ada kerjaan aja. Laporin aku aja laporin aku ke kelurahan. Waduh. Bro admin, kamu mic-nya kok semakin hari kok kurang bagus kita. Tes. Sinyal ini Bang Andi. Hujan soalnya Bang Andi. Bukan sinyal lu Ya, orang keluarga lemah 5.000. Cukup sinyal lah udahlah. Itu kan ya Banyu mau udah naik lagi. Pesawat sih. Bentar bersuara dikit. Ya silakan host. Disambit itu yang baru naik tuh host. Bersuara. Assalamualaikum Bang Zuma 05. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Yehezkiel 5 nomor 12, domba-domba Israel, anak Israel, ben Yisrael, sepertiga dari mereka itu dibuat berserak ke seluruh penjuru bumi. Inilah domba yang kemudian dikatakan Yesus di luar halaman, yang harus juga digembalakan. Maka murid diperintahkan untuk menyebar ke seluruh penjuru, tetapi hanya kepada Bani Israel saja. Permasalahannya kemudian, Yesus selalu mewaspadai muridnya. Waspadalah. Nah kita lihat di dalam pengajaran Yesus agar waspada kepada pengajar palsu yang datang kepada mereka sebagai domba, tapi sebenarnya dia adalah serigala. Nah itu dia, domba tapi palsu, artinya domba tapi dalamnya serigala. Siapa yang kemudian datang kepada murid Yesus? Orang Kristen kah? Orang Hindu kah? Orang Buddha kah? Atau orang Islam? Jawaban yang paling benar adalah asal mula cikal bakal Kristenlah yang datang menghabisi murid-murid Yesus, sehingga murid-muridnya kemudian tidak sampai menggembalakan Bani Israel di setiap penjuru bumi. Gagal nasib Yesus. Maka datanglah Islam, anulir semua manusia untuk menuju kepada keselamatan dengan menjadikan Islam sebagai satu-satunya jalan menuju kepada pencipta langit dan bumi. Demikian. Silakan bro admin atau Noah. Tadi kamu ini loh Noah, atau bro admin dulu deh silakan. Ya Bang Andi. Ya, yang tadi saya sampaikan memang dari sudut pandang Kristen ya, dan mengenai dasar pengajaran kenapa kita juga tidak sepakat kalau dikatakan ajaran Yesus tidak sama dengan ajaran Paulus, dan tentang kenapa Paulus mengajarkan keluar Israel. Kalau tadi juga disebut misalnya dari mana Katolik misalnya, atau mungkin Kristen yang lain tidak ada garis keturunan dari Israel, kemudian dianggap domba, ya salah satunya dari ayat tersebut. Dan dikonfirmasi di ayat yang lain, misalnya di ayat 17-18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka, murid-murid Yesus, ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Jadi di sini konteksnya
orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan para murid. Umat Kristen, Katolik, dan lain-lain, misalnya ya, kita percaya dengan pemberitaan para murid. Sehingga kita juga mengaku dan kita juga diakui dan berhak dianggap sebagai domba yang lain, atau sebagai pengikut Kristus, atau yang mendengar suara Sang Gembala, yaitu Kristus. Begitu Bang, jadi bukan semata-mata ya gimana ya, ini dasar yang ada di dalam Alkitab ya. Memang ini sumbernya dari pandangan Alkitab. Di situ kita kasih poinnya. Itu aja, silakan Pak Noah kalau mau nambah. Itu aja Bang Andi. Oke, baik. Ada tambahan? Ini Bang, saya mau mau nanya sekali lagi nih masalah yang tadi Abang katakan domba berbulu serigala ini ditujukan buat siapa sebenarnya gitu. Oke. Sederhana menjawab itu, Bung. Di dalam Matius 23, ini pernyataan Yesus ya. Saya tidak merujuk kepada Al-Quran dulu. Di dalam pernyataan Matius, dalam Matius 23. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada muridnya, ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan mereka. Kenapa Yesus melarang muridnya mengikuti perbuatan orang Farisi dan mengikuti perbuatan ahli Taurat? Kenapa? Karena Yesus mengatakan mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Saya ulang. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Artinya, orang Farisi ahli Taurat ini berteori saja, tapi tidak mempraktekkan hukum Taurat. Jangan kau ikuti mereka, jangan kau ikuti perbuatan mereka, yaitu cuma berteori, tapi tidak mempraktekkan. Jangan. Mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya. Sama, jangan kau ikuti orang Kristen. Mereka menempelkan buku Taurat di dalam kitab mereka, tapi mereka tidak mempraktekkan. Itu sama tuh. Makanya dikatakan bahwasanya kalau Yesus mengajarkan muridnya, jangan kau mengikuti ahli Taurat dan orang Farisi. Apa sebabnya jangan ikuti orang Farisi dan ahli Taurat? Mereka hanya mengajarkan tetapi tidak melakukan. Bedanya dengan Kristen hari ini apa? Orang Kristen tahu bahwa Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Kristen tahu itu. Tapi pada praktiknya menyuhankan anak manusia. Mereka tahu. Mereka tahu Yahudi ibadah hari Sabat, mereka ibadah hari Minggu. Tahu mereka. Mereka tahu Taurat mengajarkan hukum sunat itu wajib, tapi mereka tidak melakukan. Mereka tahu mengajarkan tapi tidak mempraktekkan. Nah, endingnya di mana? Semua data satu perikop Matius 23 ini, celakalah, 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 celakalah hai kamu orang bodoh, wahai kau keturunan ular beluda, celakalah kau, celakalah kau. Itu endingnya tuh, celaka, 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 celaka. Siapa yang celaka? Mereka yang menteorikan hukum Tuhan tapi tidak mempraktikkan. Lihat ending di nomor 15-nya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang, hai kamu orang-orang munafik, lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka dan yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu wahai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, ini tidak sah, tetapi bersumpah demi bait suci, sumpah itu mengikat. Hai orang-orang bodoh, hai orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah orang Farisi, ahli Taurat,
yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya itu siapa? Dan apa nama agama yang dibentuk oleh orang Farisi yang menyeberangi meninggalkan Yerusalem? Agama apa itu? Kamu mentobatkan orang menjadi pengikutmu, setelah mereka menjadi pengikut agamamu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Lalu dikatakan di data nomor 30-nya, aku berkata kepadamu, kata Yesus nih, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua yang kukatakan ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Bukan 600 tahun kemudian, bukan. Tapi ditanggung kejadian-kejadian ini. Celakalah orang-orang yang ada di sini, orang Farisi, ahli Taurat, menyeberangi lautan, itu seangkatan dengan Yesus. Ini dalil, satu perikop ini. Dari nomor 1 sampai nomor 36. Celakalah, 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 celakalah. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya dan menjadi orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Siapa ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya? Kisah Para Rasul 24 nomor 5, inilah Paulus, sekte dari tokoh Nasrani. Siapa yang Nasrani itu? Orang Yahudi, orang Romawi, orang Yunani. Orang-orang yang kemudian menjadi pengikut Paulus itu adalah orang Romawi dan Yunani. Berarti ahli Taurat Paulus, orang Farisi adalah Paulus, orang munafik adalah Paulus. Maaf, saya katakan munafik karena dia mengatakan kepada orang Yahudi saya mengaku Yahudi. Kepada orang yang hidup di bawah hukum Taurat, saya mengaku hidup di bawah hukum Taurat. Meskipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, munafik. Supaya aku memenangkan banyak orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, munafik. Menyeberangi lautan, dia sampai ke Kaliki, dia sampai ke Efesus, dia sampai ke Roma, dia sampai ke Galatia. Untuk apa? Untuk mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamanya. Dan kata Yesus, setelah kau tobatkan dia, kau jadikan mereka menjadi orang neraka. Kenapa dia menjadi orang neraka? Kenapa? Karena pengikut Yesus sama persis dengan orang Farisi yang mengajarkan tentang Taurat tetapi tidak mempraktekkan. 1 menit, saya kasih data kepada saudara. Kita lihat buktinya bagaimana Paulus kemudian bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 21 kita lihat Paulus kemudian bertaubat. Tetapi setelah dia bertobat, Paulus kemudian kembali mengajarkan ajaran Kristennya. Nah, yang lucu kemudian adalah kalau ajaran Kristen yang diajarkan Paulus ini kemudian benar, kenapa kemudian dia bertaubat? Ini jadi permasalahan besar. Kenapa Paulus bertobat ketika kemudian ajaran Kristen yang diajarkannya itu adalah ajaran yang benar? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 21. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia di Siprus. Lalu dikatakan di sana, kami tiba di Yerusalem. Semua saudara yang menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka. Jadi Paulus ini habis dari luar non-Yahudi mengajarkan ajaran kekristenan, masuk kembali ke Yerusalem. Begitu Paulus tiba, dia kemudian menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Jadi Paulus menceritakan bahwa saya mengajarkan ajaran Kristen di luar daripada Yerusalem. Mendengarkan itu, mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara Paulus, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Ini kata penatua yang ada pada saat itu. Tetapi mereka semua yang taat kepada hukum Taurat ini mendengarkan tentang engkau wahai Paulus, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa asing
untuk melepaskan hukum Taurat Musa. Tetapi mereka mendengarkan tentang engkau wahai Paulus, bahwa engkau mengajarkan orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa asing untuk melepaskan hukum Taurat, supaya mereka jangan lagi menyunatkan kulub anak-anak mereka dan jangan lagi hidup menurut adat istiadat hukum kita. Jadi bagaimana sekarang wahai Paulus? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah pulang kembali ke Yerusalem. Sebab itu wahai Paulus, lakukanlah asar wahai Paulus. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau wahai Paulus. Lakukanlah pentahiran, lakukanlah baptis, lakukanlah pengkudusan dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau yang mengajarkan membatalkan hukum Taurat itu sama sekali tidak benar. Jadi ini siasat oleh penatua supaya Paulus diselamatkan. Paulus disuruh bertaubat, maka dia kemudian disuruh mentahirkan dirinya. Nah, melainkan bahwa engkau sebenarnya tetap memelihara hukum Taurat di luar sana, tidak mengajarkan kekristenan di luar sana, tetapi tetap memelihara hukum Taurat di luar sana. Tetapi tentang bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa asing yang telah menjadi percaya karena pengajaranmu, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik dan percabulan. Pada hari berikutnya, dengarkan, pada hari berikutnya Paulus kemudian menjalankan nasar pentahiran. Paulus membawa orang-orang itu, yang 4 orang tadi, beserta dengan dia, dan Paulus mensucikan dirinya bersama-sama ke-4 orang tersebut, lalu masuk ke dalam bait suci untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Subhanallah, Paulus kembali mempersembahkan kurban hewan sebab Yesus sudah dipersembahkan, tapi Paulus mengulang lagi persembahan. Tidak mungkin Yesus lagi, tetapi dia hewan, karena dia kembali bertobat, mentahirkan dirinya dari mengajarkan ajaran Kristen. Ini data, Bung. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Kalau ajaran Kristen itu benar, maka Paulus akan memasang kepalanya di sini. Tidak, ini firman Tuhan. Taurat memang tidak lagi berlaku sebab matinya Yesus di atas tiang salib. Dia telah membatalkan hukum Taurat. Tapi kenapa Paulus justru mengikuti keinginan penatua untuk bertobat, untuk ditahirkan, dan bahkan berkorban persembahan? Maka kalian orang-orang Kristen diprank oleh Paulus. Demikian. Silakan, ada 2 nih. Atau sebelum lanjut kita sambut dulu nih, Muslim apa siapa nih? Heling nih. Heling silakan sama Bang Noah. Heling, kalau enggak diturun di bawah, diganti yang lain ya. Kalau enggak berbicara ya. Oke. Silakan Bro Admin atau Noah, silakan. Heling mau bicara? Muslim Bang, halo Bang. Heling, ya enggak mau dia. Oke, lanjut. Kenapa kehilang arah lu Noah kalau topik kayak gini? Silakan Bang Noah, tadi yang bertanya Bang Noah. Lanjut dulu Bang ini tadi, Bang apa namanya nih? Bang Elinnya. Bang Elinnya. Tuh, sambut yang baru naik. Aldi Valentino 8 apa ini? Silakan. Wih, kabur dia. Baru disenggol dikit. Kenapa minta naik kalau langsung kabur? Makanya gue bilang juga apa? Sepanjang ada kitab Yahudi nempel-nempel ya merepotkan jadinya. Gitu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya sini, gurunda-gurunda kalian kok nggak bisa berani bahas ajaran Muhammad sama cabulnya ya?
Kok Memang- kalian bahas Alkitab? Memang ada ajaran cabulnya Nabi kami nggak ada? Aduh, itu Muhammad itu. Nah, gimana? Kok kalian nggak bahas? Kalian bahas kitab orang? Ini lagi diskusi bang, ada Kristen di sini. Mana Kristen nggak ada? Ini si Juma modal congor. Ini bro Bahas admin. dong Al-Quran Diam dulu, juga. saya ngomong dulu. Jangan bahas. Oke, Bro oke, admin, baik. Bro admin anda Kristen, Mari. bro admin. Bro admin Kristen, saudara Noah Kristen. Oke, Kenapa mari kita bahas sampai Atarin Al-Quran, satu tuh Pak. turun gitu. Oke, mari kita bahas Al-Quran, silakan. Mari. Buka Atarin 1, dibuka dibaca. Oke, baik. Tarim ayat 1 Pak ya. Iya. Oke, apa yang Bapak ingin dapat poinnya di situ? Iya, ayat itu kenapa? Iya. Apa? Kenapa ini Pak ayatnya? Nanya nggak bisa. Hah, Kenapa ini bingung. ayat? Ayo. Iya, kenapa ayat ini Pak? Ayat Nggak bahas- itu kenapa? Itu hai Muhammad. Kenapa Tunggu. kamu haramkan apa yang dilakukan bahas Allah? ini. Bahas terjemahan atau bahas Iya. Al-Quran? Iya, bahas biasa. Bahas terjemahan atau bahas Al-Quran? Bahas terjemahan bisa Oh, karena baik. Islam nggak tahu baca, nggak tahu arti. Oh, jadi yang kita bahas ini Gitu. terjemahannya atau Al-Qurannya Pak? Iya, Al-Quran kan terjemahan juga boleh. Oke, baik. Kita bahas Al-Qurannya dulu ya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam kitab suci Al-Quran itu ada yang dikenal huruf hijaiyah. Nah, huruf-huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, za. Aduh, ini bukan lari kemana-mana. Mau bahas Al-Quran atau mau bahas terjemahan nih? Itu tulus jelaskan sini, ya, kenapa saya ayat itu turunin. bisa turun. Kita bahas Al-Quran atau bahas terjemahan? Bahas Al-Quran itu bahas Atarin Al-Quran. 1 itu dibaca langsung, jangan mau alif bata sab. Memang aku anak kecil mau belajar ngaji. Pak. Kalau mau bahas pemakan babi Al-Quran, bikin naik darah aja. kalau Gua bahas turunin aja Al-Quran, lu. berarti kita harus masuk ke dalam ejaan-ejaan huruf ini. Kenapa? Ejaan huruf ini nanti akan menghasilkan sebuah disiplin ilmu yang wajib kita kuasai. Ya ayuhan nabiyyu. Kenapa tidak dikatakan ya ayuhan nabiyya? Atau ya ayuhan nabiyyi? Itu harus dipelajari tuh. Lain cerita kalau membahas tentang terjemahan. Nah, kalau ke terjemahan berarti kita harus mengaitkan antara terjemahan dengan original teksnya. Begitu. Jadi Al-Quran itu tidak bisa dipelajari seperti keinginan Bapak. Al-Quran itu harus dari step by step dipelajari dulu. Gitu ya Pak ya. Yang matanya nggak ada biji hitamnya ya. Kena panu kayak yang tadi matanya. Imamat. Keprank gua kirain dia muslim mengucapkan salam. Inilah namanya Jadi- oten kopior. Ya, jadi gini, Bapak yang tadi, Pak, kenapa kami membahas kitab Bapak? Karena kitab suci kami membahas kitab Bapak. Bapak tidak bisa membahas kitab kami, karena kitab Bapak tidak membahas kitab kami. Kalau kitab kami membahas kitab Bapak, Orde Baru tidak bisa membahas reformasi. Reformasi bisa membahas Orde Baru dan Orde Lama. Orde Baru Taurat, Perjanjian Lama, Orde Baru, Perjanjian Baru, Orde Lama, Taurat, Perjanjian Lama, Orde Baru, Perjanjian Baru, Reformasi Al-Quran. Al-Quran bebas membahas Orde Lama, Orde Baru. Dan itu memang begitu kaidahnya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yazunnun fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yakuna hadza min indillah. Itu jelas tuh. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau Al-Quran membahas kitab saudara, wajar karena ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Tapi kalau kitab saudara membahas Al-Quran itu tak ada. Tak ada, kecuali sifatnya nubuah. Seperti Keluaran 29 nomor 12. Seorang yang diberi kitab termaterai
Gitu. Yang mana itu? 2 Yohanes 1, 10 sampai 11. Ada bro. Bener ya Bang Juma ya? Ada ya? Tiba-tiba naik kesurupan, menghujat ajaran cabul. Di mana ada ajaran cabul di Al-Quran? Justru Al-Quran itu meluruskan ajaran-ajaran cabul yang ada di yang sebelumnya. Betul ya Bang Juma? Iya. Gimana sih otaknya ini pada ini? Al-Quran datang meluruskan bahwa Nabi Daud itu nggak begitu sifatnya. Satu. Lot itu nggak begitu sifatnya. 2. Terus kemudian Bunda Maria itu nggak berzina. 3. Diluruskan baik-baik, dia datang mengatakan ajaran Nabi Muhammad ajaran cabul. Ada-ada aja loh. Gitu loh bro admin. Iya lanjut. Intermezzo tadi kan. Jadi kita membahas itu ya karena memang diperintahkan untuk meluruskan. Kedua, kalau ambil kesimpulannya, kita juga meluruskan terjemahan LAI yang ke Islam-Islaman. Gitu loh. Di sini juga nggak mono loh bro. Kalau kita nggak bahas itu, ada Kristen 2 orang di sini loh. Jadi nggak mono loh, ini diskusi. Itu. Ada penekanan lagi Bang Juma, silakan. Ya itu tadi yang saya katakan ya teman-teman, data itu ada kan, data yang ada. Kemudian makanya kalau saudara-saudara Kristen ingin jujur terhadap diri saudara, kenapa ya kemudian ada ajaran-ajaran yang kemudian kita temukan di Bible antara ajaran yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel dengan ajaran yang Kristen sekarang itu berbeda. Nah itu tadi alasannya. 1 Galatia 1 nomor 16. Aku diutus kepada non-Yahudi, kepada orang-orang yang tidak bersunat. Lalu kemudian ajakan dari Paulus terhadap orang-orang Kristen Ibrani 6 agar meninggalkan ajaran-ajaran lama menuju kepada ajaran yang dibuatnya, dan ajakan kemudian Paulus untuk menjadikan dirinya sebagai tauladan. Jadi Kristen hari ini adalah pengikut Paulus karena Yesus diutus untuk Bani Israel. Paulus jelas mengatakan diutus untuk non-Israel. Jadi kalau ada orang yang memaksakan antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus, dipaksakan, maka dia akan semakin sakit hati karena tidak akan pernah sejalan. Yesus mengajarkan Taurat, Galatia 4 nomor 4. Yesus hidup tunduk berserah diri di bawah hukum Taurat. Yohanes 14 nomor 31, Yesus taat tunduk kepada seluruh perintah Tuhan yang ada kepadanya. Berarti Yesus hidupnya ibaratkan warna, dia warna putih. Kristen warnanya merah atau hitam. Karena tidak sama. Yesus adalah orang yang taat kepada hukum Taurat menurut pengakuan Yesus. Yohanes 14:31. Menurut Paulus untuk pengikutnya, sebab marilah kita tinggalkan. Ada ajakan dari Paulus, apa ini? Tinggalkanlah atau biarkanlah, atau mari kita bergegas meninggalkan asas-asas pertama. Maksudnya arke, permulaan dari perintah, dari pengajaran atau ajaran-ajaran yang datang kepada Yesus. Maksud Paulus gini, sebab marilah kita tinggalkan pengajaran pertama dari ajaran tentang Kristus. Coba teman-teman, wajar kemudian kalau teman-teman ini Kristen
meninggalkan ajaran tentang Kristus. Kristus dalam bahasa Ibrani Mesias. Mesias ini adalah nabi besar. Kabur gitu, atau kita malah lari berpaling ke yang lain seperti yang Paulus siarkan gitu. Nah, ini ajaran Paulus meninggalkan ajaran asal mula dari pengajaran tentang Mesias. Kalau Mesias itu kan nabi, Mesias itu kan rasul. Tapi Paulus mengajarkan tinggalkanlah ajaran itu. Itu enggak lagi sia-sia sudah itu. Makanya yang sekarang menjadi teladan kalian itu ya Paulus. Karena itu ajarkan, jadilah teladanku, kata Paulus. Makanya saudara-saudara hari ini menjadi Kristen itu bukanlah yang menjadi pengikut Yesus. Karena murni kemudian pengajaran Yesus itu ditinggalkan menurut ajakan Paulus Ibrani 6. Nah, kalau berbicara mengenai Kristus itu di Yahudi, di tengah-tengah Yesus. Siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias. Mesias itu apa? Mesias itu apa? Manusia yang diurapin, bukan Tuhan. Tapi itu ditinggalkan menuju kepada perkembangan yang penuh, kata Paulus. Dikembangkan yang tadinya Mesias berkembang kemudian menjadi Tuhan. Teloites katanya. Berkembang, menyempurnakan, menggenapi ajarannya. Apa itu? Mesias menjadi Tuhan. Maka muncul Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6 seterusnya, Roma 14, Yesus mati bangkit jadi Tuhan, Roma 10, semua berubah. Yang tadinya hanya Mesias berubah menjadi Tuhan. Nah itu dia. Makanya di Kristen menuhankan Mesias. Yahudi ada enggak sederetan Mesias yang datang kepada mereka? Ada enggak mereka menyembah kepada Mesias? Tidak. Karena orang Yahudi sadar Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan Mesias. Tapi itu ditinggalkan kemudian. Makanya di Kristen jangan heran menyembah Mesias. Demikian. Ada tuh bang kepada Musa bang kalau di Yahudi. Di mana tuh? Mengenai Musa lah. Musa itu dianggap Tuhannya Israel pada zaman itu bang. Oh itu dijawab itu. Kalau itu dijawab sendiri. Kenapa? Yesus yang menjawabnya. Kenapa Yesus menjawabnya? Coba kita lihat di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Yesus jawab sendiri itu. Bahwa Musa kemudian dianggap Tuhan. Karena dia menyampaikan firman. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Itu kata Yesus. Makanya kalau kita melihat di dalam kitab saudara,
Misalnya dalam Kisah Para Rasul 10 nomor 6. Ia menatap malaikat itu. Dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Coba. Malaikat dipanggil Tuhan kan? Lalu kemudian Kejadian 31 nomor 11. Malaikat berkata kepadaku, jawabku kepada malaikat tersebut, "Ya Tuhanku." Sama kan? Begitu juga Kejadian 22 nomor 11. Malaikat berfirman kepadanya, lalu dia menjawab, "Ya Tuhanku." Jadi yang datang kemudian mengajarkan dirinya, mengajarkan firman Tuhan kepada oknum yang didatangi, selalu mengaku Allah, selalu mengaku Tuhan. Itu. Artinya Yesus klarifikasi, bukankah setiap oknum yang diutus untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Malaikat datang kepada Abraham, dipanggil Tuhan. Malaikat datang kemudian kepada Yesus, dipanggil Tuhan. Yesus kemudian datang mengajarkan firman Tuhan, dipanggil Tuhan. Mari kita lihat apa yang tertuang di dalam Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada mereka. Jadi siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia kepenuhan roh Allah. Maka dia mengaku Allah. Malaikat datang mengaku Allah. Yesus datang mengaku Allah. Musa datang mengaku Allah. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Padahal yang berkata di situ adalah Nabi Musa. Kenapa demikian? Karena dia sedang mengucapkan firman Allah. Itu tidak bisa dipungkiri, Bung. Itu fakta. Silakan. Oke, jadi gini, mengenai Noah, lu lemes banget sih suara lu ah. Masa sih iya bang? Iya, kecil. Kecil, bentar ya. Betulin dulu, saya respon dulu yang baru naik ya. Siapa nih? Soundship, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ustadz-ustadz yang lain dan juga Ustadz Handi dan yang lainnya yang tak tersebut satu-satunya. Terima kasih atas pencerahannya dari Bang Zuma. Diizinkan saya untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Bang Zuma, menyimak bahwa tadi Gurundaku menyampaikan bahwa Paulus bertaubat di depan penatua apa orang tua gitu maksudnya. Lalu Paulus itu kan sudah bertaubat, tapi ajarannya masih diikuti oleh Kristen sampai sekarang. Pertanyaannya, apakah pertaubatannya Paulus itu diterima atau taubat apa gitu? Iya. Jadi gini. Jadi saya aja yang jawab ini Bang Zuma. Jadi begini Bang Esron. Silakan. Bang Esronku yang terkasih. Jadi begini. Benar Paulus itu bertobat, tapi kita lihat dulu bertobatnya secara apa. Saya jujur ya, saya Kristen. Saya mengimani apa yang ada di Alkitab saya, tetapi saya juga mengkaji, bukan mengkaji berarti saya pandai-pandaian, enggak, tapi saya berpikir juga dengan akal saya sendiri, kira-kira mana yang benar, mana yang tidak benar. Karena dalam kitab itu bukan hanya firman Tuhan saja, tetapi segala ujian, cobaan, serta ketetapan-ketetapan Tuhan ada di dalamnya. Jadi kenapa Kristen masih mempercayai atau mengikuti ajaran-ajaran Kristen saat ini yang sudah banyak disiarkan oleh Paulus? Jadi begini Bang Esron, sebelum Paulus bertobat, Paulus itu tidak mengakui bahwa Yesus ini adalah seorang Mesias. Tetapi ketika bertobat, dia malah mengakui Yesus ini sebagai Tuhan. Jadi menurut saya pribadi ya, ini salah gitu. Karena di nubuatan-nubuatan sebelumnya yang ada di perjanjian lama seperti di Yesaya 53 dan di
kitab-kitab lainnya di Perjanjian Lama itu tidak ada mengatakan bahwasanya akan datang seorang Tuhan begitu. Yang ada datang seorang Mesias atau seorang penyelamat begitu, Bang. Jadi gitu aja penjelasan singkat dari saya. Oke. Oke, terima kasih. Gini, Noah. saya ini ya, Bang Noah Saudara nggak Noah. percaya Paulus atau Maksud gimana daripada ini? saudara, Ini banyak Pak. suara saya nggak dengar ya. Bentar, saya mau Suara saya memastikan gimana? Bang Noah ini percaya kepada Paulus atau tidak. Sama. Noah, lu ditanya, lu percaya Paulus atau tidak? Siapa ini yang nanya ini? Bro admin yang nanya. Oh, saya tidak percaya, Bang. Oh, Noah nggak percaya Paulus, bro admin. Ya, kenapa tidak percaya Paulus? Karena gini, begini, Bang. Oke, saya langsung satu pertanyaan aja. Kamu bilang karena Paulus mengajarkan Yesus Tuhan, ya? Iya, Di ayat mana? Coba sebutkan ayat mana. di Kisah Para Rasul itu ada, Bang. Nanti Abang bisa Roma baca 14:9 sendiri. juga. Saya malas korek-korek Alkitab gitu. Bukan, Udah saya bantuin Roma 10 14:9. nomor ya. 9, Di Roma Roma. 14 nomor Di Roma, 9. ya. Gini. di Roma. Mengatakan Yesus sebagai Theos itu di mana? Ya itu kan ada, kan Abang bisa baca sendiri di Alkitab. Di mana? Oke. Ayat berapa coba? Surat Paulus ya. Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 14. Surat Paulus, Bang. Sebentar. Kisah 2 Surat 3. Paulus. Ya, surat Paulus dengan tegas mengatakan Yesus Theos. Roma 14:9. Roma 14:9 bro admin. Bro admin Roma 14:9. di situ apa bunyinya? Theos atau Kurios? Kalau Indonesianya mati menjadi Tuhan. Aku enggak tanya soal Indonesianya. Original teksnya itu kurios. Ya, aku mau tanya, mengatakan dengan jelas ya. Paulus mengatakan dengan jelas. Yesus dikatakan Theos. Kan tadi pernyataan Bang Noah mengatakan tidak percaya Paulus karena Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Ya. Kata Tuhan itu kan dalam bahasa Indonesia memang rujukannya adalah kata kurios. Sementara ada satu lagi kata juga yang diterjemahkan menjadi alat dan Tuhan itu Theos. Nah, yang saya maksud ini tentang Theos ini di mana dikatakan bahwa secara eksplisit dengan jelas Paulus menyebut Yesus Theos gitu. Gini aja, Bang, simple jawaban saya, Bang, ya. Saya bukan mau menghancurkan iman Abang atau mau menghancurkan iman Kristen yang lainnya. Tetapi ketika Anda tidak meyakini tulisan yang ada di terjemahan yang kita pakai saat ini, berarti Abang tidak usah pakai Alkitab yang saat ini. Abang pakai aja yang berbahasa Yunani. Begitu maksud saya, Bang. Lu yang Kolose. saya ini percaya dengan perkataan Kolose, Bang. Paulus kok. Kalau saya berapa banyak Mak? Kolose berapa, Bang? 29. Kolose 2 nomor 9. Itu lebih parah lagi malah. Kalau saya 2:9. Iya. Bahkan kulupnya Yesus pun Theos. Dari dulu masa nggak paham, saudara? Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania. Theotes ini Seluruh- Theos, Bang. Kepenuhan keteosan. Apa? Theotes ini berarti Theos atau gimana? Iya, Theos itu kan Tuhan. Atau dikatakan keilahian. Theos kan yang Anda cari, Bung? Iya. Diulang-ulang malah di situ. Filipi 2 nomor 6, Theos menjadi manusia, Theos mati di atas tiang salib dan seterusnya. Diulang-ulang di situ. Paulus tidak main-main. Paulus ini tidak main-main. Makanya tadi dia mengajak kemudian untuk meninggalkan asas nama terkait
Kristus. Asas barunya Kristus itu adalah Theos itu sendiri. Coba. Loh, justru di sini kan di ayat sebelumnya dikatakan. Sini hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ya, nah tadi yang saya mau tanyakan ini, keteosan dengan teos ini sama? Atau di sini kan ada sama, Bang. Kalau teotos berbicara dan teos sama? keteosan itu, Ya sudah. Theos itu kan berasal dari kata Theo. Theo ini ketika kemudian dikatakan Theotes itu sama halnya kealahan. Theos kan artinya kalau dalam lai itu diterjemahkan menjadi Allah. Iya betul. Teos Allah betul. Sedangkan iya betul itu. Nah, sekarang kalau dikatakan Theotes itu berarti wujud Allah atau lembaga Allah atau keilahian. Nah, ini bahayanya sebab di dalam Yesuslah berdiam secara biologis, somatiko, tubuh manusia, seluruh kepenuhan keteosan. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi di dalam Filipi 2 nomor 6, yang menjadi daging di sini adalah Theos. Yang menjadi daging adalah Theos. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos yang harus dipertahankan. Jadi Theos tidak mempertahankan kemudian dirinya sebagai Theos. Di data nomor 7-nya jelas dikatakan melainkan si Theos mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, antropos. Jadi Theos mengosongkan dirinya, lalu Theos ini mengambil rupa manusia, mengambil rupa hamba, lalu menjadi sama dengan antropos, manusia. Gimana ceritanya tuh? Tuhan Theos berubah menjadi manusia. Kira-kira bisa nggak diterima ini oleh para nabi nih, ajaran kayak gini? Theos, Tuhan pencipta langit dan bumi, berubah kemudian menjadi daging manusia. Dan kalau Anda baca data nomor 8-nya, situs semakin mengerikan. Theos setelah menjadi manusia, dikatakan bahwa dia taat sampai mati. Dia taat, merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Ini mengerikan sekali. Di situ dikatakan Thanatos. Thanatos itu artinya maut, mati. Jadi Theos setelah menjadi manusia, mati dia di atas tiang salib. Sangat berbahaya. Makanya Islam datang kemudian meluruskan ajaran para nabi yang dibengkokkan. Tapi memang ada hal yang menarik, Bung. Bukan saya mengajarin. Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 4, maka sekarang ini wahai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu, yang dilakukan, dan lakukanlah semua itu supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan Elohim kepadamu dan nenek moyangmu. Janganlah kau menambahi apa yang kupirmankan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Jangan kau tambahi dan janganlah kau menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Elohim yang kusampaikan kepadamu. Makanya kenapa orang Yahudi tidak menjadi Kristen? Karena Kristen adalah yang dinubuatkan juga di dalam 2 Petrus 2. Orang-orang Kristen ini, apologet Kristen, selalu menuduh kami umat Islam bahwa yang dituliskan di dalam 2 Petrus 2 ini adalah untuk Islam. Tidak. Coba kita lihat. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Kalau berbicara mengenai umat Elohim berarti kan umat Israel. Demikian pula di antara kamu
Bani Israel akan ada guru-guru palsu. Mereka mengajarkan, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, siapa yang mengajarkan pengajaran? Umat Islam tidak mungkin masukkan pengajaran ke sana, nggak mungkin. Ini dalil. Masukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi penguasa yang menebus mereka ini adalah Elohim yang telah membebaskan mereka dari tanah Mesir. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan pada diri mereka. Coba, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh nafsu. Dan mereka jalan kebenaran akan dihujat. Coba lihat, siapa yang menghujat Taurat? Siapa yang menghujat jalan kebenaran? Siapa yang mengganti dan menambah-nambahkan hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel? Kalau di Islam tidak ditambahkan. Karena mereka sudah mencampur adukan kemudian firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan, maka Islam datang mengajak mereka menanggalkan itu semua dan masuk kepada hukum baru yang diajarkan kemudian Al-Quranul Karim. Karena kenapa? Apa yang diajarkan Musa sudah hancur lebur. Apa yang diajarkan para nabi, mereka sudah hancur lebur. Tak ada lagi yang bisa jadikan sebagai pegangan. Maka Allah mendatangkan hukum, di mana hukum ini diperuntukkan kepada mereka juga. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasul, setelah datang kepada kalian rasul kami. Nah, ini yang perlu dipahami dengan baik, saudara-saudara. Jadi Paulus ini mengajarkan bahwa pencipta kita, Tuhan kita yang satu itu turun menjadi 100% daging. Dengan demikian kulubnya, zakarnya, anusnya Yesus adalah kepenuhan keilahian. Ngeri sekali, ngeri. Demikian. Sebelum saya istirahat, gini saya mau berbicara sedikit sama Bro Admin ini. Gini ya Bang Bro Admin, maaf sebelumnya saya bukan mau menggoyahkan iman kekristenan Anda. Tetapi jujur saja, saya pribadi, saya sebagai Kristen, saya berpegang teguh itu di hukum Taurat Bang. Kenapa? Karena tidak ada Allah lain selain aku. Itu aja yang saya pegang teguh, yang paling utama ya. Bukan berarti ya surat-surat Paulus itu tidak benar. Ada juga kok hal yang benar yang disampaikan Paulus. Dan ada juga hal yang tidak benar, kan gitu. Jadi ini semua ujian iman untuk kita umat manusia, umat beragama ya. Kalau orang menganggap itu benar, ya silakan diimani. Menganggap tidak benar, ya tidak usah diimani. Begitu aja Bang. Jadi abang jangan berpikir saya ini provokator atau mau merusak keimanan Kristen atau mau mengganggu keimanan. Enggak, bukan begitu maksud saya Bang. Karena ini iman saya gitu. Saya mengutarakan ini supaya abang juga dapat mengerti apa yang saya rasakan gitu. Jadi abang jangan menjudge saya bahwa saya ini tidak percaya Paulus, Anda berdosa gitu. Enggak gitu. Karena dari segi yang nyata pun Bang, sekarang lah ya, Katolik itu kekristenan yang pertama loh Bang. Kekristenan yang paling awal adanya Kristen itu Katolik. Begitulah saya katakan ya. Abang tahu kan surat pengampunan dosa di dalam Katolik. Itu yang memunculkan adanya Kristen Protestan. Itu pencetus Kristen Protestan itu salah satunya itulah John Luther. Nah, abang bisa baca juga kalau misalnya abang nggak tahu gitu. Kalau misalnya udah tahu, bagi-bagi ilmu abang sama saya gitu Bang. Oke, makasih Bang ya. Noah, yang bikin keberatan Bro Admin itu, Anda itu Kristen tapi nggak percaya Paulus. Itu yang masalah tuh. Bukan masalah percaya atau enggaknya Bang. Itu kan ujian Bang gitu. Jadi kalau isinya firman semua, perkataan Tuhan semua, ya udah nggak ada yang perlu dipertanyakan, nggak ada yang perlu diperdebatkan kan gitu. Tinggal mengikuti aja. Di sini kan ada kontradiksi antara Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu. Itu kan ada kontradiksi, ada
ada yang kurang sinkron di antara ayat-ayat tersebut. Ada pernyataan yang begini dan begitu. Jadi itu sekarang tergantung kita manusianya berpikir dengan logis. Kira-kira ini benar nggak surat yang dibawa oleh si ini gitu. Kira-kira penyampaian ini benar nggak, sesuai nggak dengan perjanjian lama. Itu harus kita sinkronkan juga Bang. Nggak bisa semata-mata ada perjanjian Tuhan dengan ini, nggak bisa gitu. Kita harus mensinkronkan dari awal. Karena udah saya katakan berulang kali di Komal ini, saya adalah hukum Tuhan itu, ketetapan Tuhan itu ya tidak bisa diganggu gugat. Kalau dia bilang A ya itu A, bilang B ya itu B, begitu Bang. Jadi begitu juga sama halnya dengan Nabi. Kenapa Nabi Abraham itu sangat dipuji dan sangat disenangi oleh Tuhan? Karena dia menjadi orang benar itu karena imannya. Kenapa saya bisa katakan begitu? Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anak sulungnya, disembelih nih. Tapi apakah dia tanya, kenapa Tuhan kok saya harus sembelih anak saya? Enggak. Dia langsung kan mau nyembelih anaknya. Itulah contoh ketaatannya. Jadi saya juga taat dengan ajaran Taurat bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, selain Allah, kan gitu. Oke. Jadi menurut Anda surat Paulus ini bukan firman Tuhan, jadi Anda nggak percaya gitu? Ada memang di situ firman Tuhan kan Bang, karena ada juga sebagian di situ perkataan Yesus yang disisipkan di pemberitaan Paulus itu kan berarti kan firman Tuhan. Tetapi semuanya kan harus disinkronkan juga dengan di surat-surat yang lainnya, begitu Bang. Makanya iman kita diuji gitu, iman kita diuji. Kalau kita meyakini semuanya, ya udahlah, nggak tahu gimana kan gitu. Ini silakan Bro Admin sebelum ke Bang Juma ini. Ya. Kalau Pak Noah bilang itu dalam ruang iman Pak Noah sendiri, ya jangan sebut Kristen. Apalagi menyebut Katolik, universal. Kalau sebut Katolik kita sudah apa sih namanya? Kalau bahasa Indonesia mungkin istilah yang lebih mudah dipahami adalah lembaganya. Nggak bisa kita asal ngomong kita punya iman Katolik tapi saya punya iman pandangan sendiri, nggak bisa seperti itu. Apalagi tadi jenengan menyebut Katolik dan misalnya mohon maaf ya soal sejarah indulgensi atau apa sih ya itulah soal rapot merah. Soal rapot merah memang tidak. Saya bukan menyerang Katoliknya gitu Bang, tapi Abang sendiri Kristen apa? Saya Katolik, bahkan jenengan menyebut tentang peristiwa itu. Kemudian ada Martin Luther. Martin Luther saja Bang, percaya dengan surat-surat Paulus. Itulah tadi Bang. Makanya ada muncul reformasi Kristen Protestan itu kan karena adanya. Sekarang saya Protestan percaya nggak dengan surat gitu, Paulus? dari Katolik sendiri gitu. Bukan, Protestan percaya nggak dengan surat-surat Paulus? Gimana Bang? Protestan sendiri percaya nggak dengan surat-surat Paulus? Tidak sepenuhnya Bang. Protestan, astaga, Protestan mana ya, yang tidak sepenuhnya? Tidak sepenuhnya, karena memang ya tidak sepenuhnya gitu. Ya oke lah. Soalnya saya baru tahu ada Kristen yang tidak percaya dengan surat-surat Paulus. Ya mohon maaf nih. Mohon maaf sekali, beneran. Iya. Saya baru itu bahkan jenengan mengatakan di bawah hukum Taurat. Ya karena gini Bang, kalau misalnya percaya itu tidak akan ada denom-denom lain Bang. Katolik ya tetap Katolik. Misal karena Kristen pertama itu Katolik kan, itu tidak akan ada denom-denom lain. Percaya Abang di situ? Bukan itu denom itu perkembangan. Ya, iman itu terjadi kan nggak karena bisa seperti itu Bang. Apalagi jenengan di bawah hukum Taurat, di bawah Taurat yang mana? Denom itu kan ada yang bawa Bang. Kan gitu, denom ada yang bawa. Oke, ngomong dulu silakan. Gini loh aja intinya gini loh. Apa yang paling mendasar kamu nggak percaya Paulus? Ya ketika Paulus mengatakan ya tadi awalnya Paulus ini menduakan Yesus ya. Dia tidak percaya bahwasanya Yesus itu utusan Sang Juru Selamat yang diutus oleh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Tapi tiba-tiba bertobat. Bertobat dan mengatakan, menyiarkan bahwasanya Yesus ini adalah
Tuhan. Itu kan Oke. udah jauh itunya. Tapi kalau dia bertobat, dia mengatakan, oh iya, Yesus ini Sang Mesias, itu oke. Itu tidak Kayak gitu, jadi Bro Admin. masalah gitu. Ya makanya tadi Menurut Noah, Paulus nggak konsisten. Tadinya Saulus percaya Yesus utusan Tuhan. Setelah dia bertobat, Yesus Tuhan. Itu silakan. nggak konsisten karena dulunya jahat kemudian bertobat menjadi baik begitu ya. Ya sudah sih kalau memang Bang, kalau memang bukan seperti begitu. itu ya. Sedangkan Yesus sendiri dia mengaku dia adalah utusan. Jadi Itulah gimana dia gitu? makanya. Oke. Sebentar, makanya aku Gimana? tanya. Iya, oke. Ya, makanya aku tanya di mana secara eksplisit Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah Theos. Yang tadi Bang Zuma sampaikan kepenuhan kealahan. Itu maksudnya Yesus itu ilahi. Memiliki sifat kealahan. Bukan secara eksplisit menyebutkan dia Theos atau Bapa. Maksud saya di situ. Soalnya jangan sampai jenengan terjebak dengan kata bahasa Indonesia. Berarti kalau nggak percaya Yesus Tuhan, jenengan nggak percaya 1 Korintus 8:6 dong. Yang mengatakan bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Sumber segala sesuatu, ya kan? Sudahlah Noah, kau Yesus Kristus. gilanya aku tengok Noah, gilanya aku tengok Noah. Bikin ribet aja kau. Gara-gara apa juga nggak percaya ke sama si itu. Sekarang ginilah ya abangku Asian Naulina lagu. Beginilah abangku. Udah aku bilang sama kalian, Tapi aku Noah bukan benar bukan Muslim kan ya? Atau aku bukan mau agama lain menggoyahkan iman kalian ya. Bukan gitu Noah. Itu kan? terserah kalian mau Buat gimana. alasan, kau nggak jelas alasanmu juga. Ho sokono dole, BG sudah. Ho irum ni hala Islam sokono neng, sokono ma posisina. Hala ko berdebat agama Kristen. Bahasa Indonesia aku Lain sokono ni, semakin maki hala gitu hitan no kan. Bang, bahasa Indonesia bang. Biar Kalau aku juga paham. bolo dang BG. sesuai rohani, BG. bolo dang sesuai rohani lain nang sokono ni. Begeleku. Adong do lapatan non sude Bahasa Indonesia haduan. Adong do tiki. Nah, jadi unang pola lai aha on Holland don. Holland di angan-angan jo. Imang Holland, itu silai. Hubo to lekku, Oke. hubo to lekku. Ali posisina lekku. Hala ko ni ihu jator sa gamata. Bolo pedang lumoro hanila tang setuju lai adong nasi percaya lai. Unang idok lai ium songono apalagi ditonton ribuan jolma sedang kita merbadai apalagi halaki itu hita ido maksud tu lekku. Ima nasi botolai asalas rohana leku. Hado otak. Aku nanti minta tolong sama Banyuma. Banyuma tolong nanti terjemahkan ya. Iya, sebentar. Iya, Habis ini nanti. biarkan Iya. dulu cakap. Iya. Tolong terjemahkan memang- nanti. Silakan. Kalau memang gitu nya tujuan lai ya. Oke lah gas lah Le. Yang penting maksudku unang sam. Oh, dang leku pos rohamda. Oke gas mau lekku gas. Enggak. Tolong diterjemahkan. Ini saya terjemahkan Bang Handi, boleh ya? Iya, boleh. Ini saudara Lamhot mau pinjam motor sama saudara Noah. Tapi kemudian saudara Noah lagi di pinggir laut, tidak bawa motor. Sementara Lamhot ini mau pergi di tempat pasar malam. Nah, saudara Noah kasih saran kepada dia untuk pasang knalpot saja di betisnya. Jadi dia tinggal gas saja katanya. Itu tadi dibilang gas saja gas katanya. Gitu Bang Handi. Bukannya motornya Noah udah ditarik debt collector? Itu dia makanya saudara Lamho ini disuruh pasang knalpot motor di betisnya supaya bisa melaju cepat. Ngeng gas saja katanya gitu Bang Handi. Gimana? Lailaho. Bahas bisnis mereka tadi barusan. Oh, gitu. Pantesan akura-akura aja tadi. Betul. Gitu. Lamho, bener itu. Iya Handi. Iya bener. Gini.
Gini Handis. Oh Handis, kita betul kata si Juma ini tadi. Kita bahas motor pas di pasar malam, terus kita bahasnya nanti keluarnya kasihlah si Juma ini 2.000, kasihan dia udah jadi parkir sehari. Saya dengan lambat ini bang. Udah 2.000 si Juma ini. Udah jaga parkir, Aduh, apa kan? Saya dengan untung lambat blokir satu perpanen kampung. ini ya tidur. Iya. Tidak monitor kalau tidak beluap. Apa kau Mana bilang Bu Esti nih, Mbak Esti? Tidur lu. Saya sama lambat di satu kampung. Dia bilang, kamu jangan ngegas sekali, kenapa? Santai-santai aja. Enggak, aku bilang aku biasa-biasa ajanya. Enggaknya pala aku mengegas enggaknya aja, aku menghujat, aku bilang gitu sama dia. Oh ya udahlah, lanjutkanlah kalau gitu katanya. Justru dia yang datang ngegas. Ya, lamhot. Nah, dia baik tuh bang. Orang baik kok lambat. Iya, memang baik. Dia nggak pernah telan knalpot. Betul itu. Lamhot. Yalah, saya izin dulu lah bang ya, izin turun dulu ya. Ngantuk saya nih. Thank you. Tar dulu Noah. Oh jadi baru tahu juga loh, malam ini Noah terbuka loh Bang Juma, bahwa ternyata Noah ini pertama tidak percaya surat Paulus. Kedua dia tidak percaya Yesus Tuhan. Dia Nasrani. Gitu. Tidak sepenuhnya bang, bukan tidak percaya, tidak sepenuhnya percaya. Karena selain perkataan Tuhan itu, dia mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Banyak kok perkataan Paulus itu yang sifatnya mengajarkan gitu. Wah, cuman itu aja, karena ketika Paulus berbicara mengenai ketuhanan itu, bahwa Yesus itu Tuhan, berarti kan Yesus ini kan seorang manusia, bahwasanya manusia itu kan tidak mungkin menjadi Tuhan. Itu udah ada kok di hukum perjanjian lama. Jadi bolak-balik kita bahas, kita capek juga gitu. Itu aja inti dasar dari semuanya gitu. Percuma kita kita A ke B sampai ke Z, bolak-balik A sampai ke Z lagi, sirkuit Mandalika sampai Sabang Merauke, tetap intinya ya Tuhan itu tidak mungkin digambarkan serupa dengan manusia, karena Tuhan itu yang Maha Pencipta kan gitu. Tidak mungkin kita menciptakan robot, kita jadi robot kan gitu. Betul. Jadi nggak percaya kalau Tuhan pernah turun ke bumi. Ya kan makanya saya bilang, saya udah paparkan ini ya nggak mungkin lah. Telunjuknya aja, istilahnya jari-jarinya aja, anggap aja lah begitu ya. Mungkin jari-jarinya aja nyentuh bumi ini udah hancur, apalagi kalau memang Tuhannya yang turun kan gitu. Itu ungkapan saya gitu. Benar sekali. Jadi ya yang bisa bertemu dengan seorang sang pencipta itu hanya orang yang dipilih Tuhan sendiri gitu. Bukan kita yang mengatakan itu, ya Alkitab yang mengatakan kok. Betul sekali. Iya. Jadi tidak semudah itu. Jadi Noah bagaimana lamhot? Motornya. Urus semangat lek. Nomor rekeningnya aja Juma, biar aku kirim 5.000. Kasihan kau udah hujan-hujan seharian jaga parkir. Bisa juga menghibur. Lamho jangan alihin topik. Tapi aku yakin ya kan, kalau si Juma ini yakin aku masuk surganya ini gara-gara pintar kali dia ini Injil Tuhan. Tapi kalau si Handi, siapa sih tadi Bundar, terus kawan-kawannya ini ku tengok masuk surga juga, cuman dipertimbangkan banyak kali ceritanya. Kayak kok panitia surga ini nentuin orang. Semoga diterima kalian ya, Handis ya. Tapi kalau ku tengok dari kayamu, nggak perlu saya didoain oleh pemakan babi bro. Pemakan babi itu doanya nggak manjur. Oke. Babi bukan alasan jadi masuk neraka, Handis. Dari situlah, dari cara-cara ngomong inilah dari kemarin. Nggak tahu aku kayak mana sifatmu di kampung ya. Udah aku jamin kau kalau masuk surga pun kau dipertimbangkan harus sekali. Lampot. Aduh. Hotang siapa kemarin itu nanti? Si Hutang. Iya si Hotang. Wah kalau ketemu si Hotang ini rame Indonesia nih.
Nggak tahu di mana teman kita itu satu. Lagi yang Dikumpulin si Hotang. yang kemarin nggak ikut ya, yang ikut si tadi ya, si Sugi itu paling benci aku. Kalau si Sugi nggak mungkin dipertimbangkan lagi. Udah, kalau udah mati langsung lah masuk sana kau. Dikumpulin ya segar-segar. Kalau si Lamhot ini si sama Handi si Hotang nih, tengok, dikumpulin masih bertiga nih, rame nih. kalau si Handi ini masih bisa, soalnya aku dengar tadi ada di hafalnya 2 ayat Alkitab. Akulah Yesus katanya. Apa sih? Aku percaya Yesus adalah Tuhan, aku katanya tadi. Di mana? Tadi kau bilang, Handi, jangan kau tambah-tambah dosamu. Kau bilang tadi, aku percaya Yesus. Aku sering makan babi di pojokan, kau bilang. Anak durhaka. Di mana? Di Karo ya? Lagi di anu kah? Lagi di Tanah Toba? Oh, ora mas, ora. Ini si Handi ini pernah aku tengok di Donoto makan babi ini. Rasa yang gue tahu. Ngelase Bang Handi. Gimana? Kalau babi itu gimana sih rasanya, bro? Kalau apa mas? Motor itu kok knalpotnya di betis gitu. Oh, buat ini, Udah, Bang, buat jangan nambok terusin ini. lagi. Nanti jadi ada penghujatan kan nggak baik. Iya. Betul Nggak tuh. apa-apa, Kak. Dia kan nggak bisa hidup kalau nggak gitu si Lamhot. Betul. Kayak Itu kan betul. Kalau betul katanya. Saya sifatnya gini Bang, selagi saya bisa mengalah, saya selalu mengalah. Tapi kalau memang nggak bisa lagi, ya udah gitu. Jadi maksudnya ya janganlah. Intinya kan kita kan berdebat, ya kan berbagi ilmu, mencari perbandingan itu hal biasa. Itu udah lumrah itu di kehidupan manusia. Pokoknya betul. jangan kita usahakan. Betul itu Bang Noah. Totalitas negara itu paling tinggi Bang. Cuman Bang Noah, kalau aku tuh orangnya kan, kalau kita dihujat ya harus terima. Kalau orang ngehujat kita ya orang itu harus terima dihujat juga lah. Jangan cuman Emang kamu pernah dihujat? Nggak ada yang hujat kamu, Lamhot. Jangan dipikir gara-gara si ini siapa sih namanya ini gak jadi suka-sukanya, nggak berani orang sama aku, pikirnya masa ya. Aku tanya Noah dulu deh. Bro Noah, kamu lebih nyaman di room Muslim apa di room Kristen? Lihat roomnya juga Bang, nggak semua room Muslim itu nyaman dan nggak semua room Kristen itu juga nyaman. Sebenarnya semua tergantung yang membawakan gitu, bukan tergantung room Muslim atau Kristennya. Iya, tapi Bang Noah dulu, saya nanya Noah dulu. Tapi dengar dulu di ini nih, di malam sering kamu di sini di sahabat Bang Juma. Bagaimana menurut kamu, Noah? Noah, ke-mute. Noah. Jadi gini Bang, mungkin teman-teman yang di bawah ini mungkin bisa kita bilang, lihat kalau udah saya naik, bosan Noah terus gitu kan. Saking seringnya saya naik di room ini. Jadi gini, makanya saya bilang tadi bukan karena komal Islam atau Kristen, tetapi memang karena pembicaranya gitu ya. Itu yang membuat kita merasa nyaman atau tidaknya begitu. Jadi kalau room-room lain ada juga sih yang enak, room Kristen juga ada ya juga yang enak. Makan saya juga menentang, saya pernah naik loh ke room Kristen, menentang kalian jangan menghina gitu, jangan menghina agama yang lain gitu. Karena kita tidak diajarkan untuk menghina ataupun menghujat gitu. Ya silakan kalau mau bahas, tapi jangan. Bukan masalah itunya, ini masalah intern dulu nih. Pasti kamu nanti nggak mendapat tempat kalau kamu mengaku Kristen, tapi kamu nggak percaya Yesus Tuhan dan tidak percaya tulisan Paulus. Nah, kamu diamankan di sana pasti. Enggak apa-apa Bang, itu kalau memang itu udah ganjaran saya di hadapan manusia nggak apa-apa. Yang penting di hadapan Tuhan bukan itu yang saya dapatkan kan gitu. Ya pasti nggak nyaman dong. Ya nggak masalah Bang, itu kenyamanan yang seperti itu nggak juga mengurangi mata pencarian saya. Nggak juga saya nggak makan gara-gara itu Bang. Ya bukan masalah itu bro. Ya kalau Anda di tempat Muslim seperti ini Anda nyaman pasti. Karena sebagian besar argumentasi kamu itu ya memang seperti itu. Apa adanya gitu.
Nah Bro Admi aja tadi tiba-tiba naik naik tensinya itu. Loh, tumben lo gak percaya tulisan Paulus. Tiba-tiba kan naik dia. Biasanya santai naik dia gitu loh. Nah ini yang terjadi Karena nanti. aku bertanya Bang Andi, aku nggak naik. Aku tuh tanya, kok bisa nggak percaya Iya, Paulus tensi lu gitu? naik Iya San. itu. Karena memang beda-beda bang. Jujur aja, abang boleh jalan-jalan ke komal lain ya. Contoh komal Kristen aja dulu ya. Itu ada yang mengaku Yesus itu Tuhan, ada juga yang tidak, ada juga yang mengaku Yesus Tuhan itu Tritunggal, tapi mereka tidak mengakui Yesus itu utusan. Itu macam-macam bang. Jadi banyak sekali, macam-macam yang aneh-aneh lah gitu. Itu Iya, macam-macam. kalau variasinya dan mereka punya komal sendiri-sendiri. Iya, Cuman itu banyak. tadi saya taunya Bang Noah ini Kristen, ya entah Protestan atau apalah. Saya Dan- Protestan saya bang. Ya Protestan. Setahu saya sih Protestan juga mengakui surat-surat Paulus gitu loh. Iya. Teman-teman Itu saya juga sebenarnya gitu loh maksudnya. Denom itu nomor kesekian-sekian ya bang ya. Yang paling penting itu jalan pemikiran kita gitu. Bukan karena denomnya gitu. Karena gini, contoh Kopassus diharuskan punya fisik kuat ya. Tapi di balik fisik kuat itu kan ada juga kelemahannya ya. Begitu juga denom ini bang. Tapi kan Denom kan sudah punya dasar ya, maksudnya ya terserah lah. Cuman saya bingung aja kalau ada Denom yang mengatakan tidak percaya Paulus tetapi mengaku dia Kristen begitu loh. Atau mungkin dia punya penamaan lain. Enggak bang. Ini kan berarti kan seperti kalau sudah ada yang seperti ini misalnya Bang Stanley Saya itu nggak punya yang dasar sekarang untuk convert. percaya Paulus gitu. Ya. Karena dasar arti Kristen sendiri adalah pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus gitu, bukan pengikut Paulus. Itu dasarnya kan gitu Kristen itu. Tapi Ya, tapi kalau kan arti beritanya Kristen juga itu dari pengikut Paulus itu. Paulus, apa gimana bang? Kristen itu kan beritanya dari Paulus juga. Kalau Paulus nggak menulis tentang Kristen, nggak mungkin jenengan tahu tentang Kristen toh. Bukan begitu. Kristen mula-mula itu lahirnya di Antioquia. Jadi Saulus itu di situ ya mengajar di universitas. Saya bilang lah gitu ya. Dia mengajar di situ. Yang diajarnya itu kan ya murid-murid Yesus juga gitu. Ya, terus mereka kan menamai diri mereka itu Kristen ya. Mereka menamai diri mereka Kristen, artinya yang dianggap mereka itu ya kami ini adalah pengikut. Sama kayak abang bikin klub bola gitu. Misalnya ABCD itu artinya itu untuk nama abang sama kawan-kawan abang yang menciptakan klub bola ya, itu sama seperti mereka gitu bang. Berarti Bukan Bang Noah berarti- percaya nggak tulisan Paulus yang itu, Yang mana? yang tadi disebut? Itu kan dari Yang- surat Paulus toh? Iya. Kalau itu saya percaya. Ya saya sudah katakan, yang saya tidak percaya adalah ketika Paulus menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu. Tuh ya, oke. Berarti Ya, ketika makanya ada. Paulus mengatakan Yesus Tuhan, atau berarti surat Filipi itu ya khususnya ya, yang tidak Ya itu dipercaya. di situ saya meragukan itu bang gitu. Oke. Ya sudah. Karena menyamakan kedudukan Tuhan dengan kedudukan manusia itu salah tuh, sangat salah gitu. Oh, kalau Bukan kalau Allah berarti- masih boleh nggak kalau anak Allah? Bukan, kalau anak Allah itu ya kita juga anak Allah kok bang, karena kita kan ciptaannya. Boleh ya kalau anak Allah masih boleh ya, tidak menyamakan. Ya kalau itu ya wajar, karena kita kan ciptaannya ya. Apakah ciptaan itu bukan anak-anaknya kan gitu ya, anak-anaknya pasti. Iya, oke. Ya, saya sudah dapat poinnya. Jadi Iya, itu aja bang. Bukannya saya tidak percaya. Jadi makanya situ ada ayat-ayat yang kontradiksi gitu, yang kurang sinkron dengan perjanjian lama dan perjanjian Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu perlu kita pelajari gitu bang. Bukan kita harus menganggap itu salah total. Bukan begitu. Itu kan menguji Oh, iya. keimanan kita. satu lagi. Kan itu tadi dari surat Paulus ya. Kalau murid Yesus yang mengatakan ya Tuhan dan Allahku gitu, percaya enggak? Atau punya pandangan yang lain? Yang mana itu bang? Thomas, waktu Thomas berkata waktu ketemu
penampakan Yesus. Terus kan Thomas menjawab, ya Tuhan dan Allahku begitu. Itu pemahamannya bagaimana? Oh ya Tuhan dan Allahku. Ya, Ya itu kan sama halnya kalau itu sama halnya seperti ya Musa itu dianggap Allah oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu, Bang. Karena Yesus itu kan berkata-kata bukan dari mulutnya sendiri, melainkan apa yang telah dibisikkan Tuhan kepada beliau. maksudnya dianggap Allah gimana itu? Ya maksudnya dianggap Allah karena apa yang disampaikan Yesus itu kan langsung firman dari Tuhan. Penyambung lidah Allah. Nah, itu ada di Bible. Penyambung lidah Allah. Itu kata Gitu, kiasan ya. Iya itu kata kiasan. Jadi gini, kalau misalnya gini Bang ya, contoh aja ya biar kita benar mengerti. Kita kesampingan itu dulu. Abang diperintah presiden nih, ya untuk nyampein suatu informasi sama saya. Pasti abang bilang mandat presiden kan gitu, bukan mandat abang. Tapi yang nyampein abang gitu. Tetap aja itu mandat dari presiden kan gitu. Oke, kalau Noah seorang Kristen, aku bertanya, berapa Tuhan Noah? Tuhan satu Bang, jual beli. Tuhan satu. Ya. Nah, kalau Allah itu Tuhan apa enggak? Pokoknya kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan ya. Kalau Allah ini kan udah bahasa secara khususnya lah ya. Kalau orang Yahudi dulu berbicara ya Elohim atau Yahweh seperti itulah Bang. Berarti kalau diartikan sama orang Indonesia, orang Kristen ini berarti Tuhannya dua. Tiga. Maksudnya dua Bukan, Bang. gimana? Kalau Bang Noah ini bukan Tritunggal. Kristen tapi bukan dogma Tritunggal yang menyatakan Yesus Tuhan, beda. Gini Bang, saya ngerti maksud abang. Itu pengulangan bahasa Bang. Pengulangan bahasa itu bukan berarti dua gitu. Tuhan Allah itu kan mempunyai makna yang sama ya, arti yang sama lah kita katakan gitu. Cuman dari bahasa yang berbeda begitu Bang. Kok bahasa berbeda, kan kita mengatakan Indonesia. Ya Tuhan. Kalau Indonesia ya Tuhan, itu bahasa umum. Indonesia ya Tuhan. Kalau orang Kristen di Indonesia ini berapa Tuhannya? Ya macam-macam Bang. Ada yang menganut Tritunggal. Ada yang menganut di Tritunggal, ada yang mengatakan Yesus gitu. Ada yang mengatakan Elohim, macam-macam Bang. Ada yang mengatakan Yahweh. Oke, mengapa dikatakan dia Tritunggal? Ya nggak tahu saya Bang, saya tidak mengimani Tritunggal. Abang mengimani apa? Saya mengimani ya Tuhan yang ada itu ya satu gitu. Tuhan yang Esa. Udah lari tuh kata abang, udah lari tuh. Larinya gimana Bang? Larinya itu kita berkata Indonesia. Arti bahasa Indonesia. Kalau diartikan bahasa Indonesia, berapa Tuhannya? Ya Tuhan yang Esa. Seru untuk si Sami. Pemula sih kok jual beli. Gak usah kita lari dari itu. Mengajar bahasa Indonesia dia sendiri nggak lancar bahasa Indonesia. Tuhan yang Esa Bang. Ya. Gak usah kita. Ya, makasih Bang Noah tadi udah ngobrol ya. Jadi saya sudah paham jenengan bukan, maksudnya tidak pakai dogma Tritunggal kan begitu. Kalau saya memang pakai dogma Tritunggal. Iya Bang. Begitu saja ya. Ya oke. Makasih. Sebelum Anda Noah pamit, saya mau nanya satu-satu. Dari jual beli dulu. Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Jual beli dulu. Yesus itu adalah utusan dan Tuhan. Oke. Utusan dan Tuhan. Bro admin lagi, gak apa-apa. Bro admin, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Ya sesuai dogma saya, Bang Handi. Yesus Tuhan. Tuhan. Putra dan Roh Kudus Tuhan. Oke. Bro Noah, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan?
Yesus itu adalah juru selamat dan jalan kebenaran yang diutus oleh Tuhan Sang Itu Pencipta lain langit dan teman bumi. Diam dulu bos. kau bro, aduh. Lain itu. Diam dulu kau. Kau udah jawab pertanyaan Tuhan dan utusan Tuhan. Bro admin Tuhan. Tinggal Noah, silakan. Utusan Tuhan atau Tuhan? Yesus itu adalah juru selamat dan jalan kebenaran yang diutus oleh Tuhan Sang Maha Pencipta langit dan bumi beserta Lain. Itu isi-isinya. terlalu panjang kata Anda. Simpel aja sampaikan. Enggak perlu Bang, kita akan menjelaskan yang memang terterang. Udah dijawab, menurut Noah itu Yesus utusan Tuhan. Masa kamu nggak dengar? Katanya pandai bahasa Indonesia. Jadi di sini ada 3 Kristen, jawaban Enggak gitu, berbeda. Bang Ade. Jual beli itu Yesus itu adalah Tuhan dan utusan Tuhan. Bro admin Tuhan, Bro Noah utusan Tuhan. Jadi Enggak gitu, 3 Bang Ade. Kristen jawabannya berbeda. Enggak berbeda. Semua Kristen mengaku Yesus utusan. Aku Semua mengatakan, Bang Hendy jangan kau balik-balikkan omonganku. Aku mengatakan, Jawab Tuhan aku utusan Tuhan. Sampai Bang Juma ketawa. aku menjawab Yesus itu adalah utusan dan Tuhan. Jangan kau katakan Tuhan dan utusan, kau balikkan, nggak Ya boleh. sama aja. Nggak sama itu. Gini Bang, jual Apa beli. bedanya? Itu. Anda itu minum air putih dulu 1 botol biar Anda sadar. Apa bedanya Tuhan dan utusan dan Tuhan? Bedanya apa? Beda itu Bang. Kalau Bedanya Tuhan apa? kalau Tuhan itu tidak diutus, tapi kalau utusan diangkat jadi Tuhan, itu baru pas. Oh, utusan diangkat jadi Tuhan. Jangan Anda tertawa. Jangan Anda. Kalau Anda itu, saya tahu Anda itu Islam. Tuhan dan Allah itu. Ini muka aslinya jual beli. Ya, asli mukaku bos. Itu kumisnya dijual berapa? 1.000. 1.000 aja ku jual, nggak usah 100.000. 1.000 aja ku jual 1 biji. Gerakanlah kumisku itu, ku jual 1.000. Gerakanlah berapa kumisku itu, segitulah nilai harganya. Wis. Keren. Jual beli. Ya, utusan Tuhan. Iya. Yang angkat utusan Tuhan menjadi Tuhan siapa? Yang mengangkat dia itu utusan Tuhan, itulah bapaknya Allah itu. Aduh, senggokong. Jadi Bapak di surga mengangkat menjadi Tuhan. Yang diangkat sebagai Tuhan itu adalah untuk manusia, tapi tidak bisa menguasai kerajaan surga. Jadi Yesus ini diangkat menjadi Tuhan oleh siapa? Bapaknya. Mana si Noah itu? Si Noah Masih ada itu. Noah itu biar kuat, kuadu dulu otak dia sama otakku dulu. Ya coba. Iya Bang, apa yang mau Bang tanyakan sama saya? Silakan Bang. Aku tanya dulu sama Abang, mengapa Anda mengatakan Tritunggal? Ayo jawab. Mengapa Anda mengatakan, kapan saya mengatakan Tritunggal Bang? Dari mana Anda percaya Tritunggal? Saya tidak percaya Tritunggal. Tidak percaya. Berarti Anda percaya. Kalau Anda tidak percaya Tritunggal, mengapa Anda menyamakan dengan orang lain? Menyamakan apa Bang? Enggak, maksudnya gini, mengapa Bang Noah mengaku Kristen sementara mayoritas Kristen dogmanya Tritunggal begitu? Kata-kata Salah kamar. Aduh, udah pusing aku jawab Bang, apa ini jual beli deh. Itu kan seperti kata perumpamaan aja. Sementara sebagian Kristen kan mengakui bahwa konsep Tritunggal itu 3 dalam 1. Sebenarnya bukan begitu. Itu kan hanya gimana ya? Saya menjelaskannya ya. Ilusi angan-angan. Bukan. Maksudnya kenapa tidak sesuai dengan pandangan mayoritas begitu loh? Iya. Sementara itu mayoritas makanya. mengatakan
Kristen itu ya dogmanya Tritunggal gitu. Tetapi kenapa Bang Noah bilang Kristen tapi dogmanya bukan Tritunggal begitu, nggak sesuai dengan mayoritas gitu. Gitu, Allah Bapa dan Roh. Allah Bapa dan Roh Kudus. Biar ku bilang dulu sama Abang Noah, mengapa dikatakan Tritunggal? Silakan katakan Bang. Kalau ku tahu ya kan, mau ilmu-ilmu manapun kalian kaji sama aku, yang ku tahu Tritunggal itu satu badan dua roh. Bush. Satu badan dua roh. Ini Bang. Satu badan dua roh. Bahaya ini. Ilmu mana yang kalian kaji? Ayo, satu badan dua roh. Buset. Ayo, kita tunjukkan kebenaran itu. Ayo, coba silakan Bang, silakan. Yang nggak usah gitu juga Bang Jual Beli. Ini Bang Noah. Kenapa dia dibilang Bapa dan Putra dan Roh Kudus, satu badan dua roh? Kata terakhirnya itu Masuk mana ilmu yang bagi percaya. Bahaya ini. Satu tubuh dua roh. Roh yang satu mau ke kanan, roh yang satu mau ke kiri. Gimana terpecah badannya? kalau Islam. Aduh. Itu namanya sen kiri belok kanan. Yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri. Gimana itu? Kenapa? Kalau orang Islam ini, biar ku bilang sama abang, yang publik orang Islam ini NU dan Muhammadiyah. Itulah yang apa? Yang publik. Tapi kalau Kristen ini banyak. Apa sih? Ini gimana nih Bang? Entahlah juga, aku juga bingung ini. Orang bahas Tuhan kalau dia ke Muhammadiyah. Biar Anda, kenapa orang itu, orang Muslim ini, Tuhan dan Allah itu adanya karena Muhammad utusan Allah. Beda sama Kristen. Beda sama Kristen artinya. Kalau Kristen gimana? Kalau Kristen itu awas ketawa ya. Yesus itu adalah utusan Allah. Terus Nabi Muhammad tadi utusan juga. Sama. Kalau kita bandingkan kederajatan, derajat mereka. Kalau kita bandingkan derajat mereka, kalau si Muhammad ini kan hasil tapi kalau Yesus ini kan bukan hasil gitu. Makanya harus pandai kita. Oh, gara-gara itu. Aduh. Bukan begitu konsepnya Bang Jual Beli. Iya, Kopi miring ini jual beli, terlalu banyak minum kopi miring. Kalau masalah itu pun ya nabi-nabi terdahulu sebelum ada kedatangan Yesus juga. Banyak bicara, nggak usah kalian banyak bicara, ke situ ya konsepnya itu. Lama-lama kok kasih mulutmu lem Korea ya. Jual beli. benar Rama. Nggak usah pala, ujung-ujungnya ke situnya semua. Tapi pandai nutupin kesalahan Tuhannya dan utusannya dan Muhammadnya. Dikanak-kanai korahing. Kalau Yesus itu jual sudah. beli, jual beli. Kalau Yesus itu keluar dari mana? Keluar dari mana? Sama-sama kita keluar dari wanita. Sama ya? Sama ya? Iya, sama. Kalau nggak ada wanita. Waktu ibunya ngeden itu ngeden Tuhan apa ngeden manusia? Itu lain konsepmu, Bos. Malu itu dong, malu. Senyumnya dari tadi nggak berhenti-berhenti. Jual beli ini orangnya baik, tapi sayang tersesat. Nggak ada baiknya kalau sesat.
Kalau seperti Bunda Rama ini berkata begitu, Bunda Rama lagi yang kena nih. secara pribadi baik, kau baik, cuma imanmu sesat. nggak usah. Kau mengatakan ibaratnya kamu naikkan aku tapi kau jatuhkan lagi aku. Untuk apa? Itu fakta. Untuk apa? Kau jatuhkan, kau naikkan. Ah, itu benar tuh. Bunda Rama jawab. Udah Bunda naikin tadi dia mau jatuhkan lagi di kick. Apa tuh? Jadi fakta bang, kita jangan munafik. Kalau saya tuh gitu orangnya, saya tidak munafik. Apa yang begitu saya omongkan begitu. Kenapa kuburan kalau di Islam itu Iya, kenapa kalau saya- kuburan wanita lebih bau daripada laki-laki? Ayo. Lebih apa? Lebih apa? Lebih bau. Ya baru kau kuburan mencium. ya? Aku baru tahu ini. Iya. Astaga. Sudahlah Bang Jol, jangan gitu ah. Malu-maluin Oten kamu ini begini. Nah, apa jawabannya? Jawabannya dulu dengar. Apa jawabannya? Iya. Kenapa? Karena Kalau laki-laki dan wanita lebih banyak dosanya wanita daripada laki-laki karena wanita ini menggoda. mati Mija. Kurang main. Tidak hormat sama ibu ini. Bang Jol beli. Makanya Tadi udah diangkat dijatuhin. makanya Kok kalau Bang Jol di beli Islam- bahasanya gitu sih. Jual beli jadi kalau- ibumu banyak dosa ya. Makanya kalau di Hei, Islam, jawab dulu. Jadi ibumu banyak dosa. oh kalau banyak dosa kita itu sudah lari temengnya itu, temengnya udah lari. temeng apaan? Lari temeng itu artinya lari dari pembicaraan. Ibaratnya itu yang kubilang itu untuk menjatuhkan aku lagi, diolah dengan omonganku, pemikiran dia. Wah, ada lagi sih. Mukamu begitu ya, mukamu. Ih. Kita, iya. Coba besarin host. Nggak bisa dibesarin. Bisa Kenapa nggak diukir? Enggak itu, nggak bisa bang, nggak bisa. Kalau hostnya kayak gitu nggak bisa, dia harus normal dulu itu hostnya dia nelpon. Dia Nggak bisa. Nggak bisa. Ada yang Jeda. Lagi nggak jeda. bisa, nggak bisa. Dia kayak ini ya, apa itu On yang cam lah suka Bang Jol beli. pakai Bang Jol beli on yang cam. pakai kalau ada ulang tahun, apa sih namanya sih? Badut. Mukanya kayak badut. Semoga panjang umur ulang tahun. Jual beli, mukamu lucu loh kayak badut. Coba on cam dulu, jual beli on cam dulu, on cam. Aku pengen lihat kamu ganteng apa gitu. Ya lumayan lah. Tanamkan Ya, coba lah. on cam. Gini loh Bunda Rama, yang kau pandang itu foto itu tanamkanlah di hatimu. Wih, mantap. Keren. Kenapa HP-nya? Jeda. Terus suaminya Bunda Rama mau diapain? Kalaupun penghalang aku sama suami Bunda Rama, kalau ada perempuan Bunda Rama, kasihlah sama aku. Kodong. Mau sekali makokah? Carikan saya tuh janda yang ini mau, yang 70 tahun mau. Aja kok. 70 tahun. Jual beli. Mau ke janda yang 70 tahun. Ada tetanggaku. Aka. Jual beli marga apa ini Bang? Woi, kabur dia. Masih ada. Itu dia. Siapa yang turun? 70. Bunda blokir ke Ben. Oh, Astagfirullah. Mana bang? Jadi apa ya? Ya Bang Andi, Jadi, aku tak Dua izin dulu Kristen kok bisa Makasih. berbeda ya beradmin Bang ya? Suma. Lah kalau itu tadi saya sudah jawab. Memang ada banyak pandangan. Kalau saya memang pegangannya dogma Trinitas. Tapi Bang Noah kan tadi bilangnya tidak, ya sudah. Saya tidak mau
Bukan, kan tadi saya sudah bilang memang mayoritas Kristen dogmanya Trinitas. Makanya tadi saya bingung ketika Bang Noah bilang Kristen tetapi dogmanya ternyata bukan Trinitas. Tapi kalau dijelaskan di awal, saya ngerti gitu loh maksudnya. Ya kalau Trinitas sudah tidak pernah, tidak diajarkan oleh Yesus. Mana Yesus mengajarkannya Trinitas? Bukan, kan tadi saya bilang mayoritas Kristen di Indonesia nggak soal Yesus mengajarkan atau tidak. Wong di Alkitab memang tidak ada teksnya berbunyi Trinitas. Kan tadi saya sudah mengatakan dogmanya. Berarti Bro Admin ini dan teman-temannya itu jual beli ini apa itu botak? Polus botak. Bang Andi. Ya begitu dulu, aku tak izin dulu. Bang Terima Midi. kasih Bang Andi. Semuanya. Dikit, bang, sedikit baru turun. Ya, oke. Berarti begini Bro Admin ya. Bro Admin itu beriman tidak sesuai yang ada dalilnya. Di luar hanya mengimani dogma ya. Buatan bapak gereja tidak sesuai dengan yang ada di kitab suci. Itulah namanya apa ya? Ya, konsili-konsili kan. Ya Ada begini iman nih. Bu, yang jelas dogma itu tidak datang secara tiba-tiba, tapi ada sumber dasar pemikirannya, yaitu Ya, Alkitab. tapi dogma yang Anda di dogma itu didoktrin di luar dari landasan Bible itu sendiri. Kalau di dogma itu ya harus sejalan dengan apa yang ada di data-data di Bible itu, dalil-dalil itu. Tapi bertentangan fakta yang Anda, dogma yang Anda imani itu bertentangan dengan data-data di Bible. Harusnya sejalan. Kalau memang bersumber pemikiran bapak-bapak gereja itu dari Bible, ya harusnya sejalan. Tapi faktanya enggak, Anda Ya, bertentangan. makanya berarti Bunda Rahma dengan Pak Noah ini kan sejalan pemikirannya. Ya karena kita Pak punya Noah kan akal tidak. berpikir. Bukan Nah, gitu. cuma ikut dogma Bang, akal itu diikutkan. Ya apa ya? Saya heran ketika Bu Rahma itu sering kali ngomong akalnya dipakai maksudnya gimana toh? Bang Admin, Bang Admin bro. Masa manusia itu Tuhan? Masa Tuhan itu turun ke bumi? Masa Tuhan Nah, dilahirkan? sekarang Segala-galanya. Alkitab bunyinya seperti itu. Ya. Kalau Pak Noah ini lebih masuk akal. Dia mengatakan bahwa pengajaran Paulus tidak sesuai. Ya, Kalau sesuai, Bu Rahma Bang. saya nggak tahu dasarnya apa. Dasar saya ya pengajaran Paulus itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Apa yang bertentangan? Pertama, doktrin dosa waris. Oke lah ya. Hukum Taurat tertutup. Saya potonglah dulu dari pembicaraan kalian ya. Saya potonglah dulu dari pembicaraan kalian. Kalau kamu apa aliranmu? Jual beli aliranmu apa? Ya oke, makasih dulu. semuanya. Saya izin turun dulu. Mohon maaf. Dengarkan Ya, dulu. ya bro. Dengarkan dulu. 12 murid-murid Yesus berbeda jawabannya. Oh itu patokanmu ya, jadi oten-oten tuh 10 ditanya 12 jawabannya gitu ya. Enggak, aku menantang-nantang yang para ilmu-ilmu Kristen ini atau pendeta ataupun yang di luar Mantap pendeta kali ataupun kau. setengah dari pengetahuan Alkitab. Aku mau tantang dulu. Ih, hebat ya. Gak nyangka ternyata kau hebat. Kukira kau. Baguslah. Apa aliranmu kah? Jangan-jangan kamu aliranmu satanik. Aliran yang ini. Aku bukan apa? aliranku itu mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Oh, bagus. Mencari kebenaran. Karena kenapa aku mengatakan mencari kebenaran, di antara murid-murid Yesus ini berbeda-beda Betul. ceritanya. Jelas sekali kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tadi Bunda? Bentar. Gak tahu tiba-tiba turun di bawah. Ke band. Silakan Saya Bang izin. Midi. Bentar Bang, bentar Bun, saya Iya, izin iya. pamit turun lah ya. Iya Bang. Kenapa Noah turun? Besok lah lagi kita sambung Bang jual beli. Mungkin Noah udah jam ini berapa? mau memperdalam dia ini, nggak apa-apa lah. Memperdalam di tempat tidur. Yang jelas Noah ini orangnya lebih normal daripada kamu. Kenapa? Noah tidak menuangkan anak orang. Kau menuangkan anak orang, itu loh perbedaannya. Oh berarti kalian itu satu grup. Kok satu grup?
Satu grup. Dia oten tapi udah sehat pikirannya. Kalau kau masih sakit, kau butuh berobat. Kalau Ya, saya izin turun ya Bang ya. Iya, Bang. Kalau aku sakit ngapain aku minta obat sama kalian? Lebih baik aku beli bodrek di depan sana. Jawabanmu jual beli. Yesus itu apa? Dia utusan dan dia Tuhan. Terus kemudian utusan ini diangkat menjadi Tuhan oleh Bapa. Kan itu orang sakit yang ngomong kayak gitu. Oke. Bilang, Kalau itu perkataan abang itu kan Islam. Kami Kristen, kami percaya Kristen. Kalau abang itu Islam mengadu domba sama kami yang ada Kristen di sini. Emang ada domba? Siapa yang mengadu domba? Kau Mengapa ada domba? Ini saya nggak mengadu domba, mengadu serigala. Yang berbulu domba. Dengarkan perkataanku. Mengapa Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba? Ujung-ujungnya manusia ini akan diadu domba. Makanya domba itu Bebas. Nah, itu maknanya mengapa seorang maha tinggi itu di antara manusia, tapi lain di sorga ya kan, di antara manusia dia dilahirkan, dia lebih tinggi di antara manusia, lahir di kandang domba. Karena ujung-ujungnya suatu saat manusia ini akan diadu domba dengan agama. Jadi Tuhanmu lahir di kandang domba? Betul. Buset dah. Kenapa nggak ke rumah sakit? Tambah rambut saya nih Bandi. ke rumah sakit. Tidak ada datanya itu Tuhan Yesus lahir di kandang domba, nggak ada. Siapa yang mengatakan? Di Alkitab tertera itu semua. Tunjukkan kalau ada. Mana? Pernah nggak kalian mendengarkan itu kalau kalian membaca Alkitab? Kau itu kalau berngomong asal ngomong kau. Biarin aja Bunda. Tunjuk data. Biarin aja. Kalau Tuhanmu lahir di kandang domba jual beli. Waktu nanti bayi itu ditendang sama domba bagaimana? Itu dari asumsi Anda. Itu asumsi Anda itu goblok. Ya kan kandang domba, banyak domba. Kau tahu nggak artinya maknanya lahir di kandang domba? Apa itu? Seorang anak manusia yang diutus dari antara yang diutus merendahkan dirinya lahir di kandang domba. Biasanya orang lahir ada bapaknya. Lahir dia di rumah sakit. Di kandang domba itu jual beli isinya domba atau monyet? Itulah Anda itu menjelekkan. Loh, ke kandang domba. Kalau di kandang domba ada nggak abang dengar ada monyet? Iya makanya saya tanya isinya kandang domba itu domba atau monyet? Berarti Anda itu menjelekkan. Loh kok bertanya bro? Kalau Anda bertanya tapi jangan Anda berasumsi ada monyet. Orang bertanya itu nggak berpendapat. Anda itu menjelekkan itu. Enggak. Enggak usah enggak. Jadi Tuhanmu pernah campur sama domba? Kalau Tuhan itu kau bilang campur sama domba itu menurut Anda. Tapi kalau lahir dia di kandang domba itu betul. Oke, kandang domba isinya apa? Kandang domba isinya apa? Ada domba berarti Tuhanmu pernah bareng sama domba. Dengarkan dulu. Jangan kau mengatakan Tuhanmu lahir ada di kandang domba. Ada nggak ada domba itu lahir di situ dia? Kalau kutanya dulu sama abang, apakah betul setelah dia lahir ada domba di situ di sekitar? Saya nanya kepada Anda kan yang sudah jawab ada domba. Tidak ada. Oh tidak ada, berarti bukan kandang domba. Mengapa dia lahir di kandang domba? Itu menyelamatkan dia dari untuk dia itu dimatikan. Ada kotoran domba nggak? Ada kotoran domba? Kotoran domba? Tidak ada. Malibu-libu. Bulat-bulat kecil. Bulat-bulat kecil kan? Bulat-bulat kecil nggak ada. Nggak ada. Udah dibersihin. Udah dibersihkan. Iyalah kalau itu kalau abang mengatakan Bang Handi dibersihkan itu baru pas. Oke. Oh jadi kandang domba disterilkan dulu. Disterilkan, dibersihin dulu semua. Sebelum disampaikan ucapan itu,
itu sudah dibersihkan. Oh, dibersihkan. Iya. Jadi dombanya dikeluarin dulu, kotorannya dibersihin semua. Kalau itu yang Anda bilang itu pas. Karena Tuhan mau lahir gitu ya. Ya, namanya kan suara bapaknya berbicara. Yang bersihin siapa? Kalau yang membersihkan itulah kekuasaan Allah. Oh, kekuasaan yang bersihkan. Bukan, tapi disuruh dia para malaikatnya. Disuruh dia para malaikatnya itu, disuruhlah manusia yang terpilih untuk membersihkan itu. Para malaikat disuruh nyapu gitu, nyapu terus ngepel gitu. Blok permanen Anda itu aki Anda itu mualaf. Siapa suruh lu ngomong? Aki Anda itu Katanya disuruh bersihin, disuruh nyapu, ngepel gitu kan. Anda itu mengatakan di hotel. Kok hotel? Ya. Katanya dibersihin. Semalam malaikat disuruh bersihin. Iya, lanjutkan yang engkau tahu. Jadi sesudah yang bersihin malaikat atau manusia? Yang membersihkan itu adalah manusia. Manusia, tentara Romawi bukan? Tentara Romawi itu lari. Masa tentara Romawi sementara itu anti yang sama yang begini. Kalau tentara dia itu patuh sama jenderalnya. Ketika SBY mengatakan, jangan bawa itu. Yang bersihkan siapa? Kok kita bolak-balik sih? Anda lucu kali ya. Apakah aku harus ketawa? Coba ketawa. Jadi sesudah Tuhan mulai di kandang domba, itu kandang domba difungsiin kembali atau ditutup selamanya? Dikenang. Oh, dikenang, nggak dipakai lagi? Iyalah, dikenang lah. Telah lahir juru selamat. Dikenang lah. Kalau kita datang ke sana, kalau kita malam. Diam dulu Pak Jual Beli. Semua. Malam Pak Ade. Paldi malam, silakan. Paldi, silakan. Jadi kandang domba itu disterilkan, dibersihin dulu ya oleh manusia ya. Jadi nggak ada lagi bulat-bulatan kecil gitu ya warna hijau ya. Tidak ada lagi. Bersih. Bersih semua. Bersih semua. Karena sudah sampai bicara Bapaknya ke para malaikatnya dan turun. Malaikatnya ini mengatakan kepada orang yang terpilih itulah manusia. Berapa hari Tuhanmu di kandang domba? Berapa hari di situ? Berapa hari di kandang domba? Kalau menurut abang lah dulu. Abang itu kan mengadu domba Bang Andi. Menurut abang lah dulu berapa Loh, hari? saya nggak boleh berpendapat. Saya nanya Anda, disuruh saya. Nggak usah Anda begitu berbicara mengeluhkan tawa. Nggak usah Anda begitu. Kok dilarang pula orang ketawa? Orang ketawa itu nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Kalau Bunda Rama tertawa di jalan-jalan sendiri, apa penanggapan manusia? Kenapa bawa Bunda Rama yang Bunda ngomong Rama. saya? Kok Bunda Rama dibawa-bawa? Oh, si blokir mualaf. Blokir mualaf katanya. Coba Blokir jawab permanen. dulu. Jual beli berapa hari Tuhanmu di kandang domba kira-kira? Anda itu belajarlah lebih dalam biar Anda paham. Ke dalam mana? Ke dalam lautan samudra. Astagfirullah. Bukan ke dalam sumur. Ini orang yang jual beli kok ada orang kayak gini ya, lucu gitu.
Kalau kedalaman sumur, Ya, sumur di mana? kedalaman sumur. Pokoknya apa kalimat terakhir, kata terakhir itu yang dibahasnya. Oh, gitu. Kata terakhir ya. Kenapa sumur? Kenapa? Menurut informasi jual beli katanya kamu tukang gali sumur ya? Aku menggali kata hati semua ada yang di sini. Sudah berapa sumur yang kau gali? 160-70% dibagi 2 japaknya tidak tahu. Astagfirullahaladzim. Udah makan obat belum sih? Astagfirullah. Jual beli kamu tahu nggak caranya keluar dari komal? Oke lah ya. Kalau anda mau menginginkan aku keluar, biar keluar. Enggak, aku mau nanya, kau tahu cara keluar nggak? Kalau aku keluar, bisa nggak kalian naikkan lagi? Iya, coba praktekin dulu coba. Bagaimana cara keluar? Terima kasih, biar saya keluar. Ya, coba. Mau bertanya ke jual beli itu bang. Oh, dia praktekin keluar. Bang Hadi, astagfirullahaladzim. Nggak ada oten Bang Hadi. Enggak. Daripada... Aku cuma suruh praktekin, dia praktekin beneran gimana dong? Iya Pak Aldi. Itu apanya lah yang dijual? Apa yang dijual, apa yang dibeli? Nanti ngetik di bawah itu. Kenapa nggak naikin lagi? Ya coba. Mana orangnya? mana orangnya? Enggak, udah nggak ada. Ngetik nanti di bawah. Ngetik nanti di bawah dia itu. Ya coba. Kenapa nggak naikin lagi? Cuma ngomong, kamu tahu nggak cara keluar komal? Coba praktekin, dipraktekin keluar beneran. Aduh. Jual beli, apa yang dijual, apa yang dibeli. Aduh. Jadi nggak ada tertulis kalau Yesus itu lahir di kandang domba, nggak ada itu. Betul kata Bunda Rahma, nggak ada. Yang ada di Bible-nya itu ada kata palungan. Ya, menurut pendeta itu bekas kandang domba karena ada palungan itu tempat habis makan domba. Ya itu penafsiran gitu loh. Tapi memang Bang Hadi, orang Kristen itu didoktrin mereka itu Tuhannya lahir di kandang domba. Wih, siapa yang ngorok? Naik kok ngorok. Simon. Buset. Bang Hadi turutin. Bang Hadi ini gak ada naikin orang. Lah, ntar dulu dengerin dulu. Wih, buset, kencang banget, turunin. Bang Hadi, dia naikin orang pas siapa aja dinaikin. Lagian udah tidur pun minta naik. Iya Pak Edi silakan. Pak Edi Palenso. Iya, saya ini sebenarnya pengen naik tadi itu ada jual beli itu bang. Mau bertanya gitu ya, soalnya dia sudah turun. Ya saya tidak ada yang mau ditanyakan gitu bang. Seandainya dia ada, apa yang mau ditanyakan? Enggak, saya itu cuma mau nanya gini. Itu kata dia tadi, Yesus itu dibilang Tuhan kan? Terus saya itu yang mau tanya, yang disalib itu siapa? Gitu kan. Pasti dia kan bilangnya itu Yesus. Iya. Ini ada nih teman kita nih. Kan... Ini ada nih. Joseka Panreas. Wih, langsung pergi dia. Kabur. Nih Bang Midi, ada yang mau disampaikan? Nggak ada bunda. Bang Mini gimana? Sumur lancar airnya? Akhirnya harus sedot. Digali lagi bang? Batu gara-gara bunda blokir. Oke. Pak Doli AGM.
Pak Doli, selamat malam. Agamanya apa? Pak Doli. Gimana cara ngejambak? Gimana cara ngejambak? Gue nggak ngerti. Itunya tekan foto profilnya. Terus nanti misalnya di foto profilnya kan. Terus ketik yang ada gambar 2 orang itu. Gitu Aku jambak. nggak ngerti dah. Bang, saya mau pamit juga soalnya saya sama Muslim juga bang. Soalnya saya mau tanya ke jual beli tadi itu. Oke kalau begitu ya, makasih. Jadi ada yang minta Bang Juma beri edukasi. Bang Juma masih seger? Udah ngopi Bang Juma? Iya Bang Handi. Ya, ini menurut Bang Juma fenomena apa? Sehingga banyak hal-hal yang ada demikian di sebelah ini. Fenomena apa ini? Maksudnya Bang Handi? Apa yang menyebabkan terjadinya sesuatu ajaran di luar daripada nalar sehat gitu loh? Iya itu dia. Tadi kan kita di awal membacakan ayat suci Al-Quran bahwa orang-orang ini memang mereka tidak beriman berdasarkan dengan akal. Berbeda dengan kita. Kalau di Islam itu kan akal yang menjadi akal yang menjadi tolak ukurnya. Kemudian kalau mereka bukan akal, mereka lebih banyak menggunakan doktrin dan dogma. Berbeda dengan umat Islam. Makanya Al-Quran mengatakan walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Neraka akan dipenuhi oleh banyak orang dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat suci Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Mereka itulah orang-orang yang lengah, kata Allah. Jadi wajar kalau kita melihat mereka seperti itu Bang Handi. Karena Al-Quran sudah menggariskan tipikal mereka ya kayak gitu. Gitu loh. Ini loh Bang Juma. Kalau contoh ya, kalau babi itu haram, ya kenapa Allah menciptakan? Kalau iblis itu menyesatkan manusia, ya kenapa diciptakan? Gitu loh. Itu pertanyaannya mereka. Ya, justru itu dijadikan sebagai ujian oleh Allah, diciptakan untuk sebagai bahan ujian. Kalau kalau tidak ingin dijadikan sebagai bahan ujian, ngapain diciptakan? Babi diciptakan untuk sebagai ujian. Siapa sih yang taat kepada perintahku ini? Babi itu tak ada salahnya. Tapi Allah kemudian menggariskan sebuah ketetapan, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Nah, Tuhan ingin memperlihatkan kepada kita bahwa lihatlah mereka yang melanggar perintah Tuhan dan lihatlah mereka yang taat kepada perintah Tuhan. Nah, dari aspek babi ini saja kita lihat. Sederhana loh itu. Sederhana sekali. Sederhana sekali. Cuman diperintahkan jangan makan babi. Orang-orang yang kemudian menggunakan akal, ini kan perintah Tuhan, ngapain saya makan? Pak enak kok, ya sudah berarti mengingkari perintah Tuhan menuju kepada perintah nafsunya, syahwatnya. Ya, berarti yang membisikkan kemudian kejahatan kepada dirinya sendiri itu adalah iblis. Dan kalau itu dia sadar, berarti dia zalim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang halal saja dan yang baik saja yang ada di bumi. Setelah kalimat selanjutnya wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Berarti setan ini banyak mempengaruhi manusia untuk sesat dari aspek makanan. Seperti misalnya orang mencuri, gimana sih supaya dia bisa makan, memberikan yang terbaik di rumahnya. Terkadang orang itu melakukan tindakan yang tidak benar, di antaranya mengambil yang bukan haknya, kan gitu Bang Handi. Ya benar juga ya, kalau babi itu diciptakan untuk disantap, tapi setelah diteliti ya,
Ternyata memang ulama tahu bahwa babi itu haram bagimu, jangan dikonsumsi. Karena memang babi ini banyak mengandung yang merugikan kesehatan manusia. Betul ya Bang Juma ya? Benar sekali. Benar sekali. Termasuk sifat-sifat babi itu juga ya? Betul. Susah orang lagi pungun teman nah. Iya. Karena orang makan sesuatu itu mempengaruhi tabiat orang tersebut. Makanya orang yang tinggal di pantai dengan orang yang tinggal di gunung itu karakternya berbeda Bang Andi. Kalau di pantai itu kebanyakan makan ikan. Orang yang di gunung itu kebanyakan makan hewan daratan. Maka kalau orang pantai dengan orang gunung kemudian itu bertemu, itu beda. Coba kasih ketemu orang Sunda dengan orang Makassar. Karakter mempengaruhi. Lebih parah kalau orang Jawa ketemu orang Batak, Bang. Nah, Ya itu kan, dia. suara Jawa lembut, Batak. Oh, apa kau? Kan? Nah, keras kan? Iya, karena kebanyakan Batak itu makan ini, sorry, teman-temannya Bunda Blokir itu kebanyakan makan trompet. Apakah istri yang bawel itu juga termasuk ujian? Bagaimana kalau bertemu dengan orang Kalimantan, Bang? Jangan bawel-bawel lah jadi perempuan. Kasihan suami sering diomelin tiap hari. Iya. Nah, aku nggak pernah omelin suami, Bang Andi. Nggak pernah. Ya menurut cerita suamimu ya kamu katanya tukang ngomel. Iya, suka makan klakson katanya teman-teman. Aku nggak pernah loh ngomelin suami, orang aku nggak punya suami, piye toh. Ya itu bagi perempuan ya, syukurilah pilihan Allah memberikan suami kepada Anda. Apapun pekerjaannya, apapun profesinya, hormati dia sepanjang dia tidak melanggar perintah Tuhan. Hormati dia, beri support dia mencari uang yang halal, rezeki yang halal buat keluarga. Tapi Bang Andi, laki-laki itu banyak ya, ada beberapa lah kita bilangnya, bahkan rata-rata itu kalau di awalnya susah, begitu sukses dia bersama istri pertama itu setelah sukses, dia pergi dengan yang lain. Ya, itu banyak seperti itu. Itu kasuistik lah. Kasuistik itu. Makanya anggap sebagai pelajaran. Jangan sampai seperti itu gitu loh. Itulah indahnya Islam, selalu ada saling mengingatkan. Betul apa betul? Betul. Disapa dulu tamu kita, Bang. Ya, disapa dulu ya. Siapa dulu nih? Jai Leboy, silakan. Yang tadi bagaimana kalau dengan orang Kalimantan? Gimana itu Bang Andi? Orang Kalimantan ini maksudnya gimana? Kalah makanan tadi, Bang. Makanan. Dan itu Bang Juma ngomong contohnya kalau orang Sunda ketemu Makassar itu maksudnya logatnya beda gitu loh, Jai. Gak nyimak orang ngomong. Iya, gimana Jai. itu? Enggak, jangan bawa-bawa suku juga ya. Oke. Jai sebentar ya, ada lagi yang baru naik. Bricks, silakan. Bricks atau Gio, silakan. Baik Bang Andi, terima kasih. Selamat malam Bang Juma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Juma, terima kasih. Saya Waalaikumsalam. mau ucapin makasih ya. Tanggal 6 Desember 2023 Bang Juma syahadatin saya kan. Sampai sekarang saya udah menjalankan semuanya gitu ya. Syariat Islam udah saya jalankan Bang semuanya gitu. Alhamdulillah. Cuman saya ada minta request sama Bang Juma untuk kenang-kenangan gitu Bang, karena Abang itu yang satu-satunya orang yang bisa membukakan pikiran saya yang tadinya tersesat jadi memeluk Islam gitu. Nah saya ingin kenang-kenangan dari Bang Juma gitu ya. Berupa buku yang ditandatangani oleh Bang Juma, bolehlah untuk kenang-kenangan saya gitu. Kedengeran suara saya Bang? Iya, kedengaran.
Ya, saya pengen tanda mata lah gitu dari abang gitu yang nyadarin saya gitu ya, sehingga saya itu bisa memeluk Islam dari tadinya sesat jadi tidak tersesat lagi gitu. Saya ingin tanda mata dari abang gitu, buku yang ditandatangan gitu gitu. Seperti begitu bang, untuk kenang-kenangan di hidup saya gitu bang. Oh iya, posisi di mana emang? Saya Jawa Barat, Tasikmalaya bang. Tasikmalaya. Iya, coba nanti di DM aja hostnya atau di WA hostnya. Sahabat Bang Suma. Oh iya iya, baik bang. Yang kemarin juga saya sempat dapat nomornya yang rumah Hobbit itu ya bang ya. Iya betul. Iya baik, nanti saya DM ke sana ya bang ya. Sebelumnya. Oh, Masya Allah. Bagaimana rasanya setelah menjadi Muslim? Kalau saya jauh lebih damai bang, kalau yang saya rasakan gitu ya. Jadi saya merasakan lebih tenang, lebih bisa mengontrol emosi gitulah bang. Yang saya rasain jauh lah gitu. Yang saya rasakan tuh ketika saya pertama memang saya itu dulu itu beratnya di sholat ya bang ya. Tapi setelah saya mengenal sholat justru saya merasakan di sana lah saya dapat ketenangan gitu. Makanya sampai saat ini saya menjalankan sholat itu tidak hanya fardunya saja bang, sama 12 rawatibnya dan witir saya jalankan setiap hari itu bang. Masya Allah, luar biasa ya. Ini Bang Jo yang mohon maaf ya, yang Chinese dulu itu ya Bang ya? Iya betul Bang. Masya Allah. Tumben Bang, kemana aja Bang? Baru ada Bang, cuma saya nyimak di bawah aja gitu. Saya ikut-ikut komen, kalau naik tuh jarang saya tuh Bang. Waktu awal-awal jadi mualaf saya lebih fokus ke belajar gitu ya, karena memang gak ada yang ngajarin gitu Bang. Dari awal tuh saya belajar sholat juga dari YouTube Bang gitu. Dari YouTube sampai mengenal cara-caranya seperti apa, lalu saya cari-cari ya dari Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan yang lainnya lah gitu. Nah, lalu yang selebihnya itu diajarin istri sedikit-sedikit gitu Bang. Sehingga akhirnya sampai bisa gitu. Sekarang ya alhamdulillah lah saya bisa imamin istri sholat gitu Bang. Tapi istri pribumi di Tasik ya? Iya, istri pribumi gitu. Tadinya dia dulu Islam, cuman dia sendiri dari 2019 itu nggak bisa ngajak saya jadi Islam. Ya, yang bisa ngajak saya jadi Islam itu Bang Juma gitu. Makanya saya. Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Sertifikatnya belum dapat kemarin ya Bang ya? Kalau sertifikat alhamdulillah saya itu dari 2019 juga sudah ada Bang gitu. Cuman dari 2019 status saya itu mualaf-mualafan gitu. Nggak ada niat saya jadi mualaf itu waktu dulu tuh. Nah. Oh iya. Ingat dulu Bang Nyoma, dia itu mualaf. Iya kan? Nah. Karena modus dulu ya. Betul, mau iya. istri. Nah, setelah itu disyahadatkan lagi di 2023 kemarin tanggal 6 Desember sama Bang Juma. Nah, di sanalah saya baru mulai belajar Islam itu benar-benar gitu semuanya. Sampai alhamdulillah hari ini saya sudah selesai Iqra 6 Bang. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa. Ini berkah memasuki bulan suci Ramadan ini Bang Jo. Iya betul. Luar biasa. Kalau Bang Jo ada di dekat kuku pelukau Bang Jo. Iya Bang, makasih Bang. Saya juga sangat berterima kasih juga ya sama Bang Juma sama apologet Islam gitu khususnya ya. Karena tanpa kalian itu saya terus terang pasti nggak akan sampai hari ini gitu di sini. Bini gimana? Ikut? Ya. Bininya? Kalau istri emang udah Islam duluan Bang. Oh iya, betul. Ingat. Betul. Ya, gitu. Jadi saya itu tadinya di luar Islam ya, tadinya agama sebelah lah gitu ya. Tapi saya 12 tahun agnostik dulu gitu Bang. 12 tahun ya? 12 tahun betul. Oh, agnostik saya, nggak memeluk kiri, nggak memeluk kanan gitu. Cuma saya percaya ada sosok yang Maha Esa satu gitu. Itu aja gitu. Ke kiri nggak bisa caranya ya, maksudnya ke Islam nggak bisa caranya, dan belum meyakini Rasulullahnya ya. Pertama itu yang jadi ganjalan itu. Makanya saya minta syahadat sama Bang Juma juga, karena waktu itu saya terhadap Nabi Muhammad itu masih meragukan gitu. Sampai akhirnya saya bisa meyakini kan sama Bang Juma, baru saya minta syahadat ulang, karena yang saya lihat gitu ya, bahwa ya inilah lah jalan kebenaran gitu. Makanya saya mau gak mau harus belajar dari nol gitu Bang. Alhamdulillah. Jadi sekarang sudah bisa
Iqra ya, Iqra 6 ya, udah sampai Iqra 6. Udah bang, udah. Alhamdulillah, walaupun masih agak terbata-bata, tapi saya udah di Iqra 6 udah sampai tamat gitu. Masya Allah. Udah mau masuk ke ini, surah-surah pendek berarti. Iya, betul. Kalau surah-surah Al-Quran yang pendek-pendeknya 11 surah itu udah hafal di otak sih bang, kayak kelas gitu, kayak kafirun udah gitu. Memang ya Banyumaya kalau udah memeluk Islam terus syahadat benar-benar tidak ada tendensi apa-apa itu kan semakin dicerdaskan untuk menghafal Al-Quran ya Banyumaya. Seperti itu ya. Benar. Dulu kalau nggak salah Joy 10 tahun ya, cuman ngeprank doang ya. Yang penting menikah secara Islam, ya udah. Nggak ada ingin benar-benar belajar Islam. 10 tahun lebih ya. Oh enggak, salah bang. Maksud saya tuh kalau yang 12 tahun itu saya sebagai agnostik tuh bang tuh. Oh. Ya, kalau saya pertama nikah sama istri itu 4 tahun dari 2019 itu, saya itu 2019 tuh disyahadatkan ya. Tapi di sana tuh nggak ada niatan untuk masuk Islam pertamanya gitu ya. Malah saya waktu disyahadatkan, maaf kata gitu waktu itu sempat merasa bersalah tuh sama Yesus gitu ya. Di dalam aduh kata saya tuh ya begini disyahadatkan gimana lah, udahlah ini formalitas gitu kan. Tapi makin kesini gitu ya melihat gitu ya istri tahajud lalu menjalankan Islamnya seperti biasa gitu kan. Saya tuh kadang suka aneh gitu, apa yang dia doakan ya, ternyata kata istri gitu ya baru terbuka tuh terakhir tuh bang, katanya dia tahajudin saya tiap malam itu supaya saya itu bisa mengimami dia gitu suatu hari. Ternyata ya terbukti oleh Bang Juma lah terakhir saya. Masya Allah. Luar biasa, Allahu Akbar. Indahnya hidayat ya. Masya Allah. Tadinya mengucapkan 2 kalimat syahadat di mulut doang, di hati tetap Yesus gitu ya waktu itu ya. Betul bang, betul ya. Jadi di hati itu bukan tetap Yesus ya. Kan saya itu pernah dulunya percaya Yesus itu Tuhan gitu kan ya. Nah sejak keluar jadi agnostik itu sebetulnya sudah meragukan. Cuman karena mungkin dogma gitu ya, dogma yang udah dari kecil gitu. Saya itu dari TK gitu ya diajarin tuh bahwa Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Makanya ada perasaan bersalah itu ada gitu. Tapi setelah masuk Islam, ya, aduh alhamdulillah itu udah lepas pak, lepas banget gitu. Udah nggak ada lagi merasa bersalah atau apa. Jadi saya itu meyakini bahwa Qul huwallahu ahad aja udah gitu. Dari mana memulainya itu bang? Sehingga benar-benar yakin apa yang terjadi? Pertamanya debat yang di Richard Lee itu, Elia Miron tuh yang pertamanya tuh. Dia bilang bahwa Isa Yesus itu beda katanya. Nah di sana baru penasaran cari-cari kan gitu ya. Yesus sama Isa itu bedanya di mana gitu. Setahu saya dari kecil itu saya belajar bahwa di Alkitabnya itu saya masih sempat tuh ya. Kata Yesus itu Isa dulu itu, Isa Al-Masih gitu. Kok bisa beda gitu. Nah makanya saya kan cari-cari gitu ya. Ketemulah Komal Bang Juma gitu. Nah saya waktu itu dengerin dulu tuh di bawah gitu kan. Bang Juma menjelaskan secara terperinci gitu ya, sejarahnya begini, sejarahnya begitu. Selama 3 hari itu saya diam aja gitu ya, mengikuti Komal Bang Juma itu hampir 5 jam gitu ya, 6 jam itu saya ikuti tuh, tapi di bawah diam gitu. Ya sampai akhirnya saya sadar bahwa oh ya berarti yang diajarkan Bang Juma ini tuh yang cerita sebenarnya gitu, bahwa kisah Yesus yang sebenarnya itu bahwa turun di tengah-tengah bangsa Israel itu belum ada yang namanya Kristen, satu itu ya. Kedua itu ajarannya tauhid ternyata itu Bang. Yang paling berkesan dalam hidup Anda sehingga Anda memeluk Islam apa bang? Siapa? Bang Zuma lah. Ya, Masya Allah. Karena satu-satunya orang yang bisa membuka lentera pikiran dan hati saya ini tipe Bang Juma. Karena tipe orang seperti saya memang harus dibantai dengan cara Bang Juma gitu. Kalau nggak dibantai dengan cara Bang Juma nggak bisa gitu. Tapi saya orangnya walaupun dibantai, saya menyadari nih kalau misalkan logika saya salah, saya harus akui salah, jangan munafik gitu. Gitu Bang. Allahu Akbar. Iya. Berarti ada manfaatnya juga ya Bang ya. Wah, bukan manfaatnya lagi Bang. Saya itu sama Bang Juma itu benar-benar berterima kasih banget gitu ya. Sampai sekarang itu saya benar-benar merasakan namanya punya Tuhan yang sebenarnya itu seperti ini gitu Bang. Ya saya ke masjid Jumat gitu beribadah, ketemu Tuhan itu yang benar-benar ketemu Allah, yang benar-benar Allah tuh ini gitu.
sekarang. Jadi menurut Anda argumentasi Bang Juma itu benar-benar merusak doktrin dan membuka akal sehat ya, menusuk jantung gitu. Betul Bang, ya itu banget itu. Jadi yang tadinya di sama Bang Juma itu saya itu kayak ditabok gitu, bangun Iya. lu, begitu tuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Maha suci Allah. Kami aja juga sering ketabok Bang. Banyak kok teman saudara-saudara kami muslim ketabok oleh argumentasi Bang Juma. Ketaboknya adalah edukasi. Terutama saudara-saudara kita yang hanya muslim tapi jarang menunaikan ibadah sholat. Sering kita ketabok itu. Apalagi Anda kan gitu ya. Bener nggak Bang Jo? Bang Jo ini di Bandung ya? Oh bukan ya? Tasik, sama lah Jawa Barat. Kampungnya si Kace. Oh. Jadi si Kace murtad masuk penjara. Pas hari itu juga si Jo lagi mau ingin memeluk Islam dengan baik. Kan gitu ya Jo ya? Kalau saya nggak salah ingat ya, waktu saya itu jadi mu'alaf sama Bang Juma itu kasusnya Uti Watimena yang injak Al-Quran. Bareng banget itu. Oh iya ya. Baru loh itu. Alhamdulillah hidayah ya. Indah memang hidayah itu kalau sudah datang. Berarti ini puasa pertama kan? Benar Bang, ini puasa pertama nih. Saya mau- Allahu Akbar. Rasakan nanti indahnya puasa itu. Masya Allah. Masa? Luar biasa indahnya puasa ini. Kita rasakan bangun, sahur, bareng anak, bareng istri. La haula wala quwata illa billah. Kemarin itu waktu Bang Juma ke Jakarta, saya mau hubungi Bang Jo, nomornya belum ada. Insya Allah nanti nih, Bang Juma sesudah habis lebaran nih ke Jakarta. Nah, diupayakan nanti Bang Jo bisa ketemu langsung dengan Bang Juma. Bisa ya? Bisa dong. Insya Allah. Kita ngopi-ngopi ya. Insya Allah. Kalau perlu kami jadwalkan Bang Juma khusus langsung menemui Anda di Tasik. Oke? Oke, kalau saya welcome aja gitu boleh. Oke. Makasih sebelumnya nih Bang Juma. Kalau bisa kasih nomor WA-nya ke hostnya ya. Boleh, Ke boleh. sahabat Bang Juma. Oke. Langsung ke Bang Handi aja. Atau ke saya juga boleh. Kalau Bang Handi saya belum punya WA Bang Handi. Kalau Bang itu apa Ustadz Sugi saya punya tuh Ustadz Sugi. Oh ya udah di DM WA aja. Di WA ke Bang Sugi, saya Jo minta nomornya Bang Handi. Itu aja, oke? Oke, siap. Oke, Bang Jo. Apa yang ingin Bang Jo sebelum Anda open cam permintaan teman kita di bawah, dia ingin melihat wajah Anda memeluk Islam begitu? Apa yang Anda mau ucapkan sama Bang Juma? Pakai singlet ini saya sebentar ya Bang. Iya, coba. Emang paling pintar saya jadi hitam putih ya Bang Juma ya. Gantiin dia di Corbuzier. Ya permintaan dibawa sebentar lagi on cam. Ini memenuhi, saya kan membaca juga di bawah gitu. Jadi sambil menunggu beliau lagi pakai pakaian yang sopan open cam. Jangan lupa nanti untuk yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan khususnya, MMCI bekerja sama dengan API Sulsel mengadakan safari Ramadan sebulan penuh di Masjid Nur Maulida di Rumah Hobbit Bolangi, Sulawesi Selatan. Yang ingin bergabung silakan, yang ingin berpartisipasi berdonasi silakan ke rekening Yayasan Makassar Mall Up Center Indonesia. Nomor rekeningnya 01 41 ditambah 3000 ditambah 171 tambah 73 atas nama Makassar Mall Up Center Indonesia Bank Tabungan Negara BTN. Tuh. Gimana Om Jo? Om Jo pakai sarung, tunggu dulu. Nah, masa Allah Bang Joma. Mantap. Iya. Mirip siapa ya? Mirip orang Cina ya? Mirip Julius. Termute Bang Jo.
Ya, iya. Wajah-wajah Cina kan begini, Bang. Gimana, Bang? Masih muda usianya berapa, Jo? Saya enggak, saya masuk 40 mau ke 41 lah, Bang. Mirip Chinese ya. Bukan. Mirip Cina Afrika. Sunda gitu. Chinese lah, Cina Bunda. Sunda gitu. Terlambat menyimak tadi. Oke, lanjut. Masya Allah. Oke, udah ini. Alhamdulillah. Oke, Ya, sahabat, cukup. makasih ya Jo. Nanti Oke, kita ketemu ya. Didik anak-anak ya, Bro. Jadi imam yang baik. Insya Allah. Amin. Cuman kalau anak memang dulu saya masih kafir gitu ya. Yang satu udah beranjak dewasa dan dia punya pikiran sendiri. Mungkin kalau saya paksa dari sekarang itu kan nggak bisa gitu ya. Harus dapat hidayah juga mungkin gitu ya, Bang Zuma, Bang Handi. Nah, saya juga ingin sebetulnya anak saya itu bisa memeluk Islam juga akhirnya. Saya cuma bisa kasih sedikit-sedikit gitulah asupan bahwa mengajarkan bahwa yang benar tuh seperti ini gitu kan. Saya mencoba gitu. Cuman kan balik lagi, kalau udah balik itu la ikrah hafidin kalau kata Bang Zuma itu kan ya, lakum waliyadin gitu. Kalau saya dengar tuh. Kalau saya maksa juga sayanya yang jadi salah gitu kan. Bang ya gitu, Bang Zuma. Iya, betul. Benar sekali. Oh, jadi ada anak. Waktu itu kan memang Anda belum bisa menjadi imam yang baik ya. Jadi ada anak yang beragama lain gitu. Betul, jadi gini, saya itu kan sempat menikah dulu dengan perempuan Katolik. Saya bilang kan waktu itu kan. Nah, anak dari situ yang dari kecil itu memang ikut ibunya lah. Gitu, Bang. Iya. Tapi kalau anak yang sekarang dari istri ini enggak ya? Belum punya, belum dikasih. Oh, kita doakan. Dikasih lah. Amin. Kalau yang ini dikasih ya saya didik dari kecil udah langsung harus ikut saya lah. Gitu. Anak yang tadinya usia berapa sekarang? Udah SMA, Bang. Sekarang udah SMA kelas berapa ya? Kelas 2 kayaknya, mau ke kelas 3 itu. Makanya udah balik gitu, susah. Kalau saya paksa dia itu seperti saya memaksakan suatu ajaran ke... Iya, nggak boleh, betul. Tapi Iya. ada komunikasi. Komunikasi ada. Oh, iya. Nah, pelan-pelan aja diajak diskusi. Ya paling sama saya dikasih pengertian sedikit-sedikit gitu. Ya, Saya betul. juga nggak mengarah menjudge Betul, atau betul. mendoktrin dia gitu, Bang. Jangan. Iya. Ya kita doakan Bang Jo di bulan suci Ramadan ini dapat rezeki dari Allah, mendapatkan keturunan ya. Amin. Amin, ya. Ya Rabbal Alamin. Nanti kalau laki namanya Ramadan, kalau perempuan namanya Ramadhani. Oke? Oke, boleh. Bagus tuh itu. Mantap. Masya Allah. Oke. Makasih ya Bang Jo, tetap istiqomah ya. Juga makasih sama Bang Juma, Pak. Makasih, Andi, makasih. Yang lainnya. Sama-sama. Sampai jumpa kembali, Bang. Sehat-sehat Iya, selalu, Bang Andi, Bang sama Juma. amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi satu lagi Wak Regar. Oi Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Wak Regar. Matiin Roy. Matiin Roy kasih nomor rupa. Pak Subali. Pak Subali, Rudi Gunawan. Rudi Kurniawan. Matiin Roy tuh. Orang tidur semua aja ini. Orang tidur semua naik. Masuk oleh anggota. Ya ini coba Tuan Labai. Tidak bisa ikut di ini. Grup kita nggak bisa. Nggak bisa. Orang cepat tidur. Kita ini laki-laki malam. Tapi siang juga ada. Iya, 24 jam. 24 jam. Motongi naik di atas berpacu dalam melodi. Ternyata matiin Roy. Ranggo. Menre topi sedih matiin Roy topi. Ikat Tuan Labai ya. Tuan Labai. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Bang. Ya, apanya? Apa maksudnya nih? Maksudnya gini loh Bang ya. Minta pertemanan ke atas. Kenapa laki-laki itu dilarang tidur banyak Bang? Kenapa harus terus berjaga mencari rezeki? Jadi dilarang tidur banyak ya? Iya. Kebanyakan tidur nanti kan kurang kerjanya. Iya betul. Kemudian orang tidur tuh kan tidak produktif dia. Betul. Makanya orang kalau kebanyakan tidur tidak produktif sehingga mempengaruhi kinerjanya. Maka kalau orang banyak tidur kan penilaian majikannya kan nggak berbeda daripada orang yang sering melek gitu. Menurut Abang, hidup untuk tidur, tidur untuk hidup, yang mana yang benar? Udah lagi tanya. Ya, hidup untuk tidur atau tidur untuk hidup? Hidup untuk tidur atau tidur untuk hidup? Ya hidup untuk tidur lah. Lah kebalik Bang. Hah? Kebalik bisa juga. Kebalik bagi yang waras. Yang enggak waras gitu. Kemudian ini lagi ngorok naik ini. Orang ngorok dikasih naik hostnya. Ya kenalan dulu ya. Saya dari dari Sumatera Barat. Orang awak. Wih, Masya Allah. Mantap. Aceh. Orang Aceh sama Sumbar tuh beradik tuh. Dia punya sejarah yang kebanyakan orang nggak tahu. Di sejarah Indonesia pun tak ada tuh. Iya. Nah gitu dia. Iya di sana memang panggilannya banyak tuan ya. Ya tuan tuh kan umumnya bangsa Melayu. Kan Minang tuh bagian dari bangsa Melayu tuh. Dan itu kan sekampung sama Datuk Maringgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Maringgi kurang tahu juga ya. Artinya mungkin itu kan cerita ya, sebuah cerita dulu. Datuk Maringgi ini kan orang kaya. Jadi orang kaya dulu kan zaman dahulunya kan orang hidup susah-susah tuh. Jadi minjam duit. Jadi duitnya nggak kebayar nih. Nah, Datuk Maringgi ini gitu dia, nggak bisa bayar nikah sama anaknya. Sama Siti Nurbaya. Wah, gitu. Jadi kawin paksa lah. Nggak ada pilihan kan? Jadi nikah sama anaknya, utangnya lunas gitu maksudnya. Makanya kalau orang tua-tua dulu bilang kalau ada anaknya yang sekarang dinikahi sama menurut keinginan orang tua, bilangnya itu ini bukan zaman Siti Nurbaya kan gitu. Iya. Nah itu dasarnya itu tuh ceritanya. Oke. Sebelum disambut yang lain ada yang mau disampaikan? Mau nanya, ini Komal debat Oten ya kan? Iya. Atau Komal debat budaya suku Minang? Enggak, orang ini kan kami enggak debat, kami ada yang tanya saya jawab itu aja. Sharing. Iya. Karena yang tanya enggak adabnya kalau orang tanya kan dijawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bang Zuma yang saya kagumi. Yang terhormat kepada Bapak Ustadz Tuangku Labai Ambojo orang awak mah. Masya Allah, siapa lah ini ya? Suaranya gak kenal nih. Indak Tuangku Ambo baru. Iya. Kalau panggil angku tandonyo si Rahjo tuh. Bisa gelar Ustadz itu. Ustadz. Angku tuh biasanya sirah agam. Jadi ini debat lintas agama terhubung karena saudara kita Kristen udah pada turun.
Oh gitu. Jadi nanti kalau ada kita naikkan. Iya iya. Jadi kalau nggak ada Kristen tuh kita nggak boleh membahas Bible. Nanti disangka monolog. Itu bang laporannya. Iya iya iya, bagus bagus mantap. Mohon izin Bang, boleh saya bertanya sama Bang Zuma? Boleh, silakan bang. Selamat pagi dini hari Bang Zuma. Iya, gimana Bang? Ini saya bertanya ini, ya saya juga orang awam nih. Saya pernah mendengar debat Dr. Zakir Naik tentang Yohanes 1 sampai 4, bahwasanya itu adalah bukan perkataan Yesus tapi semacam asumsi dari Himne seorang Plato. papilo. Benarkah itu Bang? Kalau benar itu adakah data-data informasi atau rujukan itu Bang? Iya, itu betul, karena tradisi Kristen sendiri menyatakan bahwa yang disebut perkataan Yesus, sabda Yesus yang tinta merah. Sedangkan kalau di Yohanes 1, tinta merah itu nanti dimulai di data nomor 38. Berarti dari Yohanes 1 ini, mulai dari nomor 1 sampai 37, itu adalah pengantar dari penulis. 37 data yang ada di dalam Yohanes 1 itu semuanya tinta hitam. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau dikatakan bahwasanya itu diambil dari Himne Plato, ya itu berarti merujuk kepada Himne Platonius, di mana berbicara mengenai logos. Itu adalah filsafat Yunani yang berbicara mengenai logos. Karena kalau orang-orang Yunani sebelum Kristen ini, mereka memang mempertuhankan logos, di mana logos itu adalah perantara dewa kepada manusia. Itu jelas itu. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Theos ini dewa, logos ini perantara. Seperti itu Bang. Ya, terima kasih Bang informasinya. Karena itulah para di kaum sebelah itu kan menganggap itu dasar mereka bahwa Yesus Tuhan itu begitu dari Yohanes itu. Iya. Padahal itu bukan ucapan Yesus. Ini ucapan orang yang tidak dikenal, bukan juga murid Yesus. Kenapa dikatakan bukan murid Yesus? Karena di data Yohanes 21, nomor 24, nomor 25, ternyata penulis buku Yohanes ini hanya menerima kesaksian-kesaksian orang yang tidak dikenal juga. Seperti itu Bang. Jadi kalau boleh saya simpulkan, jadi si Platos ya Pak Bang ya? Iya. Jadi dia tuh hanya berasumsi menafsirkan saja Bang ya? Sekali lagi saya katakan bahwa kalau kita merujuk dari perkataan-perkataan Yesus, tidak ada kemudian Yesus itu pernah mengajarkan bahwa firman itu menjadi manusia. Itu tidak ada. Tidak ada firman menjadi manusia, kecuali yang dikutip yang tadi, yang dikutip di Yohanes 1 dari nomor 1 sampai nomor 4. Gitu Bang. Ya Bang, siap. Terima kasih informasi. Siap. Saya sudah mulai paham Bang. Terima kasih Bang, silakan yang sama-sama. Alhamdulillah. Itu turun Bang ya. Siap. Makasih Bang. Bisa naik dan bertanya. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung cara turun gimana nih? Oke Bang Handi, monitor. Bang Handi. Iya, Bang Juma. Iya, mungkin kita rehat dulu ya. Iya. Sini sudah hampir jam 3. Iya. Teman-teman yang belum sempat dinaikkan,
mohon maaf karena di sini tidak ada lagi saudara kita dari Kristen. Maka mungkin kita pamit undur diri dulu, saudara Teuku Sah, Waregar, dan juga Kelila dan Celita, dan juga teman-teman yang ada di atas. Ya, kita rehat dulu. Insya Allah besok kita akan jumpa kembali. Sahabat-sahabat yang ada di bawah, terima kasih sudah menyertai kita sampai pukul 2:46. Yang ada di channel juga, terima kasih banyak. Channel Zulkifli Mabas dan Handi Celebes. Terima kasih sudah. Ada suara Bang Handi? Ada. Terusin. Ya, Jangan Bang, sekalian ada. ditutup. Ya, ini ada Dinda Ardiansa naik. Ada ya? Iya. Mana? Enggak ada ya? Nggak ada. Itu ada suaranya. Nggak ada. Ada suara Assalamualaikum katanya. Nggak ada kok. Siapa yang bicara ini? Iya. Jangan-jangan di belakang abang itu yang ngomong assalamualaikum. Coba tengok ke belakang. Iya, siapa? Tunggu. Siapa ini, Bang? Kedengaran suara saya, Bang. Iya, atas nama siapa ini? Iwan. Bang Iwan. Iya. Suaranya kuatin bang. Oh, Bang Iwan ini ada nih, suaranya kecil banget. Bang Iwan. Suaranya kuatin bang. Malam sini hujan deras. Halo? Wah kayaknya gak makan 3 hari dia. Hujan deras katanya. Iya. Kalau cuma kedengaran suara saya. Kedengaran tapi kecil, Bang. Kecil kali. Ya udah jangan dipersulit ya. Di sana juga banyak hujan, suara Anda kecil ya. Besok malam lagi kita lanjut ya, Bang. Assalamualaikum. Ya, makasih, Bang. Silakan Bang Mas, kalian ditutup. Iya. Assalamualaikum, kedengaran suara saya? Iya. Di mana, Bang? Ya. Dari Kalimantan nih, Bang. Gak Ya, jelas terus? sekali ngomongnya. Kebetulan mualaf. Alhamdulillah mualaf. Alhamdulillah. Iya. Ya, Bang. Masya Allah. Udah berapa lama, Bang, mualafnya? Sudah kami menikah udah 23 tahun. Iya. Terus sempat kami pisah. Kami sempat berpisah selama 9 bulan. Itu. 9 bulan. Iya, istri pulang ke rumah orang tuanya. Istri pulang ke orang tuanya kebetulan kan non muslim. Gitu. Tapi sekarang istrinya juga udah muslim. Udah dari dulu muslim, saya muslimkan. Dan alhamdulillah ketika kami pisah, istri saya minta cerai. Saya nggak pernah talak kan, saya nggak pernah talak. Dan saya tetap bersikukuh untuk tetap bersatu, tapi dia tidak mau. Dan alhamdulillah tahun ini nggak tahu ada apa, dia dapat undian untuk pergi umroh. Alhamdulillah. Iya, pas dia kebetulan di kampung, dia ikut jalan sehat. Saya dengar dia dapat undian, ikut umroh. Setelah dari umroh, saya chat lah ketika dia di Madinah, kalau nggak salah di Madinah, saya coba chat. Dan akhirnya alhamdulillah di sana dia mungkin ketemu jalannya untuk kembali ke saya. Dan alhamdulillah setelah pulang dari umroh, saya jemput di bandara, langsung kami berpelukan lagi. Masya Allah, luar biasa. Dan kebetulan dia pas pulang umroh itu kami berpelukan, dan kami ketemu dengan ustadz di sekitar komplek perumahan kami. Katanya kita harus nikah ulang gitu katanya ya, bangun nikah. Iya, langsung kami lanjutkan bangun nikah tuh Bang Juma. Iya. Dan sebenarnya mertua saya juga waktu itu tidak setuju untuk kembali. Itu. Masya Allah. Jadi sekarang bersama dengan bini, tinggal lagi sama. Iya, alhamdulillah. Iya, ini ada di samping saya nih. Allahu Beliau lagi Akbar. mendengar juga. Masya Allah, indahnya. Iya. Terus tadi kebetulan
mertua saya kan ada datang nih di rumah adik saya yang mereka semua non muslim. Saya sempat curhat-curhatan masalah Yesus. Iya, iya, iya. Sempat curhat-curhatan masalah Yesus gitu. Saya tanya ke mama nih, ibu mertua saya tanya, "Mak, Yesus itu siapa sih sebenarnya?" Iya. Malah dia bilang nggak ngerti katanya. Loh, gimana sih? Saya bilang gitu. Oh ya, perlu ketahui juga kebetulan abang sepupu dari istri seorang pastor. Iya, iya, iya. Ya, jadi keluarga istri saya ini kebetulan memang agak kental. Dari segi agama mereka memang kental memang. Soalnya waktu saya, oh ya kembali lagi ke masa dulu tuh, ketika saya nikah memang dihadiri oleh pastor itu memang. Halo? Iya, iya. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Kedengeran bang, kedengeran. Sempat hadir. Nah, bapak pastornya sempat hadir, menyetujui, tidak masalah, katanya. Yang penting didik baik-baik adik saya ini katanya. Dan kebetulan juga istri saya di sini di komplek atau di komplek perumahan sini kebetulan dia juga tua mualaf aktif. Iya. Ketua mualaf dan membimbing mualaf, dan alhamdulillah kebetulan juga saya sempat menjabat jadi ketua RT. Saya sempat membangun musola ukuran lalu itu. Bisa ke Padahal saya nggak ada intinya uang aja, sama Bang. sekali, nggak Abang tahu uang dari mau mana. nanya apa? Bisa ke intinya aja nggak bang? Biar gak pajak-pajak. Iya. Abang mau apa? Mau nanya apa ke Bang Juma? Langsung ke Bunda. intinya aja, ke pokoknya aja. Iya, saya mau curhat dikit, Bunda. Oh curhat. Kebetulan saya udah bersatu dengan istri kan, saya bersyukur. Oh ya, Bang Juma, gimana caranya biar supaya seperti adik beradik istri saya atau mertua saya nih bisa ngikut akidah kami. Caranya tuh gimana? Padahal setiap hari saya ngikuti acara ini, tapi bingung mau mulai dari mana. Tadi udah mulai saya pancing, saya tanya mengenai gereja, Yesus pernah masuk gereja apa enggak. Dia bilang Yesus masuk gereja, saya bilang bukan, tapi di Betel di sinagoge. Betul. Bait El atau Baitullah. Nah, saya bilang gitu. Nah, Betel. Jadi dari sini mertua saya mulai tahu dikit-dikit. Terus saya jelaskan bahwa Yesus tuh tidak disalib, tapi dia masih ngotot mau disalib. Bingung. Jadi gimana cara mulainya gimana itu Bang Juma ya? Nah, itu aja resep-resepnya. Ini Itu tinggal aja serumah yang dengan saya ingin tanya. mereka. Enggak. Saya rumah sendiri. Oh, sebenarnya yang bisa lebih mudah itu kalau mereka mau diajak berdiskusi. Kalau mereka membuka diskusi, ya itu awalnya itu di situ. Mau kayaknya Bang. Tadi saya coba mau dia. Nah, tuh Ajak dia. diskusi mengenai Yahudi, mengenai apa? Ya ilmu-ilmu Bang Juma ini, Bang Handi, Bunda Rahma, Bunda Hesti, saya pakai semua. Ya, cuman hindari keadaan dari raut wajah kita itu seakan-akan merendahkan, menghinakan, atau memojokkan. Itu kalau kita diskusi langsung. Tapi benar-benar kita, iya, yang pertama yang kita harus rangkul dulu hatinya. Hatinya dulu. Ambil hati dulu. Kita harus muncul di hadapan mereka sebagai anak yang menyayangi mereka. Jangan sebagai orang asing, jangan menjadi seorang guru, menjadi seorang diktator, atau menjadi seorang hakim. Tetapi apapun yang kita narasikan kepada mereka adalah seakan-akan kita ini ada anak yang sangat menyayangi mereka, yang ingin kemudian menyelamatkan mereka dari sesuatu yang keliru gitu. Intinya itu di situ. Jadi sedikit pun tak ada nuansa menyudutkan, tidak ada nuansa yang bisa membuat mereka sakit hati. Pola ini yang harus kita bangun. Siap. Gitu. Apalagi orang tua kan, mertua lagi kan. Betul. Tapi tadi saya sempat ngotot
agak ngotot ya kayak Bang Zuma gitu, ngegas. Oh jangan, Tapi jangan, itu jangan. Kepada tapi mertua nggak boleh. istri saya kedip-kedip mata dikit-dikit, ya saya Iya. paham. Jangan, karena orang yang kalau kita ngotot seperti itu, kecuali kalau memang dia datang untuk berdiskusi, dia datang ke kita untuk berdiskusi. Tapi kalau kita yang datang ke mereka mengajak diskusi, jangan sampai hatinya semakin keras. Iya. Jadi, iya slow dengan cara ma'ruf. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara-cara yang baik. Karena tujuan kita baik, niat kita baik. Iya. Sebisa kebetulan mungkin bahasa pun dilembut-lembutkan. Iya. Itulah. Terus kebetulan kan besok kan hari Minggu, Bang. Katanya saya dengar tadi dari adik saya sama mama mertua bilang mau ke pasar katanya. Mau beli daging babi. Nah gitu. Saya jelaskan mengenai daging babi. Saya jelaskan mengenai daging babi. Saya bilang coba ambil Alkitab katanya. Kebetulan Alkitabnya nggak tahu taruh di mana, lupa katanya. Aduh. Katanya ada di Perjanjian Baru diganti dengan babi hutan. Benar kan? Diganti babi hutan. Padahal Perjanjian Lama ada tertulis tidak boleh makan babi. Tapi di Perjanjian Baru tertulis dengan babi hutan gitu. Nah, itu mertua saya sempat bingung juga. Gitu. Ya intinya kalau Yesus pengikutnya tidak makan babi. Iya, betul. Berarti saya harus ambil hati pelan-pelan, Bang ya. Iya. Hatinya dulu yang kita rangkul. Karena hidayah itu terkait dengan hati. Ketika hidayah itu kan lembut, ya lembut. Ketika kemudian hatinya lembut, hatinya dilenturkan, kemudian kita datang menyiraminya dengan kebenaran Islam, ya jangan sebisa mungkin jangan membuat mereka itu tersinggung. Kalau trik yang selama ini saya melakukan pendekatan terhadap teman-teman offline itu, saya ini belajar Islam, aku bilang itu, tapi saya belajar Islam, tolong dong tanyain saya tentang Islam gitu. Apa yang saudara tidak suka terhadap Islam, mungkin ada yang tidak baik tentang Islam. Nah, jadi kita bekali diri kita dulu, di Islam itu kayak begini, di Islam ini kayak gini, baru kita datang. Begitu mereka bertanya tentang Islam, misalnya di Islam itu kenapa sih harus menghadap ke sebuah batu? Nah, kita sudah siapkan tuh. Jelaskan dulu Islam, tak. Iya, sempat ditanya tadi Bang coba, isi Ka'bah itu apa? Terus batu yang dicium apa? Dan kebetulan anak kandungnya ini kan udah barusan balik dari umroh. Nah, istri saya menceritakan itu itu hanya kiblat, bukan disembah, bukan patung, kata istri saya. Habis itu kembalikan lagi, kenapa kalian menyembah manusia gitu? Maaf ya mam, maaf ya pak. Tanyalah dia mereka kayak gitu dengan cara-cara yang baik. Iya. Oke lah. Baik Bang Juma, udah larut juga nih. Iya, makasih. Ya terima kasih banyak. Makasih. Terima kasih ya Bang Juma, makasih ya. Iya. Ya Bang Hendi, Bunda Rahma, Bunda Esti, terima kasih. Pak Desuki mana Pak Desuki? Dia sibuk ada kegiatan. Acara Riau dia. Ya Pak Desuki, chat DM nggak dibalas. Oke, makasih Bang Yuma ya semuanya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara keluar nih? Oh ya, saya bantu keluarin. Oke. Bang Handinya udah tidur jadi ya. Ya udah, kita tutup ya. Oh, belum tidur. Belum ditutup resmi kok. Oh. Tapi Bang cuma tadi kalau menurut aku sih biasanya kalau gitu diajak ngobrol-ngobrol santai sambil bercanda gitu Bang, untuk masuknya awal-awalnya baru membahas agama itu Bang. Pengalaman aku itu. Iya aku kan ajak orang tua itu kan ngobrol bercanda gitu kan. Pak kok nyembah apa sih Pak gitu. Awal-awalnya ngajak, udah makan kok Pak gitu. Iya kan Tuh abang bahas neraka. tipikal orang kan beda-beda.
kalau dirimu ya bisa lah. Tapi kalau orang yang tadi kedengarannya suaranya ini lembut dia. Lembut ya. Kalau dirimu kan bisa jadi sama ibu emaknya, beluap, habis makan kau. Ya enggak lah, sama orang tua enggak boleh. Kalau gitu. Kalau ST itu Bang Juma, cara untuk edukasi orang tuanya itu kalau orang tuanya datang ke rumahnya itu, dia tuh nggak ngomong, cuman lagi di dapur pecahin piring 1, besok 2 gitu. Itu komunikasinya Enggak begitu. Bisa patah sapu, enggak bisa patah sapu. Patah sapunya bukan kemana-mana, ke badan aku. Udah, enggak. Tapi orang tua kan emang dulu gitu, kalau mukul anaknya. Tutup dulu ya Bang Andi. Iya. Bang, itu ada pasien. Udah jam 3 Bang Juma, waktu istirahat lah. Jangan dipaksa lah ya. Kenapa dinaikin? Kenapa dinaikin coba? Ya naikin buat ditutup, nggak apa-apa. Iya. Suruh Bu Rasmi yang tutup. Bu Rasmi tutup dulu. Bu Rasmi silakan tutup. Baru naik kasihan. Ya silakan Bu Rasmi, ditutup sambil doa kafaratul majelis. Subhanaka. Coba. Tutup komal ini dengan berdoa kepada Tuhan Yesus. Iya. Ya Tuhan Yesus, berkatilah orang-orang di komal ini supaya sehat dan baik dan mengikut jalanmu ya Tuhan Yesus. Tuhannya Yesus. Halilintar. Tuhannya Yesus. Halilintar. Tuhannya Yesus, bukan Yesus, Tuhannya Bagaimana ini Yesus. Bu? Bagaimana Bu Rasmi ini berdoa kepada Yesus? Yesus sendiri pernah berdoa, Bu Rasmi. Sadarlah. Haleluya. Haleluya. Siapa nih Tuan Calabai? Calabai. Jangan. Tuan siapa? Tuan Labai. Iya udah itu tadi dari Nias. Oh, saudara kita. Ya udah cukup ya. Iya pengen Pade Sugi up katanya, Pade Sugi up katanya. Ada Orang mau tutup Pade. Kita naikkan Pak Desugi. Diam dulu. Kita naikkan dulu Pak Desugi, baru kita tutup. Ya silakan Pade ditutup Pade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru sampai nih. Ada kabar terbaru dari pantauan. Ya dari tadi kita mau tutup. Biasanya kan Pak De yang nutup. Jadi kita tunggu ya. Alhamdulillah Pak De naik. Silakan ditutup Pak De. Tega banget ya. Baru naik udah mau ditutup ya. Biar dia diskusi sama Rasmi dulu 1 jam setengah jam. Baru sampai dari Pekanbaru. Iya diskusi dulu dengan Bu Rasmi berarti. Alhamdulillah. Selamat Pak De. Saya dari Pekanbaru juga Pak De. Pekanbarunya mana Bang? Di Tangkerang Tengah. Ngapa tadi nggak hadir? Saya bukan anggota API, saya amatiran di TikTok. Ya nggak apa-apa, nggak anggota API kan boleh datang Bang. Emang khusus anggota API kan enggak? Oh, enggak tahu juga informasi. Oh. Ikutlah Bang, API Riau. Iya, nanti saya baru-baru main TikTok Pak De. Saya pun belum tahu siapa-siapa. Ada Bang Sondi ya? Bang Sondi nggak datang, beliau lagi sibuk kayaknya. Sibuk ya? Iya. Jadi dari tadi gini loh Pak De. Ibu Rasmi ini katanya Pak Deso gimana ya? Pak Deso gimana ya? Dari tadi nungguin, udah 6 jam dia nungguin di sini. Ibu Rasmi kenapa nunggu Pak Desugi? Kenapa? Ada apa? Ada masalah? Ibu Rasmi ini kayak siapa ya? Malam minggu ini. Nah tuh. Sugi dianjak malam minggu katanya. Boleh. Buset deh. Boleh deh. Gak takut sama mami tuh. Ini orangnya nih duduk di sebelah saya bangun bikinin teh jahe hangat. Sambil disuapin. Tadi acaranya di mana Pak De? Di mana tadi? Tuh. Lupa pula. Di Panam. Oh, di Panam, dekat rumah Ustaz Somad. Kan dekat rumah
siapa Ustadz Usman. Oh, Ustaz Somad kan tinggal di Jalan Karya di dekat Panam juga. Oh, di Jalan Karya dia. Iya. Oh, Eh, itu tadi di situ di Jalan Karya itu. oh dekat Unri Di masjid apa tadi? Arafah. Ya. dekat depan Unri ya. Ahi, jangan dikacangin Bu Rasmi, menangis nanti dia. Oh iya, maaf. Pada Sugi itu Bu Rasmi, ajak malam mingguan. Orang saya baru datang udah disuruh tempur pula ini. 6 jam dia nungguin loh, 6 jam. Bu Rasmi kok jam segini masih malam mingguan di luar Bu Rasmi? Dia kan Nggak takut? dagang. Dia dagang tunggu. Dagang dia 24 dagang. jam. Dagang. Dagang gimana? Kok Bang Jualan Andi tahu? nyamuk. Salah Lah, Ibu jawab. Rasmi tahu lah, dia kan dagang kayak siapa tuh yang satu? Ibu siapa? Yang pancur batu. Derni. Ya, Ibu Derni. Sama sekampung dia. Kalau Derni sampai jam 10 malam. Ibu Rasmi ini udah jam 2 loh. 24 jam dia kayak apotik. Ini main-main malam mingguan. Tuh kan. Iya kok malam mingguan jam segini? Ibu Rasmi ini bebas. Ini jam segini dia. Apa jangan-jangan Bu Rasmi lagi mangkal? Cari terong dia kan. Iya, lagi mangkal. Mangkal di mana? Mangkal di mana Bu Rasmi? Aku mau mangkalin Bang Juma ini. Mau mangkali Parah. Bahaya. Dia mangkal rupanya. Wah, parah. Berapa Bu Rasmi sekali mangkal berapa? Jangan. Dia Enggak jualan pakai dia. harga, Mbak. Enggak pakai harga. Gratis Mbak Rasmi. aja, gratis. Ibu sebenarnya Bu Rasmi, ibu jualan apa? Ibu Rasmi jualan apa? Sini jual rokok. Jual minuman keras juga ya? Hah? Jual minuman keras. Apa, Bang? Jual minuman keras. Jual minuman keras Bu Rasmi. Ya Allah. Yang keras-keras. Yang keras-keras, Bang. Enggak ada yang keras-keras, Bang, tapi punya Abang bisa aku keraskan. Kacau. Ini orang kacau. Astagfirullahaladzim. Dabling tempat Bu Rasmi itu dabling. Kacau ini orang. Bang Andi sikat Bang Andi apalagi. Ya kalau aku sih paling kasih air aki, Kacau. air keras. Es batu yang keras. Gantinya Bu Darni ini penggemar Bang Zuma. Bu Darni. Katanya mau mangkalin Bang Juma lagi. Aduh, Bu Rasmi. Ibu Rasmi ini dagang di pinggir jalan, warung-warung apa gitu ya. Iya, karena dia mau ikuti Yesus. Yesus adalah jalan, maka dia di jalan itu. Ibu Rasmi jual bensin eceran nggak? Jual kopi. Oh, kopi. Oh, 24 jam ya buka ya. Mau ini ya, enak nongkrong di situ ya. Coba on cam Bu Bisa. Rasmi. Tempat Bu Rasmi dabling. Coba on cam. Bu Rasmi sudah ada suami? Udah lah, nggak mungkin punya anak, nggak punya itu suami. dia. Wih, ini minumannya deh. Kopi, di rokok.
Oh iya, iya. Mantap. Berarti sampai larut ya? Sampai larut. Kalau Tapi aku nggak mangkalin Bang Juma. kalau boleh Nggak nanya Bu mangkalin Bang Rasmi, Juma loh. ini Bu Rasmi, ntar dulu. Bu Rasmi Tertarik sama Gurunda. satu-satu kan Bu Rasmi ini dagangannya banyak nih. Boleh tahu nggak harga semen berapa satu sak? Enggak tahu lagi aku, paling rasaku 60 berapa? 65 kali ya, aku enggak 70. Kalau paku 1 kilo berapa? Ya, kok nanya gitu sih, emangnya aku panglong. Oh, nggak material, bukan material ini. 1 kilo ya 10 Allah, masa jawab gitu aja nggak bisa. Kira material. Udah resmi. Ya. Aku tengok mukanya kurus sekali ya. Ya, begadang terus. Kurang darah lama-lama. Iya, itu giginya Bu Rasmi tinggal tulang. Tinggal tulang sama kentut Bang Handi. Gigi tinggal tulang. Tapi kita Ini saya kalau dia berani menghujat sini saya bantai dia. Nois. Tapi kita apresiasi Tempat Bu lah ya. Rasmi, Dabli. Kita apresiasi Bu Rasmi bisa mandiri dia. Dibanding si Edis. Edis kenapa Bang Handi? Ya Edis jual buku nggak laku. Buku apa? Ya bukunya dia lah. Dibanding yang lain-lain suka minta donasi. Tapi itu bagus gitu sih. Ya, satu hari itu bisa Bu dapat. Rasmi agak mending dia usaha sendiri nggak minta-minta. Bersyukur ya. Mau tidur mau ngapain bebas, nggak mesti jualan ya Allah. Dibanding yang lain gitu. Donasi bikin rumah ibadah, rumah sendiri. Rumah pribadi dia bikin. Ini si Rudi Hanes Bang. Oh ini kebetulan disebut. Tadi kan ada anggota API yang dari Duri tempatnya Rudi Hanes tuh. Ternyata dia caleg gagal Bang Andi. Emberan caleg gagal memang. Sabogar nih noise loh dimit aja. Yang milih cuma 3 orang keluarganya doang. Kan dapilnya ini daerah pemilihannya itu di tempatnya apa? Ini kawan yang dari anggota API Riau. Cerita dia tadi. Oh, dia menyalonkan diri jadi anggota dewan. Iya, betul. Assalamualaikum Bang Andi, Bang Pasugi, Bang Jus. Kata Ustadz Iwa tadi yang ngomong. Anggota Dewan Provinsi apa DPR RI? Atau DPRD? Ya kabupaten. Oh DPRD. Ya kakak Itu ngaku berarti lah. dekat sama dekat sama Pade rumahnya. Dia di Duri. Jauh lah dari saya. Oh Duri. Ya. Itu tadi anggota API Rio kan yang Ustadz Ewa itu dari sana. Cerita dia tadi itu, caleg gagal itu katanya. Itu dapilnya kan daerah saya gitu. Dia hanya orang yang salah nyoblos dia. Pantas cari pulian nantang Bang Juma suruh ngongkosin biar dapat duit dia kan. Udah habis banyak. Tekor itu. Jangan-jangan utang, gadein rumahnya yang baru bangun itu. Bu Rasmi anaknya Agatha ya ini ya? Ya Bu Rasmi, bukan? Ini kayak Bang Moto ya? Bukan. Bukan. Jadi Wak Labu ini caleg gagal ya, kasihan. Untung aja dia nggak gelok. Biasanya kalau caleg gagal begitu dia manjat pohon nggak bisa turun. Lagian ilmu nggak ada, nyalek segala. Dia kan merasa pinter Bang Andi. Orang dia aja kalau diskusi sama Nandar dia merasa dia menang. Ya buktinya nggak kepilih. Nah, itu dia baru sadar. Ternyata aku gak kepilih. Gitu. Beda sama Bang Juma. Bang Juma udah ditawarin, dikasih duit, dikasih modal, gitu ya. Pendukungnya banyak. Ya malah nggak mau. Ini kebalik.
nggak ada yang ngedukung, maksain diri, jadi gatot deh. Siap. Modal pede. Kasihan deh lu. Bang Juma kalau nyapres, kalau nyalon, aku ada lagu. Bang Jumanya satu, pendukungnya banyak. Dulu ada yang ngasih duit berapa tuh ya Bang Juma ya? Dari 300 waktu itu uang muka. Hmm. Ngomong-ngomong, sian juga. Aku diblokir, mungkin kecewa ya. Sama si Rudi Andes, Bang. Walabu, iya. Kan sama orang itu. Iya, Rudi Andes walabu. Yang nawarin duit kemarin. Oh, yang nawarin duit. Ya karena kecewa lah. Udah berbagai macam cara godaannya nggak tembus ya? Enggak, Bang Andi. Waktu itu saya sama Satli diajak ke sana. Ketemu terakhir itu sama Satli. Lihatkan duitnya. Ayolah kata dia. Dijamin karena suaminya kan ini yang ketuanya di sana kan. Pensiunan kepala dinas pendidikan. Nanti Kasihan gak sih. salah Bang, abang mendaftar Bang. Nanti kalau abang mendaftar, gak ada lagi teman kami diskusi Bang. Enggak lah. Nanti abang sibuk ya kan. Apa dia aku pasti, wah Bang ada oten di rumahku banyak. Abang malah lagi meeting. Wah payah ini. Alah, tetap di jalur inilah. Ngapain coba? Bang Juma udah punya usaha bagus kok. Dukung ya. Kalau ada yang mau beli rumah hubungin saya deh. Rumah siapa? Ya, Bang Juma kan bikin perumahan. Developer. Mana sih lu? Oh gitu. Kenapa hubungi Bang Zuma aja langsung dihubungi? Saya kan pemasarannya Bang. Oh gitu. Nggak bisa langsung ke bosnya biar dapat Jangan, diskon. gua nggak dapat bonus. Oh itu. Gimana sih abang ini? Rumah KPR ya, Bang Andi rumah KPR. Iya. Ya kurang lebih begitulah. Rumahnya di mana? Di Makassar atau di Pekanbaru? Makassar Bang. Aduh, nggak bisa. Ada yang nawarin sih main di Pekanbaru, tapi insya Allah nanti ke depan lah setelah selesai program di sini, insya Allah kita bergerak ke provinsi lain. Mudah-mudahan saya bisa ya. Amin. Pekanbaru masih banyak loh tanah yang kosong. Masih murah lahan di sana kan? Masih. Kalau yang di pinggir-pinggir. Tapi aku takut loh Bang ngambil rumah-rumah KPR. Takut gak bisa bayar. Ada yang cekilitnya itu. Ini netizen nanggapi serius banget di bawah. Kalau gue calonnya gimana sih lo? Rencana aku mau bikin perumahan, saya kan buka di kira-kira 500 unit di Burundi. Luar negeri itu. Udahlah Bang Andi, kalau di Burundi Bang Andi aja lah tinggal sana. Jadi saya bangun itu RSSSS, rumah sangat sempit, kasihan deh lu. Sangat sempit sehingga susah selonjor. Iya itu kurang lebih. Rumah tipe berapa Bang Juma? 36 ya? 36, 6 kali 13 meter. Subsidi. Berarti kamar 2. Subsidi, betul. Kamar 2. Kamar 2. Model jikja apa model gandeng? Aku lihatkan ya. Tapi dalam Ya. 6 kali 3 jadi tipe berapa itu Bang? 18. 36 bukan 6 kali 3. Tipe 36. Dibilangnya tadi tipe 36 kali 3. Bukan 3 kali. bentar. Tipe 36 kali 3 kan. Sabar. Tapi ini saya nggak ada video dalamannya, di luarnya ada aja ya. Luarnya aja lah yang nggak kemarin itu. Luarnya aja. Tunggu. Baru 7 unit yang terbangun. Sabar. Luas tanah berapa Bang? 13. 6 kali 13 meter. Siap. Kok kecil ya? Subsidi kan. Bahkan komersil sekarang ada yang 6-12, harga di atas 500 jutaan.
Oh iya. Berarti nggak ada tanah sisa lagi bang di belakang atau di samping? Ada masing-masing, samping nggak ada. Samping nggak ada, muka 3 meter, belakang 3 meter juga. Biasa itu kalau samping 3 meter, belakang 3 meter, 12 kali 9 enggak, Bang? Itu tipe komersil. Oh, kalau di Pekanbaru biasanya segitu yang paling kecil, Bang. 12 kali 8. Beda bang. Rumahnya Di iya, Makassar beda. itu tanah terbatas Beda lokasi. bang. Beda lokasi. Iya. Makassar mahal Berarti- bang tanah. Mahal bang. Berarti itu bang DP berapa biar dapat kunci? DP 5% dari harga 173. Di Makassar itu Baru bang dapat bikin kunci. bikin masjid aja di atas laut bang. Tanahnya kurang. Oh, kayak di Jeddah ya, masjid terapung. Ya, betul bang. Oh. Bentar ya. Oh, Makassar itu bang belah barat laut semua bang sepanjang jalan. Iya, Selat Makassar. Itu Orang udah kesana. keramik plafon bang Juma. Nah ini dia. Iya. nih. Tuh belakangnya Sama kayak gunung di kan. Jawa Bang Andi, sebelah utara juga laut semua, sebelah selatan laut bukan semua. keramik plafon lagi kalau ini. Saya bangunnya kayak komersil. Tuh. Mantap. Udah plester bang. Semua udah siap masuk, tinggal tiang listriknya aja yang belum. Tapi dijanji bulan ini listrik udah masuk juga. Jangan disorot mobilnya. Kelihatan platnya. Jangan. Sorry. Ini video Bang Handi. Gitu. Ah. Video. Ini dia. Ini Waktu Bang. ke sana Udah berapa rumah kenapa itu nggak jadi, diajak Bang? main-main ke sini? Dia arah ke kanan, akhi. Oh. Dari bandara. Ini 78 unit. Ini dibangun. Masya Allah, banyak. Baru Bagaimana kalau kita tetanggaan Bang Andi di sana? baru 7 unit ini yang selesai bangunannya. Nah, aku udah punya di situ Pak. Di mana? Telat Iya. Pak. Jadi itu bulanannya berapa bang Juma sampai berapa tahun? Tergantung, ada yang 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun juga Kalau ada. yang Sorry. itu kalau yang 15 berapa bang? Aplikasi dia. Sengaja itu. Tahu aku sengaja dia sengaja. Duit Tahu satpam aku. segitu banyak. Tahu kan? Weh. Masa ada sorry katanya berkali-kali sengaja. Duit satpam begitu banyak ya? Ini. Oke, ada ya? Dah. Ya ya. Oke. Cantik juga warnanya ya. Iya, iya. Itu 78 unit insya Allah. Jadi Dijanji kalau 15 tahun berapa per bulan bang? 1,2-an. Oh, berarti sama di sini ya. Di sini juga segitu 1,2 juta. Iya. 1.200.000. Oh, iya. Iya. Tadi aku bilang 1,2 juta. Ya Sama. udah cukup ngapain di situ? Ini ada yang lebih dekat videonya nih. Bagus. Ya. Sama harga di Pekanbaru segitu-segitu Nah, ya. juga. Ini Cicilan. Parkir ya. Buat itu motornya mobil, Bu Rasmi itu nggak punya spion. Nggak ada Atau ganti nyala- Bang Andi. Atau nyala terus spionnya tapi kiri. Jadi Yang dia ke kiri kanan. yang kiri belok kanan. Ini jalannya nanti aspal. Iya Tanjung Pinang banyak perumahan baru. Tanjung Pinang Riau. Jadi Kepri. Iya, Kepri. Ini Ya. plafonnya bukan triplex lagi Bang Andi. Oh, Bunda Hesti ditinggal di Tanjung Pinang. kenapa itu yang diomongin alamatnya ntar dulu. Ini ada video. Ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Nih ya teman-teman yang ada di Makassar yang mau rumah Ini jauh dari rumah Bang Juma. 40 menit. Jauh Ini dekat juga. dari Kostrad, dekat kali dari Kostrad Karyango. Dari Kostrad ini 5 menit. Udah berapa rumah terisi Bang? Belum, baru terbangun 7, kita tunggu sertifikatnya selesai. Kalau sudah selesai dari BPN, usernya ini sudah menunggu kurang lebih 40 orang yang ngantri. Oh, Wow. Inden. Wow, wow, Inden. wow. Nggak jauh dari asrama haji ya. Asrama haji kurang lebih 30 menit sampai Ini orang ngomong terus aja. 40 menit. Eswas Dembe 30 dulu. sampai 40 menit. Amin. Makasih, Bang. Sih. Ki.
namanya Kajila kalau Propertindo. kredit itu kan Bang, misalnya kan kita 15 tahun tuh Kok jadi promosi kita ya? Nggak apa-apa Ya kan? nggak apa-apa sekalian. Nggak apa-apa lah Bang, nggak apa-apa. Oh, Nggak apa-apa. sorry. Ya, terus misalnya contohnya kayak aku mau kredit gitu. Terus 5 tahun kemudian aku meninggal, apakah itu dianggap lunas, Bang? Lunas. Lunas Itu Bang. ada orang-orang di situ, siapa tadi itu? Tukang. Tukang. Makanya rencana gini loh Bang Juma. Ya. Saya ingin tuh nanti Hesti ya atas nama supaya Aduh, dia bisa sirup minum. ya supaya dia meninggal ya lunas buat saya. Sorry. Udah ya. Gak gitu Lanjut. juga Bang Hadi, gak gitu. Gak gitu juga konsepnya, gak. Ya Kan tadi cuma ngomong kayak nanya. gitu kok. Kan hanya Gak ada niat aku nak kredit, gak takut aku gak berani bayar, aku takut ninggalin. Nggak usah utang, nggak ada bayar, niat. kalau meninggal kan langsung lunas. Langsung lunas. Ih, Jadi aku kredit sekarang terus malamnya minum anggur asam gitu. Bunuh orang dong berarti. Bunuh diri dong. Itu Bang Hadi ngomong gitu, dia tujuannya kan gitu kan. ya udah ya Sama teman-teman yang berarti di ada sini juga 1-2. yang ada di Makassar dan sekitarnya, Maros, Pangkep. Kenapa? Karena kalau udah mau masuk kota Makassar itu, udah mahal banget. Seperti yang ada di Erstasning, di Paisal. Dulu Banyuma itu yang namanya Perumnas Tamalate itu 20 itu murah banget gitu loh. Sekarang udah jadi mahal. Jadi sekarang bikin rumah tuh ya ibarat kata di Jakarta ya keluar kota, nggak bisa lagi ke dalam kota. Kenapa? Udah sangat sulit gitu. Jadi untuk teman-teman di samping suasananya nanti nanam pohon, ya silakan hubungi sahabat Bang Juma, gitu ya. Iya Bang Andi. Bebas banjir itu Bang. Bebas. Ketinggian dia. Ketinggian. Satu video lagi ya teman-teman. Oke. Sabar ya. Soalnya kan tanah merah nampaknya tadi. Iya. Saya juga minta ini teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, yang suka motong-motong video, Ibut PT, tolong didengarkan ya. Kalau sahabat-sahabat semua bikin video, ambil potongan video untuk dijadikan PT, jangan cuman suaranya Bang Suma aja. Jadi terkesannya kayak monolog gitu loh. Usahakan ada yang pertanyaan dulu dari Kristen atau dari pihak Kristen mempersilahkan ke Bang Suma, baru videonya disambung gitu loh. Betul. Jangan cuman suara saya aja yang kalian ambil, atau suaranya Bang Handi aja, atau suara Mbak Ahisugi atau yang lain. Tapi banyak yang kayak gitu Bang yang terjadi. Ya, makanya diingatkan. Mulai sekarang jangan suaraku aja. Kulihat ada akun videonya itu ada 40-an 50-an video. Semua. Tapi apesnya menolak semua jadinya. Karena tak ada pertanyaan yang ku jawab. Gitu loh. Maksud saya, kalau ngambil video dari kita, siap orang itu bertanya, silakan Bang Suma. Nah, berarti ada suara, ada tanda bahwa saya sedang berdiskusi gitu loh. Betul. Jangan jadinya menolak lah. Itu kan kesian kalau misalnya ada orang yang punya niatan jahat, nanti sibuk sendiri orang dibuat. Iya Enak. betul. Jadi monolog jadinya. Terus syarat yang kedua nih, mulai sekarang ya, nanti kalau misalnya tidak dijalankan itu saya akan tegur. PT-PT yang diambil di tempat kita itu tolong dituliskan di PT-nya, video ini silakan Anda tonton di channel Zulkifli M. Abbas Official. Jadi Anda bermanfaat juga untuk kita. Jangan cuman kita yang bermanfaat untuk Anda gitu loh maksudnya. Kasih linknya ya, link videonya gitu. Iya, link video atau sebut aja di situ, saksikan video lengkapnya di channel ini, Handi Selebes, atau di channel mana yang Anda ingin promosikan gitu loh, supaya ada timbal baliknya. Paham nggak teman-teman ini? Tapi Bang kebanyakan Tar dulu, suara Basti. abang itu misalnya
video orang tuh, video orang, gambar orang, tapi suara-suara abang itu kebanyakan yang aku tengok. Gini loh, intinya gini. Silakan Bang Andi. Kalau ini hanya suaranya Bang Juma yang menjadi serangan balik. Kenapa Bang Juma kok ngomong sendiri monolog? Ini kok selalu Bang Juma membahas Kristen. Iya, saya lihat komen-komennya orang di bawah Bang Andi. Iya. Ngapain kau urus agamaku? Ngapain kau urus itu yang tertulis di bawah gitu loh. Padahal intinya di situ diskusi agama gitu. Ya, jadi secara tidak langsung teman-teman menjerumuskan kita gitu loh. Ini orang monolog. Nah, dia tidak sadari. Maksud saya gini, silakan ambil video, tapi sebelum suara kita itu terdengar, perdengarkan juga suara lawan kita. Atau setelah kita menjelaskan, perdengarkan suara orang setelah kita dengarkan lawan diskusi, maksudnya gitu. Jangan cuman kita sendiri, itu monolog namanya, enak di situ. Tujuannya baik, tapi bisa menjerumuskan orang. Yang menjadi hak jawab dan sasaran empuk ya Bang Jumanya. Iya, saya sih tidak masalah Bang Andi. Kalau kayak gitu-gitu saya nggak pernah takut. Masalahnya saya disibukkan lagi nanti. Gitu loh, ngerti ndak panggilan-panggilan itu loh yang bikin bosan. Soalnya periksanya lama lagi 3 jam. Iya, itu yang bikin ini enak di kau gitu, enak di Anda gitu loh. Jadi tolong saling pengertian. Kalau ngambil foto atau video itu sertakan dulu kemudian suara lawan diskusi. Jangan cuman kita sendiri yang diambil. Itu sama halnya mencederai kita. Terus kemudian sertakan di sana juga. Silahkan nonton di channel Zulkifli M. Abbas atau Handi Selebes atau Akal Sehat gitu loh. Nah, ini besok kita periksa. Kalau ada yang ngambil PT baru tidak disertakan itu nanti kita tegur. Kita somasi dia. Iya, somasi. Akunnya kita siram pakai air Indomie. Punya aku kayaknya gak ada ya Bang Juma. Iya, ini untuk semuanya gitu loh, siapapun. Iya. Artinya apa? Ya kalau bisa itu ambil video pendeknya, di situ ada tanya jawab. Ya betul. Itu. Kedua sertakan nama YouTube kita. Saksikan di channel Zulkifli M. Abbas Official atau Handi Selebes atau Sugi Kristologi gitu loh. Salam Akal Sehat. Betul. Ini karena rata-rata isi videonya YouTube-nya Bang Juma itu hampir sama dengan yang saya punya juga. Kurang lebih sama itu. Atau dibikin musik ya Bang, gak usah ada suara tapi musik lain aja, tapi gak ada suara gitu. Percuma juga Gimana lah. ceritanya? Gimana ceritanya? Enggak, kayak gini loh, aku ada bikin video Bang Juma tapi gak ada suara musik tuh. Ah, ini Bang Juma nih lagi diskusi. Gua masih live, oi. Jangan. Jadi apanya yang ditonton orang? Musik aja. Musik. Ada abang coba tuh ya, tapi aku matiin suaranya ya, aku ini gini. Kunciin, aku matiin suara. Jangan, kalau ada musik jangan dulu. Taruh dulu. Dimatiin suaranya. Gimana caranya? Suaranya dimatikan. Musiknya yang nongol. Itu mah karaoke. Musiknya yang nongol. Gimana ceritanya itu? Oh ya, ada yang mau booking rumah 1. Oke, silakan hubungin saya ya. Itu Bang, jadi dia tuh musik dia. Tapi foto Bang Juma bikin kata-katanya. Yang berani menantang Bang Juma silakan naik room disk blokir permanen gitu. Oh gitu. Ya, jadi kita bikin kata-kata buat nantang gitu. Ya udahlah, intinya adalah kalau bikin PT-PT itu pertimbangan, harus balance di sana. Itu aja sih. Jangan, wih mantap. Bolangi malam hari loh. Cantik kali. Oh, wih lampunya video, udah mantap listriknya ya Bang Jumanya. Iya, lumayan Bang Andi. Udah lumayan ya. Tuh teman-teman nanti di sini nanti safari Ramadan. Nah, silakan. Di sini bisa tidur. Di sini. Wah, Pak Desugi dulu pernah di mana ya di sini ya? Api Unggun.
Iya. Itu yang pakai sarung itu. Entah kelakuannya siapa itu. Nah, pas pakai sarung. itu kamar kita, Pak De. Kelihatan, Pak De. Tuh. Oh iya. Nah. Oh itu dia. Tapi sekarang udah ada yang baru ya, Bang Juma ya? Ya, alhamdulillah Bang Andi, ini kan buat rooftop juga, alhamdulillah udah selesai, tinggal tangganya. Tinggi sekali Bang Andi, hampir 5 meter ke atas. Wah, kalau di rooftop itu bisa kelihatan di bawah ya? Iya, kelihatan bandara juga lihat. Ini bulan kemarin. Banyak tamu alhamdulillah. Nah, ini yang dimaksud dengan rumah Hobbit nih yang kayak gini. Hampir sama yang di Ciwidey kemarin kita lihat ya, Bang Juma ya? Iya. Di Keren Bandung. banget. Masya Allah, keren banget. Itu acara apa, Pak? Oh, malam mingguan. Enggak, malam tahun baru dulu itu kalau nggak salah. Oh ya, oh malam tuh mau pakai tenda. Wih gila. Ya kan boleh nginep di situ bawa tenda, tidur sendiri. Tendanya kita bawa apa disiapin sama Bang Juma? Bawa sendirilah. Bawa Ada sendiri. disiapin. Ada juga dibawa sendiri. Oh keren banget. Sekeluarga situ ya. Iya, ini panggungnya. Oh, si Sadli. Ma di Jadi situ kayak puncak gitu ya. Nggak Iya. nerima janda di situ. Janda nggak boleh masuk situ. Larang. Ya nanti aku bikin lah di otakku tuh masih perawan, masih gadis. Tenang Pak De. Kan KTP ku aja kawin loh Pak De, bukan janda. Gak mau kubah. Kenapa? Kan di KTP-nya KTP itu ada sumur hidup. KTP-nya Masa doang yang kawin, orangnya nggak pernah kawin. Yang diomongin itu loh, ini video ini kita berikan edukasi kepada teman-teman yang jelas ini sangat menarik, apalagi malam hari suasananya ya. Saya udah beberapa kali menikmati. Ini Silakan. krunya ini, krunya sudah baju merah. Kita hibur, kasihan krunya ya. keren banget dangdutan. Kasih hiburan dia. Ini hostnya itu tuh, oh, Sadli tuh. Sadli. Oh, Sadli suaranya bagus loh kalau nyanyi, tapi lebih bagus kalau diam. Saya sawer pakai. Dolarnya balik lagi. Keren banget. Gua bisikin nih Sadli, lu disawer pakai dolar. Awas lu ngasih beneran itu. Selembar segitu berapa loh? Enggak Bang. Saya kan tahu gitu loh. Tapi sebenarnya udah kasih beneran itu Bang Andi. Cuman ada yang ingatkan, oh iya bagusnya aku ambil lagi ya. Iya, untung sadar tuh bocah itu. Dikembalikan. Jadi untuk Tapi teman-teman, sayangnya jauh. untuk teman-teman ya, Makassar, jauh banget. Makassar Mall Lab Center Indonesia bekerja sama dengan API Sulsel. Di sini akan diadakan nanti safari Ramadan sebulan penuh. Nah, sebelah sana itu Masjid Nur Maulida. Di depan wisata ya. Di depan wisata. Gitu. Oh iya Bang, itu ada yang nanya, iya teringatnya kapan film Abang keluar Bang? Gak sabar aku. Sudah masuk daftar tayang, antri. Oh lama. Nanti ada film baru lagi loh. Iya. Sabeni. Sabeni. Aku Bang ikutlah Bang, jadi peran pembantu pun gak apa-apa lah. Gak bosan ini kan? Enggak apa-apa. Biar penonton pada nonton kok di YouTube ini. Oh ya? Iya. Kan gak ada musiknya ya kan? Nggak ada musiknya. Jadi teman-teman ini ada di Bolangi. Bagi kalian yang tinggal di Makassar, silakan kalian mampir ke Bolangi. Di situ kalian bisa rekreasi bertamasya. Sadli ini punya kerjaan ini. Iya, pada nyawer dia. Sadli Ada memang. penginapannya juga sih. Ini Sadli memang kalau entertainmentnya nih anak ini. Sampai di luar negeri dia tuh main. Keren banget. Itu tendanya Banyu Bajangan nih. Kembali ke tenda, itu tendanya loh. Ada tadi tenda di situ. Nanti kita ke tenda Bang Andi. Bang Juma kalau ke situ terus balik dari situ bawa kelincinya boleh nggak? Ada lo biasa bawa kelinciku pergi. Ada ya. Kelinci mah di situ bebas berkeliaran. Jadi kita dulu dia datang makan indominya. Ada, justru ada kelinci gue panggil, gue beri nama Bom, datang dia. Yang datang yang gemu-gemu lagi. Itulah. Kita cari yang
Kita cari yang ini ya Bang Andi, yang tenda-tenda ya. Iya. Oke. Cakep banget ya. Itu kayak di puncak ke Bogor, kita jalan-jalan ke puncak ke Bogor, cuman di itu kita ada villa lah di puncak gitu, dingin, nah gitu tempat rekreasinya gitu. Seandainya ada di Medan, OTW saya camping ke situ, nggak ada di Medan. Insya Allah Bang Juma akan buka di Medan, doain aja. Ya benar, ada netizen nih benar mendukung banget. Info seperti ini ya sebaiknya saat Bang Juma live Bang Andi, karena hal tersebut termasuk jebakan seolah-olah Bang Juma lakukan monolog. Ya terima kasih. Itu tadi yang disampaikan. Itu ada typing Bang Andi. Bang Juma datang Malaysia berkumpul bersama Ustadz Azhar Idrus. Ini aku masih live di YouTube, jadi masih banyak yang nonton. Hasan Idrus ini Ustadz di Malaysia ya? Iya. Buat film aja Bang Juma, produser abang sendiri, judulnya Kisah Seorang Mualaf. Wih, boleh juga tuh Bang. Boleh tuh. Bang Juma jadi produser, Bang Handi jadi sutradara. Judulnya? Itu Kisah Seorang Mualaf. Salah, telah cuma dempok ya. Kan banyak perjalanan yang dari ininya. Mualafnya seorang janda, kan keren kan? Weh. Mualafnya seorang janda. Jandanya seorang mualaf. Mualafnya seorang janda. Bulan Mei ada rencana yang mau Rencana apa Bang? close area. Ini tempat kita. Ada yang mau close area ya? 250 dari BUMN. Iya. Wow. Mantap. Dari satu Ini PT ya? PT? Iya. Itu loh tenda-tendanya loh. Ini yang terbaru ini. Itu tendanya tuh, yang warna merah tuh. Tenda Tuh, tenda-tendanya banyak. Nah, orang tidur di situ loh. Gak ada nyamuk kalau tidur situ. Oh iya, enggak. Dingin gimana ada nyamuk? Kalau dingin ntar aku sama siapa? Masa sendiri? Ada kelinci kan? Mana sih? Bom ada di situ, gede-gede. Bom. Bom kau temenin aku. Perut kau kecilin atuh, sempit. Kebesarun. Besar. Iya udah dipromosikan buka puasa bersama di sana. Habis itu sholat maghrib, tarawih, ceramah kajian Islam, ada juga kristologi. Bang Juma sendiri yang bawain loh. Ya makanya diundang, harus datang. Ya. Kalau nggak bisa datang ya minimal beramal jariah lah, karena berbagi untuk anak yatim, kepada ustadz kita, kepada orang yang untuk berbuka puasa. Kan di sana itu jauh dari pasar, gitu ya. Jadi ya kalau ingin beramal jariah, berbagi bersama ya silahkan. Itu. Rumah Hobbit di Brastagi, Medan, punya Bang Juma juga? Enggak. Beda. Cuman di Makassar Kayaknya, ini. Bang Juma Makassar, cabangnya insya Allah di Medan. Amin. Ada kemarin dari Saudaranya ada di Medan. Ada kemarin dari Singapura tuh namanya Pak Iskandar ya. Khusus datang ke Jakarta loh. Untuk ketemu doang dengan Bang Juma. Saya juga telepon. Posisi di mana Bang? Aku di rumah. Aku di hotel nih. Hotel mana? Ini aku datang jemput dia. Kita terusin lagi nih. Ini Pak Sadli sibuk banget di panggung dia tuh. Keren. Ini HP unggunnya nih Pak D. Kita di sini dulu Pak D, HP unggun. Oh iya. Keren. Aku nggak di Medan loh. Ayo Pak D berangkat lagi yuk. Boleh nanti kalau ada daun jatuh. Oh ini aku mau nanya ini. Bang Juma, apa yang terlintas di pikiran abang sampai kepikiran bikin usaha seperti ini Bang? Waktu ini
waktu nongkrong di atas sama almarhum waktu itu. Almarhumah duduk-duduk. Ini kok kayak di ini ya, aku bilang. Kayak di Bogor ya, gitu bilang gitu ya. Nah, sudah gitu, sudah kita cuekin. Nah, tiba masa di samping tempat kita itu tiba-tiba viral. Viral, orang mengheboh kan, kita nggak peduli. Kita mana ada karena kita sibuk dengan hal-hal itu kan. Lama-lama kok semakin viral. Ini di mana? Aku bilang. Akhirnya, ternyata di tempat kita, di samping tempat kita gitu loh. Dilihatlah sama Sadli. Yuk kita bikin spot foto di sini, mumpung banyak pengunjung di wisata sebelah yang sekarang kan. Akhirnya kita bikin lah spot foto. Alhamdulillah waktu itu kita bisa ngumpulkan ini sebelum COVID. Sehari itu bisa sampai 5 juta loh waktu itu sebelum COVID, Bang Andi. Iya, tapi setelah COVID tiba-tiba ini hilang kan, yang namanya terus parkirannya waktu itu alhamdulillah besar kali uang parkirnya kita dapat. Biasa di atas 10 juta per hari. Saking banyaknya pengunjung. Begitu COVID kita agak kesusahan untuk ini karena setelah COVID itu kita membangun terus pelan-pelan. Kita bangun pelan-pelan. Sampai sekarang alhamdulillah kita bangun rooftop di belakang ini, di belakang situ. Begitu ceritanya teman-teman. Awalnya, akhirnya eksis sampai sekarang gitu loh. Pengembangan terus ya? Iya, pengembangan terus. Sampai kita nggak belum promosi besar-besaran. Maksudnya yang mau datang silakan, gitu aja, Bang Andi. Tadinya beli tanah itu memang tujuannya apa tadinya? Tak ada sama sekali tujuannya untuk ini, semata-mata untuk aset aja, Bang. Tak ada niatannya untuk bikin wisata. Semata-mata Bukannya aset. dibeli 2015 ya, Aki ya? Iya, betul. Aset, cuma aset toh. Yang tahu cuma saya, Bang Ada, Andi. ada Bang Andi belum kenal waktu itu sama Bang Juma, nggak usah macam-macam. Ini mataharinya kalau sore hari nih. Nih, kalau sore nih. Sunset. Iya, samkret. Sunset. Oh, sunset. Kirain samkret. Ini 2 tahun yang lalu. Oh, masih gersang kan? Tuh, kolam renang tuh di bawah. Berarti ini bisa dikatakan hanya sekedar ngobrol, terus tidak ada niat Nggak ada. buat usaha seperti ini langsung. Untungnya Bang Juma udah beli tanah di luar kan. Nah, pas ngobrol-ngobrol, ini bom-bom. bikin deh. Ini bom-bom. Dia lagi lihat matahari gitu. Iya. Bom-bom. Waduh, keren juga ya. Tapi katanya sih gitu Bang Juma, kalau kita punya usaha usaha terduga biasanya sukses gitu. Nggak ada ya? rencana-rencana, sukses biasanya. Masa sih? Iya. Iya, Yang konsep itu Sadli loh, Bang Juma nggak ngerti apa-apa. Betul. Beliau Sadli yang itu paling bawel tuh. Udah dikerjain orang dibongkar. Oh, kok tahu? Sadli yang ngomong ke gua. Ini dia ini. Ini dia. Oh, dia anaknya. Di, bangun Di. Nah, ini dia. Ini di kolam Bang Andi kalau malam. Iya. Ngapain lah di situ dia coba. Enak mandi malam sini, gunung. Dinginnya kayak gitu. Apa enak? Iya, enak mandi di sini. Aku pun biasa. Kan Bang Juma udah biasa Pak D, jadi dia bilang enak. Ini di puncak loh. Mantap kan? Itu warna kolamnya yang biru apa airnya yang biru? Kolam airnya cahaya ini dengan keramik. Cahaya biru. Oh, kira. Keren banget. Ini kolamnya 10 kali 25. Berapa meter dalamnya Bang? Kedalamannya itu 10 meter dari atas permukaan sumur.
ngadu-ngadu. Tenggelam atuh. hampir 2 meter lah kedalamannya. Oh, bisa lah 2 meter. Enggak lah, Bisa. tenggelam lah kok. Nggak Ada pada yang renang. nanya daerah mana? Daerah di Sulawesi Selatan. Patalasang Goa Goa. di Burung-Burung, Bolangi. Ketik aja di Maps wisata Rumah Hobbit Google. Bolangi. Di Google ada di Google. Wisata Rumah Hobbit Bolangi pasti ketemu itu. Itu masuknya bayar gak bang? Iya dong. 10.000. Oh 10.000. Kalau perawan 10.000, kalau janda 20. Kok lebih mahal janda? Ngadu-ngadu. Seharusnya janda gratis. Masa janda lebih mahal? Apalagi janda bawel 25.000. Tapi Bang Hadi, kalau aku ke situ pasti gratis. Telepon Bang Juma, Bang, aku di Bolangi. Ya, masuk aja Ukti. Gratis aku mah. Bawelnya itu loh yang harus berbayar. Enggak, aku gratis Bang Hadi, cuman berat di ongkos Iya. gak jadilah. Itu kan Itu tenda-tendanya. tendanya tuh mata. Emang tendanya itu buat gak ke badan aku? Ada yang 8 orang bisa, 2 orang bisa, 4 orang, 6 orang. Yang sendiri aja lah 8 orang. Atau juga tidur sendiri. Mendingan yang satu aja. Dan ingat ya, itu tenda bukan untuk anak muda. Di situ khusus yang berkeluarga. Nggak boleh pacar-pacaran di situ. Satu tenda nggak boleh, suruh diusir. Berarti aku gak bisa juga. Aku gak bisa juga, gak ada keluarga. Ya boleh lah kalau sendiri. Apalagi janda bawel boleh lah. Janda bawel. Pokoknya top dah. Keren, ya kalian ayo ke sana. Ke Bolali ya. Bukan Makassar. Bolangi. Ke Bolangi Makassar ya. Masuk ke sana. Pokoknya fasilitasnya banyak sekali. Di situ masih membutuhkan loh, juru masak buat bantu-bantu di dapur. Aku lagi nggak nyari kerjaan Bang Adi. Aku lagi nggak nyari Kalau kerjaan. lagi rame pengunjung. Atau kalau enggak, kalau Bunda Esti mau, saya bikinkan satu tempat buat jualan kopi sama Indomie, mau? Makasih Bang Adi, makasih. Jauh kali aku hijrah ke sana. Wes, orang Aduh. ganteng nyanyi. Cia, langsung nyanyi. Mantap toh. Bukan nyanyi apa Bang? Gak ada suaranya. Coba kita dengar. Gimana dengar suaranya? Karena copyright saya tutup. Enggak. Kedengaran enggak? Kuatin lah Bang. Enggak, orang gak ada. Kok Bang kuatin. Bang, kenapa Bang mukanya nggak pakai masker? Ih Bang, maskernya kan dibuka. Oh iya, Abang kan- sorry. sorry. Nanti ada hotel. Enggak lah. Oke, sekira gitu aja ya. Teman-teman yang mau, tadi kita lihat ya, ada artis panggung. Bagi kalian yang ingin mengundang artis panggung untuk nyanyi di acara undangan pernikahan ulang tahun, silakan kalian sahabat Bang Juma, kalian tekan di situ ya kan. Nah, situ kalian tag dia ya. Ya, tadi kita sudah menyaksikan ada penyanyi panggung ya. Kalian undang lah. Itu acara ulang tahun. Panggung gembira gitu. Acara wedding. Tuh coba lihat mataharinya tuh. Ya, apa? Tuh. Itu awannya tuh. Oh. Wih, keren. Itu Keren bukan kan? matahari Bang, itu langit. Wih, keren. Itu kok bisa warna pink Bang? Apa itu? Nah, itu Iya, dia pink makanya. itu. Ah, Wih, apa tanda-tanda itu aku mau nikah lagi Bang? kayaknya sih sama Pak Bom tapi. Sama si Bom. Cakep kan? Mantap. Iya. Mantap itu. Keren. Mantap. Keren kali langitnya. Jadi kayak bener ini ya, pelangi kayak bener gitu ya. Kayak lukisan kan?
Warna lukisan. pink. Bang Juma live di Warna YouTube pink ya? pula. Iya kan. Iya, jangan nyanyi. Enggak. Udah Bang mati. Lesti loh. Keren Iya, iya, banget. Bang Andi. Wih, warna pink gue, langitnya. Itu jam berapa itu, Bang? Sore jam-jam 6. Oh, berarti pas habis sunset ya? Ya, habis sunset. Oh, Ada yang mau naik sama Bang. Masya Allah. Berarti indah juga di Makassar nengok langit, Masya Allah. Itu di tempatku Keren aja, di banget. tempat lain enggak. Lain langitnya beda. Beda memang, Bang, betul. Langit kami tetap biru, Bang. Sama kayak pada umumnya. Cantik kan? Keren banget. Keren kali. Keren. Wis, rugi kalau nggak di sini. Kalau di sini datang Pak Bom Bom, tinggal kita dorong masuk jurang. Bayarnya masuk 10.000 per orang, murah 10.000. Nah, jadi kalau ada yang mau buka bersama, sahur bersama, nah di sini nah kalau kita habis tarwi, kita kumpul sini, kumpul banyak tempat-tempat. Bang, itu tempat duduk kayu ya, Bang, yang warna kuning itu? Ini batu. Ya. Batu ini besar nih, lebar ini. Oh, batu. Kok kayak kayu? Di cat satelit punya kerjaan. Bagus pula. Pinter juga dia ya, tahu ada seninya ya. Oh iya, ini kan karyanya dia semua ini. Karyanya Sadli, Bang Juma mana tahu Sadli apa. ini. Wah. Semua ini mulai dari pintu sampai ke dalam dia, itulah otaknya dia semua ini yang bikin. Wih, Makanya gila. kemarin tuh Sadli yang ke Bandung, bukan main-main. Keren juga Sadli ya. Mm-mm. Jadi apa Makanya- dia Makanya dia barang impor. Oh, dia bukan arsitek kan, Bang? Bukan, tapi jiwa seninya itu tinggi kali. Oh, jiwa seninya. Keren, keren, keren. Sadli itu kalau nggak mikir sakit. Iya betul. Nah, ini terakhir ya, ini nuansa ininya, pedesaannya nih. Itu Ini tanahnya kok warna merah, Bang? tanah liat ini. Ini pagi hari nih. Cantik kan? Kalau pagi bang, Iya, bangun itu- tidur, lihat kelinci bertelur. Kan? Bang, itu gubuk itu yang itu ya, Bang? Gubuk bambu bukan? Bambu betul. Ini bambu ini. Keren. Keren kali, Wak. Sayang kali jauh, Bang. Ini kalau pagi, oh banyak tikusnya. Kelinci, Bang, Oh kelinci. kelinci, kirain tikus. Si Bom-Bom itu si Bom-Bom. Oke? Oke. Oke, sip, makasih. Luar Assalamualaikum. biasa. Waalaikumsalam. Oke teman-teman ya, jadi yang ada di seputaran Sulawesi Selatan, silakan datang safari Ramadan sebulan penuh di sana. Mantap tuh sehabis sholat tarawih, ngobrol-ngobrol di situ sambil bercengkrama, menunggu sahur Ngopi, sekalian. ngeteh, Ya. cerita. Nyanyi juga boleh di panggung. Iya, Ngopi ngeteh sambil nunggu puasa kan, Bang? Nunggu buka kan, Bang? betul sekali. Gimana ngopi-ngopi sambil nunggu buka puasa, gimana ceritanya? Aliran sesat. Ya, biar gak terasa, udah buka puasa gitu. Emang ini paling bawel satu nih, gue kasih tarif lebih tinggi nih. Tadi 25 gue kasih gocap ya. Ya kan? Sambil nunggu bukaan, ngeteh, ngopi, makan gorengan. Wih, gak terasa udah buka. Betul. Ya, bisa juga ngumpul di dapur. Bisa ngomong-ngomong di dapur, kita rame-rame di dapur gitu. Tapi bagus tuh ke sambil bolang nyobain itu ya. Ya udah. Ya udah cukup dulu Bang ya. Handi. Oke, iya Bang Handi. Oke, sip. Kita tutup dulu Bang Handi. Tutup Bang Handi dulu yang tutup. Mataku sudah nggak bisa dibuka ini saya. Ya, Pak Sugi ditutup Pak De. Cek harus di Indonesia. Bang Juma nyuruh Bang Handi nyuruh Pak De Sugi. Pak De Sugi jangan nyuruh aku ya. Pak De. Oh Pak De, oh udah tidur Pak De. Ya udahlah. Terima kasih buat semuanya ya. Sekali lagi teman-teman, ini mari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi memasuki bulan suci Ramadan. Tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diundang dengan hormat
kepada seluruh umat Islam untuk safari Ramadan sebulan penuh di Rumah Hobbit di Bolangi, Sulawesi Selatan. Terima kasih buat semuanya. Maaf atas segala hilap. Kita jumpa lagi esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ingin datang ya, kalau baru pertama kali mau datang, tolong dihubungi host kita ya, sahabat Bang Suma, di chat beliau, kami mau datang, mana tahu ada kesulitan di jalan, nggak tahu nak jalan ke atas, terus nanti kita carikan solusi supaya bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Terima kasih, dan saya tadi menyampaikan video bukan maksud ria atau pamer, semata-mata untuk promosi usaha saya sendiri, mana tahu ada yang mau beli perumahan, dan wisata itu di shoot tadi disebabkan karena untuk menjadi motivasi kita atau supaya teman-teman semua mau ke sana ya. Ternyata habis tarawih kita tidak langsung tidur, tapi kita ngerumpi di halaman wisata itu untuk ya bersenda gurau, membaca Quran, atau kita sharing tentang materi apologet dan seterusnya. Luas lahannya 2,5 hektar, kurang lebih 2,5 hektar. Ada yang tanya tuh di bawah. Oke, terima kasih sahabat. Silakan yang ingin datang tarwih, ingin sahur bersama dan ingin tidur bersama, ingin buka puasa bersama dan tarawih bersama, silakan. Oh, Bang Juma merah signalnya. Suara iya, jaringan Bang Juma udah ini. Jadi yang kalian teman-teman yang mau menjalankan ibadah puasa di Bolangi di Makassar, ada Bang Juma dan ada Bang Handi juga, dan insya Allah Pak Disugi juga ke sana sambil menunggu-nunggu menunggu-nunggu buka puasa. Bang Juma akan memberikan taksiah ya, kata-kata mutiara yang indah, takziah atau sambil berdiskusi ya sama Bang Juma ya. Tauziah, aku susah sih ngomongnya. Jadi teman-teman yang mau ke sana, dan seperti yang dikatakan Bang Juma, kalau kalian mau ke Makassar, kalian WA Sadli atau DM Sadli supaya diberikan solusi supaya cepat perjalanannya untuk menuju ke Bolangi Makassar ya. Jadi teman-teman yang mau ke sana jangan lupa di bulan